Penampakan kalung jimat AKP Dadang, tak dilepas polisi saat ditangkap. Kabak Ops Polres Solok Selatan AKP Dadang Iskandar tersangka penembakan Kasat Reskrim Polres Solok Selatan AKP Rianto Ulil Ansyar digiring polisi di lobi Mapolda Sumatera Barat, Sabtu, 23 November 2024, siang. Tersangka AKP Dadang Iskandar dengan rambut lontos terlihat mengenakan baju tahanan berwarna biru. Saat ditahan, benda di leher AKP Dadang pun jadi perhatian. AKP Dadang Iskandar tega menghabisi nyawa AKP Ulil gegara tidak terima jika tambang ilegal yang dibekinginya diusut. Adapun saat ditahan, benda di leher AKP Dadang pun menjadi perhatian. Saat ditampilkan di hadapan awak media itu, AKP Dadang terlihat telah mengenakan baju tahanan berwarna biru, kepala sudah dicukur pelontos, tangannya juga sudah diborgol, sementara di lehernya terlihat melingkar kalung kayu ulin. Dadang pun terlihat pasrah saja digiring oleh anggota Propos Polda Sumatera Barat. Tampilannya Dadang ini berbeda dari sehari saat ia menyerahkan diri ke Mapolda Sumatera Barat. Saat itu Dadang tampak tidak diborgol mulai saat digiring dan saat pemeriksaan usai membunuh Ulil. Kapolda Sumatera Barat Irjen Pol Suharyono sebelumnya memastikan pihaknya akan memecat AKP Dadang lewat mekanisme pemberhentian dengan tidak hormat atau PTDH. Pelaksanaan PTDH itu akan dilaksanakan dalam sepekan ke depan dan akan langsung dilaporkan kepada Kapolri. Tindakan tegas itu dilakukan Kapolda menyikapi perintah Kapolri Jenderal Listio Sigit Prabowo guna mengusut tuntas kasus penembakan yang melibatkan dua anggota polisi di Polres Solok Selatan itu. Kasat Reskrim Polres Solok Selatan AKP Ulil Rianto diketahui tewas ditembak rekan sejawatnya sendiri. Tanpa disadari, korban ditembak AKP Dadang Iskandar dari belakang. Malangnya korban tewas ditembak karena pelaku yang marah temannya ditangkap dalam kasus pertambangan ilegal atau tambang galian C. Marah permintaannya agar temannya yang diamankan AKP Ulil ini tidak digubris, AKP Dadang pun datang ke Polres menemui korban dan membunuh korban. Penampilan AKP Dadang Iskandar pakai baju tahanan kepala digunduli. Kabak Ops Polres Solok Selatan AKP Dadang Iskandar tersangka penembakan Kasat Reskrim Polres Solok Selatan AKP Rianto Ulil Ansyar digiring polisi di lobi Mapolda Sumatera Barat, Sabtu, 23 November 2024, siang. Tersangka AKP Dadang Iskandar dengan rambut pelontos terlihat mengenakan baju tahanan berwarna biru. Pantauan dari tribunpadang.com, tersangka AKP Dadang Iskandar dijaga anggota Propam Polda Sumbar dan personel kepolisian lainnya saat keluar dari lift pukul 11.04 waktu Indonesia Barat. Dirinya terlihat pasrah saja digiring petugas dengan memakai kalung kayu ulin. Namun, AKP Dadang Iskandar yang merupakan Kabak Ops Polres Solok Selatan tidak dibawa ke lokasi penyampaian update, melainkan dibawa ke ruangan lain, dikarenakan kegiatan penyampaian update kasus penembakan ini belum dimulai. Dikabarkan, Kepolisian Daerah, Polda, Sumatera Barat akan menghadirkan tersangka perwira polisi yang menembak rekannya sendiri saat penyampaian update kasus di lobi Mapolda Sumatera Barat, Sabtu, 23 November 2024. Terlihat petugas kepolisian mengeluarkan barang bukti terkait dalam kasus penembakan AKP Rianto Ulil Ansyar, hingga membuat korban meninggal di tempat. Untuk barang bukti ini terdiri dari 1 unit pistol, selongsong peluru, celana, senjata tajam jenis pisau, jam tangan, dan lainnya. Adapun peristiwa penembakan ini terjadi di parkiran Polres Solok Selatan, Jorong Bukit Malintang Barat, Nagari Lubuk Gadang, Kecamatan Sangir, Kabupaten Solok Selatan, Sumbar, pada Jumat, 22 November 2024, dini hari. Sebelumnya, Kapolda Sumatera Barat, Sumbar, Irjen Suharyono menegaskan Kabak Ops Polres Solok Selatan, AKP Dadang Iskandar bakal disangsi pemberhentian dengan tidak hormat, PTDH. Dipastikan akan rampung dalam pekan ini proses PTDH tersebut. Suharyono mengungkapkan bakal melaporkan hasilnya ke Kapolri, Jenderal Listio Sigit Prabowo setelah proses selesai. Suharyono juga menyebut Kapolri menginginkan adanya tindakan tegas bagi pihak-pihak yang berupaya melakukan perintangan penyidikan atau obstruction of justice. Penampakan kalung jimat AKP Dadang, tak dilepas polisi saat ditangkap. Kabak Ops Polres Solok Selatan AKP Dadang Iskandar tersangka penembakan Kasat Reskrim Polres Solok Selatan AKP Rianto Ulil Ansyar digiring polisi di lobi Mapolda Sumatera Barat, Sabtu, 23 November 2024, siang. Tersangka AKP Dadang Iskandar dengan rambut lontos terlihat mengenakan baju tahanan berwarna biru. Saat ditahan, benda di leher AKP Dadang pun jadi perhatian.
AKP Dadang Iskandar tega menghabisi nyawa AKP Uhlil gegara tidak terima jika tambang ilegal yang dibackinginya diusut. Adapun saat ditahan, benda di leher AKP Dadang pun menjadi perhatian. Saat ditampilkan di hadapan awak media itu, AKP Dadang terlihat telah mengenakan baju tahanan berwarna biru, kepala sudah dicukur pelontos, tangannya juga sudah diborgol, sementara di lehernya terlihat melingkar kalung kayu ulin. Dadang pun terlihat pasrah saja digiring oleh anggota Propos Polda Sumatera Barat. Tampilannya Dadang ini berbeda dari sehari saat ia menyerahkan diri ke Mapolda Sumatera Barat. Saat itu Dadang tampak tidak diborgol mulai saat digiring dan saat pemeriksaan usai membunuh Ulil. Kapolda Sumatera Barat Irjen Pol Suharyono sebelumnya memastikan pihaknya akan memecat AKP Dadang lewat mekanisme pemberhentian dengan tidak hormat atau PTDH. Pelaksanaan PTDH itu akan dilaksanakan dalam sepekan ke depan dan akan langsung dilaporkan kepada Kapolri. Tindakan tegas itu dilakukan Kapolda menyikapi perintah Kapolri Jenderal Listio Sigit Prabowo guna mengusut tuntas kasus penembakan yang melibatkan dua anggota polisi di Polres Solok Selatan itu. Kasat Reskrim Polres Solok Selatan AKP Ulil Rianto diketahui tewas ditembak rekan sejawatnya sendiri. Tanpa disadari, korban ditembak AKP Dadang Iskandar dari belakang. Malangnya korban tewas ditembak karena pelaku yang marah temannya ditangkap dalam kasus pertambangan ilegal atau tambang galian C. Marah permintaannya agar temannya yang diamankan AKP Ulil ini tidak digubris, AKP Dadang pun datang ke Polres menemui korban dan membunuh korban. Penampilan AKP Dadang Iskandar pakai baju tahanan kepala digunduli. Kabak Ops Polres Solok Selatan AKP Dadang Iskandar tersangka penembakan Kasat Reskrim Polres Solok Selatan AKP Rianto Ulil Ansyar digiring polisi di lobi Mapolda Sumatera Barat, Sabtu, 23 November 2024, siang. Tersangka AKP Dadang Iskandar dengan rambut pelontos terlihat mengenakan baju tahanan berwarna biru. Pantauan dari tribunpadang.com, tersangka AKP Dadang Iskandar dijaga anggota Propam Polda Sumbar dan personel kepolisian lainnya saat keluar dari lift pukul 11.04 waktu Indonesia Barat. Dirinya terlihat pasrah saja digiring petugas dengan memakai kalung kayu ulin. Namun, AKP Dadang Iskandar yang merupakan Kabak Ops Polres Solok Selatan tidak dibawa ke lokasi penyampaian update, melainkan dibawa ke ruangan lain, dikarenakan kegiatan penyampaian update kasus penembakan ini belum dimulai. Dikabarkan, Kepolisian Daerah, Polda, Sumatera Barat akan menghadirkan tersangka perwira polisi yang menembak rekannya sendiri saat penyampaian update kasus di lobi Mapolda Sumatera Barat, Sabtu, 23 November 2024. Terlihat petugas kepolisian mengeluarkan barang bukti terkait dalam kasus penembakan AKP Rianto Ulil Ansyar, hingga membuat korban meninggal di tempat. Untuk barang bukti ini terdiri dari 1 unit pistol, selongsong peluru, celana, senjata tajam jenis pisau, jam tangan, dan lainnya. Adapun peristiwa penembakan ini terjadi di parkiran Polres Solok Selatan, Jorong Bukit Malintang Barat, Nagari Lubuk Gadang, Kecamatan Sangir, Kabupaten Solok Selatan, Sumbar, pada Jumat, 22 November 2024, dini hari. Sebelumnya, Kapolda Sumatera Barat, Sumbar, Irjen Suharyono menegaskan Kabak Ops Polres Solok Selatan, AKP Dadang Iskandar bakal disangsi pemberhentian dengan tidak hormat, PTDH. Dipastikan akan rampung dalam pekan ini proses PTDH tersebut. Suharyono mengungkapkan bakal melaporkan hasilnya ke Kapolri, Jenderal Listio Sigit Prabowo setelah proses selesai. Suharyono juga menyebut Kapolri menginginkan adanya tindakan tegas bagi pihak-pihak yang berupaya melakukan perintangan penyidikan atau obstruction of justice. Penampakan kalung jimat AKP Dadang tak dilepas polisi saat ditangkap. Kabak Ops Polres Solok Selatan AKP Dadang Iskandar tersangka penembakan Kasat Reskrim Polres Solok Selatan AKP Rianto Ulil Ansyar digiring polisi di lobi Mapolda Sumatera Barat, Sabtu, 23 November 2024, siang. Tersangka AKP Dadang Iskandar dengan rambut pelontos terlihat mengenakan baju tahanan berwarna biru. Saat ditahan, benda di leher AKP Dadang pun jadi perhatian. AKP Dadang Iskandar tega menghabisi nyawa AKP Uhlil gegara tidak terima jika tambang ilegal yang dibackinginya diusut. Adapun saat ditahan, benda di leher AKP Dadang pun menjadi perhatian. Saat ditampilkan di hadapan awak media itu, AKP Dadang terlihat telah mengenakan baju tahanan berwarna biru, kepala sudah dicukur pelontos, tangannya juga sudah diborgol, sementara di lehernya terlihat melingkar kalung kayu ulin.
Dadang pun terlihat pasrah saja digiring oleh anggota Propos Polda Sumatera Barat. Tampilannya Dadang ini berbeda dari sehari saat ia menyerahkan diri ke Mapolda Sumatera Barat. Saat itu Dadang tampak tidak diborgol mulai saat digiring dan saat pemeriksaan usai membunuh Ulil. Kapolda Sumatera Barat Irjen Pol Suharyono sebelumnya memastikan pihaknya akan memecat AKP Dadang lewat mekanisme pemberhentian dengan tidak hormat atau PTDH. Pelaksanaan PTDH itu akan dilaksanakan dalam sepekan ke depan dan akan langsung dilaporkan kepada Kapolri. Tindakan tegas itu dilakukan Kapolda menyikapi perintah Kapolri Jenderal Listio Sigit Prabowo guna mengusut tuntas kasus penembakan yang melibatkan 2 anggota polisi di Polres Solok Selatan itu. Kasat Reskrim Polres Solok Selatan AKP Ulil Rianto diketahui tewas ditembak rekan sejawatnya sendiri. Tanpa disadari, korban ditembak AKP Dadang Iskandar dari belakang. Malangnya korban tewas ditembak karena pelaku yang marah temannya ditangkap dalam kasus pertambangan ilegal atau tambang galian C. Marah permintaannya agar temannya yang diamankan AKP Ulil ini tidak digubris, AKP Dadang pun datang ke Polres menemui korban dan membunuh korban. Penampilan AKP Dadang Iskandar pakai baju tahanan kepala digunduli. Kabak Ops Polres Solok Selatan AKP Dadang Iskandar tersangka penembakan Kasat Reskrim Polres Solok Selatan AKP Rianto Ulil Ansyar digiring polisi di lobi Mapolda Sumatera Barat, Sabtu, 23 November 2024, siang. Tersangka AKP Dadang Iskandar dengan rambut plontos terlihat mengenakan baju tahanan berwarna biru. Pantauan dari tribunpadang.com, tersangka AKP Dadang Iskandar dijaga anggota Propam Polda Sumbar dan personel kepolisian lainnya saat keluar dari lift pukul 11.04 waktu Indonesia Barat. Dirinya terlihat pasrah saja digiring petugas dengan memakai kalung kayu ulin. Namun, AKP Dadang Iskandar yang merupakan Kabak Ops Polres Solok Selatan tidak dibawa ke lokasi penyampaian update, melainkan dibawa ke ruangan lain, dikarenakan kegiatan penyampaian update kasus penembakan ini belum dimulai. Dikabarkan, Kepolisian Daerah, Polda, Sumatera Barat akan menghadirkan tersangka perwira polisi yang menembak rekannya sendiri saat penyampaian update kasus di lobi Mapolda Sumatera Barat, Sabtu, 23 November 2024. Terlihat petugas kepolisian mengeluarkan barang bukti terkait dalam kasus penembakan AKP Rianto Ulil Ansyar, hingga membuat korban meninggal di tempat. Untuk barang bukti ini terdiri dari 1 unit pistol, selongsong peluru, celana, senjata tajam jenis pisau, jam tangan, dan lainnya. Adapun peristiwa penembakan ini terjadi di parkiran Polres Solok Selatan, Jorong Bukit Malintang Barat, Nagari Lubuk Gadang, Kecamatan Sangir, Kabupaten Solok Selatan, Sumbar, pada Jumat, 22 November 2024, dini hari. Sebelumnya, Kapolda Sumatera Barat, Sumbar, Irjen Suharyono menegaskan Kabak Ops Polres Solok Selatan, AKP Dadang Iskandar bakal disangsi pemberhentian dengan tidak hormat, PTDH. Dipastikan akan rampung dalam pekan ini proses PTDH tersebut. Suharyono mengungkapkan bakal melaporkan hasilnya ke Kapolri, Jenderal Listio Sigit Prabowo setelah proses selesai. Suharyono juga menyebut Kapolri menginginkan adanya tindakan tegas bagi pihak-pihak yang berupaya melakukan perintangan penyidikan atau obstruction of justice. Penampakan kalung jimat AKP Dadang tak dilepas polisi saat ditangkap. Kabak Ops Polres Solok Selatan AKP Dadang Iskandar tersangka penembakan Kasat Reskrim Polres Solok Selatan AKP Rianto Ulil Ansyar digiring polisi di lobi Mapolda Sumatera Barat, Sabtu, 23 November 2024, siang. Tersangka AKP Dadang Iskandar dengan rambut lontos terlihat mengenakan baju tahanan berwarna biru. Saat ditahan, benda di leher AKP Dadang pun jadi perhatian. AKP Dadang Iskandar tega menghabisi nyawa AKP Ulil gegara tidak terima jika tambang ilegal yang dibackinginya diusut. Adapun saat ditahan, benda di leher AKP Dadang pun menjadi perhatian. Saat ditampilkan di hadapan awak media itu, AKP Dadang terlihat telah mengenakan baju tahanan berwarna biru, kepala sudah dicukur plontos, tangannya juga sudah diborgol, sementara di lehernya terlihat melingkar kalung kayu ulin. Dadang pun terlihat pasrah saja digiring oleh anggota Propos Polda Sumatera Barat. Tampilannya Dadang ini berbeda dari sehari saat ia menyerahkan diri ke Mapolda Sumatera Barat. Saat itu Dadang tampak tidak diborgol mulai saat digiring dan saat pemeriksaan usai membunuh Ulil. Kapolda Sumatera Barat Irjen Pol Suharyono sebelumnya memastikan pihaknya akan memecat AKP Dadang lewat mekanisme pemberhentian dengan tidak hormat atau PTDH. Pelaksanaan PTDH itu akan dilaksanakan dalam sepekan ke depan dan akan langsung dilaporkan kepada Kapolri. Tindakan tegas itu dilakukan Kapolda menyikapi perintah Kapolri Jenderal Listio Sigit Prabowo
guna mengusut tuntas kasus penembakan yang melibatkan 2 anggota polisi di Polres Solok Selatan itu. Kasat Reskrim Polres Solok Selatan AKP Ulil Rianto diketahui tewas ditembak rekan sejawatnya sendiri. Tanpa disadari, korban ditembak AKP Dadang Iskandar dari belakang. Malangnya korban tewas ditembak karena pelaku yang marah temannya ditangkap dalam kasus pertambangan ilegal atau tambang galian C. Marah permintaannya agar temannya yang diamankan AKP Ulil ini tidak digubris, AKP Dadang pun datang ke Polres menemui korban dan membunuh korban. Penampilan AKP Dadang Iskandar pakai baju tahanan kepala digunduli. Kabak Ops Polres Solok Selatan AKP Dadang Iskandar tersangka penembakan Kasat Reskrim Polres Solok Selatan AKP Rianto Ulil Ansyar digiring polisi di lobi Mapolda Sumatera Barat, Sabtu, 23 November 2024, siang. Tersangka AKP Dadang Iskandar dengan rambut plontos terlihat mengenakan baju tahanan berwarna biru. Pantauan dari tribunpadang.com, tersangka AKP Dadang Iskandar dijaga anggota Propam Polda Sumbar dan personel kepolisian lainnya saat keluar dari lift pukul 11.04 waktu Indonesia Barat. Dirinya terlihat pasrah saja digiring petugas dengan memakai kalung kayu ulin. Namun, AKP Dadang Iskandar yang merupakan Kabak Ops Polres Solok Selatan tidak dibawa ke lokasi penyampaian update, melainkan dibawa ke ruangan lain, dikarenakan kegiatan penyampaian update kasus penembakan ini belum dimulai. Dikabarkan, Kepolisian Daerah, Polda, Sumatera Barat akan menghadirkan tersangka perwira polisi yang menembak rekannya sendiri saat penyampaian update kasus di lobi Mapolda Sumatera Barat, Sabtu, 23 November 2024. Terlihat petugas kepolisian mengeluarkan barang bukti terkait dalam kasus penembakan AKP Rianto Ulil Ansyar, hingga membuat korban meninggal di tempat. Untuk barang bukti ini terdiri dari 1 unit pistol, selongsong peluru, celana, senjata tajam jenis pisau, jam tangan, dan lainnya. Adapun peristiwa penembakan ini terjadi di parkiran Polres Solok Selatan, Jorong Bukit Malintang Barat, Nagari Lubuk Gadang, Kecamatan Sangir, Kabupaten Solok Selatan, Sumbar, pada Jumat, 22 November 2024, dini hari. Sebelumnya, Kapolda Sumatera Barat, Sumbar, Irjen Suharyono menegaskan Kabak Ops Polres Solok Selatan, AKP Dadang Iskandar bakal disangsi pemberhentian dengan tidak hormat, PTDH. Dipastikan akan rampung dalam pekan ini proses PTDH tersebut. Suharyono mengungkapkan bakal melaporkan hasilnya ke Kapolri, Jenderal Listio Sigit Prabowo setelah proses selesai. Suharyono juga menyebut Kapolri menginginkan adanya tindakan tegas bagi pihak-pihak yang berupaya melakukan perintangan penyidikan atau obstruction of justice. Penampakan kalung jimat AKP Dadang tak dilepas polisi saat ditangkap. Kabak Ops Polres Solok Selatan AKP Dadang Iskandar tersangka penembakan Kasat Reskrim Polres Solok Selatan AKP Rianto Ulil Ansyar digiring polisi di lobi Mapolda Sumatera Barat, Sabtu, 23 November 2024, siang. Tersangka AKP Dadang Iskandar dengan rambut lontos terlihat mengenakan baju tahanan berwarna biru. Saat ditahan, benda di leher AKP Dadang pun jadi perhatian. AKP Dadang Iskandar tega menghabisi nyawa AKP Ulil gegara tidak terima jika tambang ilegal yang dibekinginya diusut. Adapun saat ditahan, benda di leher AKP Dadang pun menjadi perhatian. Saat ditampilkan di hadapan awak media itu, AKP Dadang terlihat telah mengenakan baju tahanan berwarna biru, kepala sudah dicukur plontos, tangannya juga sudah diborgol, sementara di lehernya terlihat melingkar kalung kayu ulin. Dadang pun terlihat pasrah saja digiring oleh anggota Propos Polda Sumatera Barat. Tampilannya Dadang ini berbeda dari sehari saat ia menyerahkan diri ke Mapolda Sumatera Barat. Saat itu Dadang tampak tidak diborgol mulai saat digiring dan saat pemeriksaan usai membunuh Ulil. Kapolda Sumatera Barat Irjen Pol Suharyono sebelumnya memastikan pihaknya akan memecat AKP Dadang lewat mekanisme pemberhentian dengan tidak hormat atau PTDH. Pelaksanaan PTDH itu akan dilaksanakan dalam sepekan ke depan dan akan langsung dilaporkan kepada Kapolri. Tindakan tegas itu dilakukan Kapolda menyikapi perintah Kapolri Jenderal Listio Sigit Prabowo guna mengusut tuntas kasus penembakan yang melibatkan 2 anggota polisi di Polres Solok Selatan itu. Kasat Reskrim Polres Solok Selatan AKP Ulil Rianto diketahui tewas ditembak rekan sejawatnya sendiri. Tanpa disadari, korban ditembak AKP Dadang Iskandar dari belakang. Malangnya korban tewas ditembak karena pelaku yang marah temannya ditangkap dalam kasus pertambangan ilegal atau tambang galian C. Marah permintaannya agar temannya yang diamankan AKP Ulil ini tidak digubris, AKP Dadang pun datang ke Polres menemui korban dan membunuh korban. Penampilan AKP Dadang Iskandar pakai baju tahanan kepala digunduli.
Kabak Ops Polres Solok Selatan AKP Dadang Iskandar tersangka penembakan Kasat Reskrim Polres Solok Selatan AKP Rianto Ulil Ansyar digiring polisi di lobi Mapolda Sumatera Barat, Sabtu, 23 November 2024, siang. Tersangka AKP Dadang Iskandar dengan rambut plontos terlihat mengenakan baju tahanan berwarna biru. Pantauan dari tribunpadang.com, tersangka AKP Dadang Iskandar dijaga anggota Propam Polda Sumbar dan personel kepolisian lainnya saat keluar dari lift pukul 11.04 waktu Indonesia Barat. Dirinya terlihat pasrah saja digiring petugas dengan memakai kalung kayu ulin. Namun, AKP Dadang Iskandar yang merupakan Kabak Ops Polres Solok Selatan tidak dibawa ke lokasi penyampaian update, melainkan dibawa ke ruangan lain, dikarenakan kegiatan penyampaian update kasus penembakan ini belum dimulai. Dikabarkan, Kepolisian Daerah, Polda, Sumatera Barat akan menghadirkan tersangka perwira polisi yang menembak rekannya sendiri saat penyampaian update kasus di lobi Mapolda Sumatera Barat, Sabtu, 23 November 2024. Terlihat petugas kepolisian mengeluarkan barang bukti terkait dalam kasus penembakan AKP Rianto Ulil Ansyar, hingga membuat korban meninggal di tempat. Untuk barang bukti ini terdiri dari 1 unit pistol, selongsong peluru, celana, senjata tajam jenis pisau, jam tangan, dan lainnya. Adapun peristiwa penembakan ini terjadi di parkiran Polres Solok Selatan, Jorong Bukit Malintang Barat, Nagari Lubuk Gadang, Kecamatan Sangir, Kabupaten Solok Selatan, Sumbar, pada Jumat, 22 November 2024, dini hari. Sebelumnya, Kapolda Sumatera Barat, Sumbar, Irjen Suharyono menegaskan Kabak Ops Polres Solok Selatan, AKP Dadang Iskandar bakal disangsi pemberhentian dengan tidak hormat, PTDH. Dipastikan akan rampung dalam pekan ini proses PTDH tersebut. Suharyono mengungkapkan bakal melaporkan hasilnya ke Kapolri, Jenderal Listio Sigit Prabowo setelah proses selesai. Suharyono juga menyebut Kapolri menginginkan adanya tindakan tegas bagi pihak-pihak yang berupaya melakukan perintangan penyidikan atau obstruction of justice. Penampakan kalung jimat AKP Dadang tak dilepas polisi saat ditangkap. Kabak Ops Polres Solok Selatan AKP Dadang Iskandar tersangka penembakan Kasat Reskrim Polres Solok Selatan AKP Rianto Ulil Ansyar digiring polisi di lobi Mapolda Sumatera Barat, Sabtu, 23 November 2024, siang. Tersangka AKP Dadang Iskandar dengan rambut lontos terlihat mengenakan baju tahanan berwarna biru. Saat ditahan, benda di leher AKP Dadang pun jadi perhatian. AKP Dadang Iskandar tega menghabisi nyawa AKP Ulil gegara tidak terima jika tambang ilegal yang dibekinginya diusut. Adapun saat ditahan, benda di leher AKP Dadang pun menjadi perhatian. Saat ditampilkan di hadapan awak media itu, AKP Dadang terlihat telah mengenakan baju tahanan berwarna biru, kepala sudah dicukur plontos, tangannya juga sudah diborgol, sementara di lehernya terlihat melingkar kalung kayu ulin. Dadang pun terlihat pasrah saja digiring oleh anggota Propos Polda Sumatera Barat. Tampilannya Dadang ini berbeda dari sehari saat ia menyerahkan diri ke Mapolda Sumatera Barat. Saat itu Dadang tampak tidak diborgol mulai saat digiring dan saat pemeriksaan usai membunuh Ulil. Kapolda Sumatera Barat Irjen Pol Suharyono sebelumnya memastikan pihaknya akan memecat AKP Dadang lewat mekanisme pemberhentian dengan tidak hormat atau PTDH. Pelaksanaan PTDH itu akan dilaksanakan dalam sepekan ke depan dan akan langsung dilaporkan kepada Kapolri. Tindakan tegas itu dilakukan Kapolda menyikapi perintah Kapolri Jenderal Listio Sigit Prabowo guna mengusut tuntas kasus penembakan yang melibatkan 2 anggota polisi di Polres Solok Selatan itu. Kasat Reskrim Polres Solok Selatan AKP Ulil Rianto diketahui tewas ditembak rekan sejawatnya sendiri. Tanpa disadari, korban ditembak AKP Dadang Iskandar dari belakang. Malangnya korban tewas ditembak karena pelaku yang marah temannya ditangkap dalam kasus pertambangan ilegal atau tambang galian C. Marah permintaannya agar temannya yang diamankan AKP Ulil ini tidak digubris, AKP Dadang pun datang ke Polres menemui korban dan membunuh korban. Penampilan AKP Dadang Iskandar pakai baju tahanan kepala digunduli. Kabak Ops Polres Solok Selatan AKP Dadang Iskandar tersangka penembakan Kasat Reskrim Polres Solok Selatan AKP Rianto Ulil Ansyar digiring polisi di lobi Mapolda Sumatera Barat, Sabtu, 23 November 2024, siang. Tersangka AKP Dadang Iskandar dengan rambut plontos terlihat mengenakan baju tahanan berwarna biru. Pantauan dari tribunpadang.com, tersangka AKP Dadang Iskandar dijaga anggota Propam Polda Sumbar dan personel kepolisian lainnya saat keluar dari lift pukul 11.04 waktu Indonesia Barat. Dirinya terlihat pasrah saja digiring petugas dengan memakai kalung kayu ulin. Namun,
AKP Dadang Iskandar yang merupakan Kabak Ops Polres Solok Selatan tidak dibawa ke lokasi penyampaian update, melainkan dibawa ke ruangan lain, dikarenakan kegiatan penyampaian update kasus penembakan ini belum dimulai. Dikabarkan, Kepolisian Daerah, Polda, Sumatera Barat akan menghadirkan tersangka perwira polisi yang menembak rekannya sendiri saat penyampaian update kasus di lobi Mapolda Sumatera Barat, Sabtu, 23 November 2024. Terlihat petugas kepolisian mengeluarkan barang bukti terkait dalam kasus penembakan AKP Rianto Ulil Ansyar, hingga membuat korban meninggal di tempat. Untuk barang bukti ini terdiri dari 1 unit pistol, selongsong peluru, celana, senjata tajam jenis pisau, jam tangan, dan lainnya. Adapun peristiwa penembakan ini terjadi di parkiran Polres Solok Selatan, Jorong Bukit Malintang Barat, Nagari Lubuk Gadang, Kecamatan Sangir, Kabupaten Solok Selatan, Sumbar, pada Jumat, 22 November 2024, dini hari. Sebelumnya, Kapolda Sumatera Barat, Sumbar, Irjen Suharyono menegaskan Kabak Ops Polres Solok Selatan, AKP Dadang Iskandar bakal disangsi pemberhentian dengan tidak hormat, PTDH. Dipastikan akan rampung dalam pekan ini proses PTDH tersebut. Suharyono mengungkapkan bakal melaporkan hasilnya ke Kapolri, Jenderal Listio Sigit Prabowo setelah proses selesai. Suharyono juga menyebut Kapolri menginginkan adanya tindakan tegas bagi pihak-pihak yang berupaya melakukan perintangan penyidikan atau obstruction of justice. Penampakan kalung jimat AKP Dadang tak dilepas polisi saat ditangkap. Kabak Ops Polres Solok Selatan AKP Dadang Iskandar tersangka penembakan Kasat Reskrim Polres Solok Selatan AKP Rianto Ulil Ansyar digiring polisi di lobi Mapolda Sumatera Barat, Sabtu, 23 November 2024, siang. Tersangka AKP Dadang Iskandar dengan rambut lontos terlihat mengenakan baju tahanan berwarna biru. Saat ditahan, benda di leher AKP Dadang pun jadi perhatian. AKP Dadang Iskandar tega menghabisi nyawa AKP Ulil gegara tidak terima jika tambang ilegal yang dibackinginya diusut. Adapun saat ditahan, benda di leher AKP Dadang pun menjadi perhatian. Saat ditampilkan di hadapan awak media itu, AKP Dadang terlihat telah mengenakan baju tahanan berwarna biru, kepala sudah dicukur pelontos, tangannya juga sudah diborgol, sementara di lehernya terlihat melingkar kalung kayu ulin. Dadang pun terlihat pasrah saja digiring oleh anggota Propos Polda Sumatera Barat. Tampilannya Dadang ini berbeda dari sehari saat ia menyerahkan diri ke Mapolda Sumatera Barat. Saat itu Dadang tampak tidak diborgol mulai saat digiring dan saat pemeriksaan usai membunuh Ulil. Kapolda Sumatera Barat Irjen Pol Suharyono sebelumnya memastikan pihaknya akan memecat AKP Dadang lewat mekanisme pemberhentian dengan tidak hormat atau PTDH. Pelaksanaan PTDH itu akan dilaksanakan dalam sepekan ke depan dan akan langsung dilaporkan kepada Kapolri. Tindakan tegas itu dilakukan Kapolda menyikapi perintah Kapolri Jenderal Listio Sigit Prabowo guna mengusut tuntas kasus penembakan yang melibatkan 2 anggota polisi di Polres Solok Selatan itu. Kasat Reskrim Polres Solok Selatan AKP Ulil Rianto diketahui tewas ditembak rekan sejawatnya sendiri. Tanpa disadari, korban ditembak AKP Dadang Iskandar dari belakang. Malangnya korban tewas ditembak karena pelaku yang marah temannya ditangkap dalam kasus pertambangan ilegal atau tambang galian C. Marah permintaannya agar temannya yang diamankan AKP Ulil ini tidak digubris, AKP Dadang pun datang ke Polres menemui korban dan membunuh korban. Penampilan AKP Dadang Iskandar pakai baju tahanan kepala digunduli. Kabak Ops Polres Solok Selatan AKP Dadang Iskandar tersangka penembakan Kasat Reskrim Polres Solok Selatan AKP Rianto Ulil Ansyar digiring polisi di lobi Mapolda Sumatera Barat, Sabtu, 23 November 2024, siang. Tersangka AKP Dadang Iskandar dengan rambut pelontos terlihat mengenakan baju tahanan berwarna biru. Pantauan dari tribunpadang.com, tersangka AKP Dadang Iskandar dijaga anggota Propam Polda Sumbar dan personel kepolisian lainnya saat keluar dari lift pukul 11.04 waktu Indonesia Barat. Dirinya terlihat pasrah saja digiring petugas dengan memakai kalung kayu ulin. Namun, AKP Dadang Iskandar yang merupakan Kabak Ops Polres Solok Selatan tidak dibawa ke lokasi penyampaian update, melainkan dibawa ke ruangan lain, dikarenakan kegiatan penyampaian update kasus penembakan ini belum dimulai. Dikabarkan, Kepolisian Daerah, Polda, Sumatera Barat akan menghadirkan tersangka perwira polisi yang menembak rekannya sendiri saat penyampaian update kasus di lobi Mapolda Sumatera Barat, Sabtu, 23 November 2024. Terlihat petugas kepolisian mengeluarkan barang bukti terkait dalam kasus penembakan AKP Rianto Ulil Ansyar, hingga membuat korban meninggal di tempat. Untuk barang bukti ini terdiri dari 1 unit pistol, selongsong peluru,
celana, senjata tajam jenis pisau, jam tangan, dan lainnya. Adapun peristiwa penembakan ini terjadi di parkiran Polres Solok Selatan, Jorong Bukit Malintang Barat, Nagari Lubuk Gadang, Kecamatan Sangir, Kabupaten Solok Selatan, Sumbar, pada Jumat, 22 November 2024, dini hari. Sebelumnya, Kapolda Sumatera Barat, Sumbar, Irjen Suharyono menegaskan Kabak Ops Polres Solok Selatan, AKP Dadang Iskandar bakal disangsi pemberhentian dengan tidak hormat, PTDH. Dipastikan akan rampung dalam pekan ini proses PTDH tersebut. Suharyono mengungkapkan bakal melaporkan hasilnya ke Kapolri, Jenderal Listio Sigit Prabowo setelah proses selesai. Suharyono juga menyebut Kapolri menginginkan adanya tindakan tegas bagi pihak-pihak yang berupaya melakukan perintangan penyidikan atau obstruction of justice. Penampakan kalung jimat AKP Dadang tak dilepas polisi saat ditangkap. Kabak Ops Polres Solok Selatan AKP Dadang Iskandar tersangka penembakan Kasat Reskrim Polres Solok Selatan AKP Rianto Ulil Ansyar digiring polisi di lobi Mapolda Sumatera Barat, Sabtu, 23 November 2024, siang. Tersangka AKP Dadang Iskandar dengan rambut lontos terlihat mengenakan baju tahanan berwarna biru. Saat ditahan, benda di leher AKP Dadang pun jadi perhatian. AKP Dadang Iskandar tega menghabisi nyawa AKP Ulil gegara tidak terima jika tambang ilegal yang dibekinginya diusut. Adapun saat ditahan, benda di leher AKP Dadang pun menjadi perhatian. Saat ditampilkan di hadapan awak media itu, AKP Dadang terlihat telah mengenakan baju tahanan berwarna biru, kepala sudah dicukur pelontos, tangannya juga sudah diborgol, sementara di lehernya terlihat melingkar kalung kayu ulin. Dadang pun terlihat pasrah saja digiring oleh anggota Propos Polda Sumatera Barat. Tampilannya Dadang ini berbeda dari sehari saat ia menyerahkan diri ke Mapolda Sumatera Barat. Saat itu Dadang tampak tidak diborgol mulai saat digiring dan saat pemeriksaan usai membunuh Ulil. Kapolda Sumatera Barat Irjen Pol Suharyono sebelumnya memastikan pihaknya akan memecat AKP Dadang lewat mekanisme pemberhentian dengan tidak hormat atau PTDH. Pelaksanaan PTDH itu akan dilaksanakan dalam sepekan ke depan dan akan langsung dilaporkan kepada Kapolri. Tindakan tegas itu dilakukan Kapolda menyikapi perintah Kapolri Jenderal Listio Sigit Prabowo guna mengusut tuntas kasus penembakan yang melibatkan dua anggota polisi di Polres Solok Selatan itu. Kasat Reskrim Polres Solok Selatan AKP Ulil Rianto diketahui tewas ditembak rekan sejawatnya sendiri. Tanpa disadari, korban ditembak AKP Dadang Iskandar dari belakang. Malangnya korban tewas ditembak karena pelaku yang marah temannya ditangkap dalam kasus pertambangan ilegal atau tambang galian C. Marah permintaannya agar temannya yang diamankan AKP Ulil ini tidak digubris, AKP Dadang pun datang ke Polres menemui korban dan membunuh korban. Penampilan AKP Dadang Iskandar pakai baju tahanan kepala digunduli. Kabak Ops Polres Solok Selatan AKP Dadang Iskandar tersangka penembakan Kasat Reskrim Polres Solok Selatan AKP Rianto Ulil Ansyar digiring polisi di lobi Mapolda Sumatera Barat, Sabtu, 23 November 2024, siang. Tersangka AKP Dadang Iskandar dengan rambut pelontos terlihat mengenakan baju tahanan berwarna biru. Pantauan dari tribunpadang.com, tersangka AKP Dadang Iskandar dijaga anggota Propam Polda Sumbar dan personel kepolisian lainnya saat keluar dari lift pukul 11.04 waktu Indonesia Barat. Dirinya terlihat pasrah saja digiring petugas dengan memakai kalung kayu ulin. Namun, AKP Dadang Iskandar yang merupakan Kabak Ops Polres Solok Selatan tidak dibawa ke lokasi penyampaian update, melainkan dibawa ke ruangan lain, dikarenakan kegiatan penyampaian update kasus penembakan ini belum dimulai. Dikabarkan, Kepolisian Daerah, Polda, Sumatera Barat akan menghadirkan tersangka perwira polisi yang menembak rekannya sendiri saat penyampaian update kasus di lobi Mapolda Sumatera Barat, Sabtu, 23 November 2024. Terlihat petugas kepolisian mengeluarkan barang bukti terkait dalam kasus penembakan AKP Rianto Ulil Ansyar, hingga membuat korban meninggal di tempat. Untuk barang bukti ini terdiri dari 1 unit pistol, selongsong peluru, celana, senjata tajam jenis pisau, jam tangan, dan lainnya. Adapun peristiwa penembakan ini terjadi di parkiran Polres Solok Selatan, Jorong Bukit Malintang Barat, Nagari Lubuk Gadang, Kecamatan Sangir, Kabupaten Solok Selatan, Sumbar, pada Jumat, 22 November 2024, dini hari. Sebelumnya, Kapolda Sumatera Barat, Sumbar, Irjen Suharyono menegaskan Kabak Ops Polres Solok Selatan, AKP Dadang Iskandar bakal disangsi pemberhentian dengan tidak hormat, PTDH. Dipastikan akan rampung dalam pekan ini proses PTDH tersebut. Suharyono mengungkapkan bakal melaporkan hasilnya ke Kapolri,
Jenderal Listio Sigit Prabowo setelah proses selesai. Suharyono juga menyebut Kapolri menginginkan adanya tindakan tegas bagi pihak-pihak yang berupaya melakukan perintangan penyidikan atau obstruction of justice. Penampakan kalung jimat AKP Dadang tak dilepas polisi saat ditangkap. Kabak Ops Polres Solok Selatan AKP Dadang Iskandar tersangka penembakan Kasat Reskrim Polres Solok Selatan AKP Rianto Ulil Ansyar digiring polisi di lobi Mapolda Sumatera Barat, Sabtu, 23 November 2024, siang. Tersangka AKP Dadang Iskandar dengan rambut lontos terlihat mengenakan baju tahanan berwarna biru. Saat ditahan, benda di leher AKP Dadang pun jadi perhatian. AKP Dadang Iskandar tega menghabisi nyawa AKP Ulil gegara tidak terima jika tambang ilegal yang dibackinginya diusut. Adapun saat ditahan, benda di leher AKP Dadang pun menjadi perhatian. Saat ditampilkan di hadapan awak media itu, AKP Dadang terlihat telah mengenakan baju tahanan berwarna biru, kepala sudah dicukur pelontos, tangannya juga sudah diborgol, sementara di lehernya terlihat melingkar kalung kayu ulin. Dadang pun terlihat pasrah saja digiring oleh anggota Propos Polda Sumatera Barat. Tampilannya Dadang ini berbeda dari sehari saat ia menyerahkan diri ke Mapolda Sumatera Barat. Saat itu Dadang tampak tidak diborgol mulai saat digiring dan saat pemeriksaan usai membunuh Ulil. Kapolda Sumatera Barat Irjen Pol Suharyono sebelumnya memastikan pihaknya akan memecat AKP Dadang lewat mekanisme pemberhentian dengan tidak hormat atau PTDH. Pelaksanaan PTDH itu akan dilaksanakan dalam sepekan ke depan dan akan langsung dilaporkan kepada Kapolri. Tindakan tegas itu dilakukan Kapolda menyikapi perintah Kapolri Jenderal Listio Sigit Prabowo guna mengusut tuntas kasus penembakan yang melibatkan dua anggota polisi di Polres Solok Selatan itu. Kasat Reskrim Polres Solok Selatan AKP Ulil Rianto diketahui tewas ditembak rekan sejawatnya sendiri. Tanpa disadari, korban ditembak AKP Dadang Iskandar dari belakang. Malangnya korban tewas ditembak karena pelaku yang marah temannya ditangkap dalam kasus pertambangan ilegal atau tambang galian C. Marah permintaannya agar temannya yang diamankan AKP Ulil ini tidak digubris, AKP Dadang pun datang ke Polres menemui korban dan membunuh korban. Penampilan AKP Dadang Iskandar pakai baju tahanan kepala digunduli. Kabak Ops Polres Solok Selatan AKP Dadang Iskandar tersangka penembakan Kasat Reskrim Polres Solok Selatan AKP Rianto Ulil Ansyar digiring polisi di lobi Mapolda Sumatera Barat, Sabtu, 23 November 2024, siang. Tersangka AKP Dadang Iskandar dengan rambut pelontos terlihat mengenakan baju tahanan berwarna biru. Pantauan dari tribunpadang.com, tersangka AKP Dadang Iskandar dijaga anggota Propam Polda Sumbar dan personel kepolisian lainnya saat keluar dari lift pukul 11.04 waktu Indonesia Barat. Dirinya terlihat pasrah saja digiring petugas dengan memakai kalung kayu ulin. Namun, AKP Dadang Iskandar yang merupakan Kabak Ops Polres Solok Selatan tidak dibawa ke lokasi penyampaian update, melainkan dibawa ke ruangan lain, dikarenakan kegiatan penyampaian update kasus penembakan ini belum dimulai. Dikabarkan, Kepolisian Daerah, Polda, Sumatera Barat akan menghadirkan tersangka perwira polisi yang menembak rekannya sendiri saat penyampaian update kasus di lobi Mapolda Sumatera Barat, Sabtu, 23 November 2024. Terlihat petugas kepolisian mengeluarkan barang bukti terkait dalam kasus penembakan AKP Rianto Ulil Ansyar, hingga membuat korban meninggal di tempat. Untuk barang bukti ini terdiri dari 1 unit pistol, selongsong peluru, celana, senjata tajam jenis pisau, jam tangan, dan lainnya. Adapun peristiwa penembakan ini terjadi di parkiran Polres Solok Selatan, Jorong Bukit Malintang Barat, Nagari Lubuk Gadang, Kecamatan Sangir, Kabupaten Solok Selatan, Sumbar, pada Jumat, 22 November 2024, dini hari. Sebelumnya, Kapolda Sumatera Barat, Sumbar, Irjen Suharyono menegaskan Kabak Ops Polres Solok Selatan, AKP Dadang Iskandar bakal disangsi pemberhentian dengan tidak hormat, PTDH. Dipastikan akan rampung dalam pekan ini proses PTDH tersebut. Suharyono mengungkapkan bakal melaporkan hasilnya ke Kapolri, Jenderal Listio Sigit Prabowo setelah proses selesai. Suharyono juga menyebut Kapolri menginginkan adanya tindakan tegas bagi pihak-pihak yang berupaya melakukan perintangan penyidikan atau obstruction of justice. Penampakan kalung jimat AKP Dadang tak dilepas polisi saat ditangkap. Kabak Ops Polres Solok Selatan AKP Dadang Iskandar tersangka penembakan Kasat Reskrim Polres Solok Selatan AKP Rianto Ulil Ansyar digiring polisi di lobi Mapolda Sumatera Barat, Sabtu, 23 November 2024, siang. Tersangka AKP Dadang Iskandar dengan rambut lontos terlihat mengenakan baju tahanan berwarna biru. Saat ditahan, benda di leher AKP Dadang pun jadi perhatian.
AKP Dadang Iskandar tega menghabisi nyawa AKP Uhlil gegara tidak terima jika tambang ilegal yang dibackinginya diusut. Adapun saat ditahan, benda di leher AKP Dadang pun menjadi perhatian. Saat ditampilkan di hadapan awak media itu, AKP Dadang terlihat telah mengenakan baju tahanan berwarna biru, kepala sudah dicukur pelontos, tangannya juga sudah diborgol, sementara di lehernya terlihat melingkar kalung kayu ulin. Dadang pun terlihat pasrah saja digiring oleh anggota Propos Polda Sumatera Barat. Tampilannya Dadang ini berbeda dari sehari saat ia menyerahkan diri ke Mapolda Sumatera Barat. Saat itu Dadang tampak tidak diborgol mulai saat digiring dan saat pemeriksaan usai membunuh Ulil. Kapolda Sumatera Barat Irjen Pol Suharyono sebelumnya memastikan pihaknya akan memecat AKP Dadang lewat mekanisme pemberhentian dengan tidak hormat atau PTDH. Pelaksanaan PTDH itu akan dilaksanakan dalam sepekan ke depan dan akan langsung dilaporkan kepada Kapolri. Tindakan tegas itu dilakukan Kapolda menyikapi perintah Kapolri Jenderal Listio Sigit Prabowo guna mengusut tuntas kasus penembakan yang melibatkan dua anggota polisi di Polres Solok Selatan itu. Kasat Reskrim Polres Solok Selatan AKP Ulil Rianto diketahui tewas ditembak rekan sejawatnya sendiri. Tanpa disadari, korban ditembak AKP Dadang Iskandar dari belakang. Malangnya korban tewas ditembak karena pelaku yang marah temannya ditangkap dalam kasus pertambangan ilegal atau tambang galian C. Marah permintaannya agar temannya yang diamankan AKP Ulil ini tidak digubris, AKP Dadang pun datang ke Polres menemui korban dan membunuh korban. Penampilan AKP Dadang Iskandar pakai baju tahanan kepala digunduli. Kabak Ops Polres Solok Selatan AKP Dadang Iskandar tersangka penembakan Kasat Reskrim Polres Solok Selatan AKP Rianto Ulil Ansyar digiring polisi di lobi Mapolda Sumatera Barat, Sabtu, 23 November 2024, siang. Tersangka AKP Dadang Iskandar dengan rambut pelontos terlihat mengenakan baju tahanan berwarna biru. Pantauan dari tribunpadang.com, tersangka AKP Dadang Iskandar dijaga anggota Propam Polda Sumbar dan personel kepolisian lainnya saat keluar dari lift pukul 11.04 waktu Indonesia Barat. Dirinya terlihat pasrah saja digiring petugas dengan memakai kalung kayu ulin. Namun, AKP Dadang Iskandar yang merupakan Kabak Ops Polres Solok Selatan tidak dibawa ke lokasi penyampaian update, melainkan dibawa ke ruangan lain, dikarenakan kegiatan penyampaian update kasus penembakan ini belum dimulai. Dikabarkan, Kepolisian Daerah, Polda, Sumatera Barat akan menghadirkan tersangka perwira polisi yang menembak rekannya sendiri saat penyampaian update kasus di lobi Mapolda Sumatera Barat, Sabtu, 23 November 2024. Terlihat petugas kepolisian mengeluarkan barang bukti terkait dalam kasus penembakan AKP Rianto Ulil Ansyar, hingga membuat korban meninggal di tempat. Untuk barang bukti ini terdiri dari 1 unit pistol, selongsong peluru, celana, senjata tajam jenis pisau, jam tangan, dan lainnya. Adapun peristiwa penembakan ini terjadi di parkiran Polres Solok Selatan, Jorong Bukit Malintang Barat, Nagari Lubuk Gadang, Kecamatan Sangir, Kabupaten Solok Selatan, Sumbar, pada Jumat, 22 November 2024, dini hari. Sebelumnya, Kapolda Sumatera Barat, Sumbar, Irjen Suharyono menegaskan Kabak Ops Polres Solok Selatan, AKP Dadang Iskandar bakal disangsi pemberhentian dengan tidak hormat, PTDH. Dipastikan akan rampung dalam pekan ini proses PTDH tersebut. Suharyono mengungkapkan bakal melaporkan hasilnya ke Kapolri, Jenderal Listio Sigit Prabowo setelah proses selesai. Suharyono juga menyebut Kapolri menginginkan adanya tindakan tegas bagi pihak-pihak yang berupaya melakukan perintangan penyidikan atau obstruction of justice. Penampakan kalung jimat AKP Dadang tak dilepas polisi saat ditangkap. Kabak Ops Polres Solok Selatan AKP Dadang Iskandar tersangka penembakan Kasat Reskrim Polres Solok Selatan AKP Rianto Ulil Ansyar digiring polisi di lobi Mapolda Sumatera Barat, Sabtu, 23 November 2024, siang. Tersangka AKP Dadang Iskandar dengan rambut lontos terlihat mengenakan baju tahanan berwarna biru. Saat ditahan, benda di leher AKP Dadang pun jadi perhatian. AKP Dadang Iskandar tega menghabisi nyawa AKP Uhlil gegara tidak terima jika tambang ilegal yang dibackinginya diusut. Adapun saat ditahan, benda di leher AKP Dadang pun menjadi perhatian. Saat ditampilkan di hadapan awak media itu, AKP Dadang terlihat telah mengenakan baju tahanan berwarna biru, kepala sudah dicukur pelontos, tangannya juga sudah diborgol, sementara di lehernya terlihat melingkar kalung kayu ulin.
Dadang pun terlihat pasrah saja digiring oleh anggota Provos Polda Sumatera Barat. Tampilannya Dadang ini berbeda dari sehari saat ia menyerahkan diri ke Mapolda Sumatera Barat. Saat itu Dadang tampak tidak diborgol mulai saat digiring dan saat pemeriksaan usai membunuh Ulil. Kapolda Sumatera Barat Irjen Pol Suharyono sebelumnya memastikan pihaknya akan memecat AKP Dadang lewat mekanisme pemberhentian dengan tidak hormat atau PTDH. Pelaksanaan PTDH itu akan dilaksanakan dalam sepekan ke depan dan akan langsung dilaporkan kepada Kapolri. Tindakan tegas itu dilakukan Kapolda menyikapi perintah Kapolri Jenderal Listio Sigit Prabowo guna mengusut tuntas kasus penembakan yang melibatkan 2 anggota polisi di Polres Solok Selatan itu. Kasat Reskrim Polres Solok Selatan AKP Ulil Rianto diketahui tewas ditembak rekan sejawatnya sendiri. Tanpa disadari, korban ditembak AKP Dadang Iskandar dari belakang. Malangnya korban tewas ditembak karena pelaku yang marah temannya ditangkap dalam kasus pertambangan ilegal atau tambang galian C. Marah permintaannya agar temannya yang diamankan AKP Ulil ini tidak digubris, AKP Dadang pun datang ke Polres menemui korban dan membunuh korban. Penampilan AKP Dadang Iskandar pakai baju tahanan kepala digunduli. Kabak Ops Polres Solok Selatan AKP Dadang Iskandar tersangka penembakan Kasat Reskrim Polres Solok Selatan AKP Rianto Ulil Ansyar digiring polisi di lobi Mapolda Sumatera Barat, Sabtu, 23 November 2024, siang. Tersangka AKP Dadang Iskandar dengan rambut plontos terlihat mengenakan baju tahanan berwarna biru. Pantauan dari tribunpadang.com, tersangka AKP Dadang Iskandar dijaga anggota Propam Polda Sumbar dan personel kepolisian lainnya saat keluar dari lift pukul 11.04 waktu Indonesia Barat. Dirinya terlihat pasrah saja digiring petugas dengan memakai kalung kayu ulin. Namun, AKP Dadang Iskandar yang merupakan Kabak Ops Polres Solok Selatan tidak dibawa ke lokasi penyampaian update, melainkan dibawa ke ruangan lain, dikarenakan kegiatan penyampaian update kasus penembakan ini belum dimulai. Dikabarkan, Kepolisian Daerah, Polda, Sumatera Barat akan menghadirkan tersangka perwira polisi yang menembak rekannya sendiri saat penyampaian update kasus di lobi Mapolda Sumatera Barat, Sabtu, 23 November 2024. Terlihat petugas kepolisian mengeluarkan barang bukti terkait dalam kasus penembakan AKP Rianto Ulil Ansyar, hingga membuat korban meninggal di tempat. Untuk barang bukti ini terdiri dari 1 unit pistol, selongsong peluru, celana, senjata tajam jenis pisau, jam tangan, dan lainnya. Adapun peristiwa penembakan ini terjadi di parkiran Polres Solok Selatan, Jorong Bukit Malintang Barat, Nagari Lubuk Gadang, Kecamatan Sangir, Kabupaten Solok Selatan, Sumbar, pada Jumat, 22 November 2024, dini hari. Sebelumnya, Kapolda Sumatera Barat, Sumbar, Irjen Suharyono menegaskan Kabak Ops Polres Solok Selatan, AKP Dadang Iskandar bakal disanksi pemberhentian dengan tidak hormat, PTDH. Dipastikan akan rampung dalam pekan ini proses PTDH tersebut. Suharyono mengungkapkan bakal melaporkan hasilnya ke Kapolri, Jenderal Listio Sigit Prabowo setelah proses selesai. Suharyono juga menyebut Kapolri menginginkan adanya tindakan tegas bagi pihak-pihak yang berupaya melakukan perintangan penyidikan atau obstruction of justice. Penampakan kalung jimat AKP Dadang tak dilepas polisi saat ditangkap. Kabak Ops Polres Solok Selatan AKP Dadang Iskandar tersangka penembakan Kasat Reskrim Polres Solok Selatan AKP Rianto Ulil Ansyar digiring polisi di lobi Mapolda Sumatera Barat, Sabtu, 23 November 2024, siang. Tersangka AKP Dadang Iskandar dengan rambut lontos terlihat mengenakan baju tahanan berwarna biru. Saat ditahan, benda di leher AKP Dadang pun jadi perhatian. AKP Dadang Iskandar tega menghabisi nyawa AKP Ulil gegara tidak terima jika tambang ilegal yang dibackinginya diusut. Adapun saat ditahan, benda di leher AKP Dadang pun menjadi perhatian. Saat ditampilkan di hadapan awak media itu, AKP Dadang terlihat telah mengenakan baju tahanan berwarna biru, kepala sudah dicukur plontos, tangannya juga sudah diborgol, sementara di lehernya terlihat melingkar kalung kayu ulin. Dadang pun terlihat pasrah saja digiring oleh anggota Provos Polda Sumatera Barat. Tampilannya Dadang ini berbeda dari sehari saat ia menyerahkan diri ke Mapolda Sumatera Barat. Saat itu Dadang tampak tidak diborgol mulai saat digiring dan saat pemeriksaan usai membunuh Ulil. Kapolda Sumatera Barat Irjen Pol Suharyono sebelumnya memastikan pihaknya akan memecat AKP Dadang lewat mekanisme pemberhentian dengan tidak hormat atau PTDH. Pelaksanaan PTDH itu akan dilaksanakan dalam sepekan ke depan dan akan langsung dilaporkan kepada Kapolri. Tindakan tegas itu dilakukan Kapolda menyikapi perintah Kapolri Jenderal Listio Sigit Prabowo
guna mengusut tuntas kasus penembakan yang melibatkan 2 anggota polisi di Polres Solok Selatan itu. Kasat Reskrim Polres Solok Selatan AKP Ulil Rianto diketahui tewas ditembak rekan sejawatnya sendiri. Tanpa disadari, korban ditembak AKP Dadang Iskandar dari belakang. Malangnya korban tewas ditembak karena pelaku yang marah temannya ditangkap dalam kasus pertambangan ilegal atau tambang galian C. Marah permintaannya agar temannya yang diamankan AKP Ulil ini tidak digubris, AKP Dadang pun datang ke Polres menemui korban dan membunuh korban. Penampilan AKP Dadang Iskandar pakai baju tahanan kepala digunduli. Kabak Ops Polres Solok Selatan AKP Dadang Iskandar tersangka penembakan Kasat Reskrim Polres Solok Selatan AKP Rianto Ulil Ansyar digiring polisi di lobi Mapolda Sumatera Barat, Sabtu, 23 November 2024, siang. Tersangka AKP Dadang Iskandar dengan rambut plontos terlihat mengenakan baju tahanan berwarna biru. Pantauan dari tribunpadang.com, tersangka AKP Dadang Iskandar dijaga anggota Propam Polda Sumbar dan personel kepolisian lainnya saat keluar dari lift pukul 11.04 waktu Indonesia Barat. Dirinya terlihat pasrah saja digiring petugas dengan memakai kalung kayu ulin. Namun, AKP Dadang Iskandar yang merupakan Kabak Ops Polres Solok Selatan tidak dibawa ke lokasi penyampaian update, melainkan dibawa ke ruangan lain, dikarenakan kegiatan penyampaian update kasus penembakan ini belum dimulai. Dikabarkan, Kepolisian Daerah, Polda, Sumatera Barat akan menghadirkan tersangka perwira polisi yang menembak rekannya sendiri saat penyampaian update kasus di lobi Mapolda Sumatera Barat, Sabtu, 23 November 2024. Terlihat petugas kepolisian mengeluarkan barang bukti terkait dalam kasus penembakan AKP Rianto Ulil Ansyar, hingga membuat korban meninggal di tempat. Untuk barang bukti ini terdiri dari 1 unit pistol, selongsong peluru, celana, senjata tajam jenis pisau, jam tangan, dan lainnya. Adapun peristiwa penembakan ini terjadi di parkiran Polres Solok Selatan, Jorong Bukit Malintang Barat, Nagari Lubuk Gadang, Kecamatan Sangir, Kabupaten Solok Selatan, Sumbar, pada Jumat, 22 November 2024, dini hari. Sebelumnya, Kapolda Sumatera Barat, Sumbar, Irjen Suharyono menegaskan Kabak Ops Polres Solok Selatan, AKP Dadang Iskandar bakal disangsi pemberhentian dengan tidak hormat, PTDH. Dipastikan akan rampung dalam pekan ini proses PTDH tersebut. Suharyono mengungkapkan bakal melaporkan hasilnya ke Kapolri, Jenderal Listio Sigit Prabowo setelah proses selesai. Suharyono juga menyebut Kapolri menginginkan adanya tindakan tegas bagi pihak-pihak yang berupaya melakukan perintangan penyidikan atau obstruction of justice. Penampakan kalung jimat AKP Dadang tak dilepas polisi saat ditangkap. Kabak Ops Polres Solok Selatan AKP Dadang Iskandar tersangka penembakan Kasat Reskrim Polres Solok Selatan AKP Rianto Ulil Ansyar digiring polisi di lobi Mapolda Sumatera Barat, Sabtu, 23 November 2024, siang. Tersangka AKP Dadang Iskandar dengan rambut lontos terlihat mengenakan baju tahanan berwarna biru. Saat ditahan, benda di leher AKP Dadang pun jadi perhatian. AKP Dadang Iskandar tega menghabisi nyawa AKP Ulil gegara tidak terima jika tambang ilegal yang dibekinginya diusut. Adapun saat ditahan, benda di leher AKP Dadang pun menjadi perhatian. Saat ditampilkan di hadapan awak media itu, AKP Dadang terlihat telah mengenakan baju tahanan berwarna biru, kepala sudah dicukur plontos, tangannya juga sudah diborgol, sementara di lehernya terlihat melingkar kalung kayu ulin. Dadang pun terlihat pasrah saja digiring oleh anggota Propos Polda Sumatera Barat. Tampilannya Dadang ini berbeda dari sehari saat ia menyerahkan diri ke Mapolda Sumatera Barat. Saat itu Dadang tampak tidak diborgol mulai saat digiring dan saat pemeriksaan usai membunuh Ulil. Kapolda Sumatera Barat Irjen Pol Suharyono sebelumnya memastikan pihaknya akan memecat AKP Dadang lewat mekanisme pemberhentian dengan tidak hormat atau PTDH. Pelaksanaan PTDH itu akan dilaksanakan dalam sepekan ke depan dan akan langsung dilaporkan kepada Kapolri. Tindakan tegas itu dilakukan Kapolda menyikapi perintah Kapolri Jenderal Listio Sigit Prabowo guna mengusut tuntas kasus penembakan yang melibatkan 2 anggota polisi di Polres Solok Selatan itu. Kasat Reskrim Polres Solok Selatan AKP Ulil Rianto diketahui tewas ditembak rekan sejawatnya sendiri. Tanpa disadari, korban ditembak AKP Dadang Iskandar dari belakang. Malangnya korban tewas ditembak karena pelaku yang marah temannya ditangkap dalam kasus pertambangan ilegal atau tambang galian C. Marah permintaannya agar temannya yang diamankan AKP Ulil ini tidak digubris, AKP Dadang pun datang ke Polres menemui korban dan membunuh korban. Penampilan AKP Dadang Iskandar pakai baju tahanan kepala digunduli.
Kabak Ops Polres Solok Selatan AKP Dadang Iskandar tersangka penembakan Kasat Reskrim Polres Solok Selatan AKP Rianto Ulil Ansyar digiring polisi di lobi Mapolda Sumatera Barat, Sabtu, 23 November 2024, siang. Tersangka AKP Dadang Iskandar dengan rambut plontos terlihat mengenakan baju tahanan berwarna biru. Pantauan dari tribunpadang.com, tersangka AKP Dadang Iskandar dijaga anggota Propam Polda Sumbar dan personel kepolisian lainnya saat keluar dari lift pukul 11.04 waktu Indonesia Barat. Dirinya terlihat pasrah saja digiring petugas dengan memakai kalung kayu ulin. Namun, AKP Dadang Iskandar yang merupakan Kabak Ops Polres Solok Selatan tidak dibawa ke lokasi penyampaian update, melainkan dibawa ke ruangan lain, dikarenakan kegiatan penyampaian update kasus penembakan ini belum dimulai. Dikabarkan, Kepolisian Daerah, Polda, Sumatera Barat akan menghadirkan tersangka perwira polisi yang menembak rekannya sendiri saat penyampaian update kasus di lobi Mapolda Sumatera Barat, Sabtu, 23 November 2024. Terlihat petugas kepolisian mengeluarkan barang bukti terkait dalam kasus penembakan AKP Rianto Ulil Ansyar, hingga membuat korban meninggal di tempat. Untuk barang bukti ini terdiri dari 1 unit pistol, selongsong peluru, celana, senjata tajam jenis pisau, jam tangan, dan lainnya. Adapun peristiwa penembakan ini terjadi di parkiran Polres Solok Selatan, Jorong Bukit Malintang Barat, Nagari Lubuk Gadang, Kecamatan Sangir, Kabupaten Solok Selatan, Sumbar, pada Jumat, 22 November 2024, dini hari. Sebelumnya, Kapolda Sumatera Barat, Sumbar, Irjen Suharyono menegaskan Kabak Ops Polres Solok Selatan, AKP Dadang Iskandar bakal disangsi pemberhentian dengan tidak hormat, PTDH. Dipastikan akan rampung dalam pekan ini proses PTDH tersebut. Suharyono mengungkapkan bakal melaporkan hasilnya ke Kapolri, Jenderal Listio Sigit Prabowo setelah proses selesai. Suharyono juga menyebut Kapolri menginginkan adanya tindakan tegas bagi pihak-pihak yang berupaya melakukan perintangan penyidikan atau obstruction of justice. Penampakan kalung jimat AKP Dadang tak dilepas polisi saat ditangkap. Kabak Ops Polres Solok Selatan AKP Dadang Iskandar tersangka penembakan Kasat Reskrim Polres Solok Selatan AKP Rianto Ulil Ansyar digiring polisi di lobi Mapolda Sumatera Barat, Sabtu, 23 November 2024, siang. Tersangka AKP Dadang Iskandar dengan rambut plontos terlihat mengenakan baju tahanan berwarna biru. Saat ditahan, benda di leher AKP Dadang pun jadi perhatian. AKP Dadang Iskandar tega menghabisi nyawa AKP Ulil gegara tidak terima jika tambang ilegal yang dibackinginya diusut. Adapun saat ditahan, benda di leher AKP Dadang pun menjadi perhatian. Saat ditampilkan di hadapan awak media itu, AKP Dadang terlihat telah mengenakan baju tahanan berwarna biru, kepala sudah dicukur plontos, tangannya juga sudah diborgol, sementara di lehernya terlihat melingkar kalung kayu ulin. Dadang pun terlihat pasrah saja digiring oleh anggota Propos Polda Sumatera Barat. Tampilannya Dadang ini berbeda dari sehari saat ia menyerahkan diri ke Mapolda Sumatera Barat. Saat itu Dadang tampak tidak diborgol mulai saat digiring dan saat pemeriksaan usai membunuh Ulil. Kapolda Sumatera Barat Irjen Pol Suharyono sebelumnya memastikan pihaknya akan memecat AKP Dadang lewat mekanisme pemberhentian dengan tidak hormat atau PTDH. Pelaksanaan PTDH itu akan dilaksanakan dalam sepekan ke depan dan akan langsung dilaporkan kepada Kapolri. Tindakan tegas itu dilakukan Kapolda menyikapi perintah Kapolri Jenderal Listio Sigit Prabowo guna mengusut tuntas kasus penembakan yang melibatkan 2 anggota polisi di Polres Solok Selatan itu. Kasat Reskrim Polres Solok Selatan AKP Ulil Rianto diketahui tewas ditembak rekan sejawatnya sendiri. Tanpa disadari, korban ditembak AKP Dadang Iskandar dari belakang. Malangnya korban tewas ditembak karena pelaku yang marah temannya ditangkap dalam kasus pertambangan ilegal atau tambang galian C. Marah permintaannya agar temannya yang diamankan AKP Ulil ini tidak digubris, AKP Dadang pun datang ke Polres menemui korban dan membunuh korban. Penampilan AKP Dadang Iskandar pakai baju tahanan kepala digunduli. Kabak Ops Polres Solok Selatan AKP Dadang Iskandar tersangka penembakan Kasat Reskrim Polres Solok Selatan AKP Rianto Ulil Ansyar digiring polisi di lobi Mapolda Sumatera Barat, Sabtu, 23 November 2024, siang. Tersangka AKP Dadang Iskandar dengan rambut plontos terlihat mengenakan baju tahanan berwarna biru. Pantauan dari tribunpadang.com, tersangka AKP Dadang Iskandar dijaga anggota Propam Polda Sumbar dan personel kepolisian lainnya saat keluar dari lift pukul 11.04 waktu Indonesia Barat. Dirinya terlihat pasrah saja digiring petugas dengan memakai kalung kayu ulin. Namun,
AKP Dadang Iskandar yang merupakan Kabak Ops Polres Solok Selatan tidak dibawa ke lokasi penyampaian update, melainkan dibawa ke ruangan lain, dikarenakan kegiatan penyampaian update kasus penembakan ini belum dimulai. Dikabarkan, Kepolisian Daerah, Polda, Sumatera Barat akan menghadirkan tersangka perwira polisi yang menembak rekannya sendiri saat penyampaian update kasus di lobi Mapolda Sumatera Barat, Sabtu, 23 November 2024. Terlihat petugas kepolisian mengeluarkan barang bukti terkait dalam kasus penembakan AKP Rianto Ulil Ansyar, hingga membuat korban meninggal di tempat. Untuk barang bukti ini terdiri dari 1 unit pistol, selongsong peluru, celana, senjata tajam jenis pisau, jam tangan, dan lainnya. Adapun peristiwa penembakan ini terjadi di parkiran Polres Solok Selatan, Jorong Bukit Malintang Barat, Nagari Lubuk Gadang, Kecamatan Sangir, Kabupaten Solok Selatan, Sumbar, pada Jumat, 22 November 2024, dini hari. Sebelumnya, Kapolda Sumatera Barat, Sumbar, Irjen Suharyono menegaskan Kabak Ops Polres Solok Selatan, AKP Dadang Iskandar bakal disangsi pemberhentian dengan tidak hormat, PTDH. Dipastikan akan rampung dalam pekan ini proses PTDH tersebut. Suharyono mengungkapkan bakal melaporkan hasilnya ke Kapolri, Jenderal Listio Sigit Prabowo setelah proses selesai. Suharyono juga menyebut Kapolri menginginkan adanya tindakan tegas bagi pihak-pihak yang berupaya melakukan perintangan penyidikan atau obstruction of justice. Penampakan kalung jimat AKP Dadang tak dilepas polisi saat ditangkap. Kabak Ops Polres Solok Selatan AKP Dadang Iskandar tersangka penembakan Kasat Reskrim Polres Solok Selatan AKP Rianto Ulil Ansyar digiring polisi di lobi Mapolda Sumatera Barat, Sabtu, 23 November 2024, siang. Tersangka AKP Dadang Iskandar dengan rambut lontos terlihat mengenakan baju tahanan berwarna biru. Saat ditahan, benda di leher AKP Dadang pun jadi perhatian. AKP Dadang Iskandar tega menghabisi nyawa AKP Ulil gegara tidak terima jika tambang ilegal yang dibackinginya diusut. Adapun saat ditahan, benda di leher AKP Dadang pun menjadi perhatian. Saat ditampilkan di hadapan awak media itu, AKP Dadang terlihat telah mengenakan baju tahanan berwarna biru, kepala sudah dicukur pelontos, tangannya juga sudah diborgol, sementara di lehernya terlihat melingkar kalung kayu ulin. Dadang pun terlihat pasrah saja digiring oleh anggota Propos Polda Sumatera Barat. Tampilannya Dadang ini berbeda dari sehari saat ia menyerahkan diri ke Mapolda Sumatera Barat. Saat itu Dadang tampak tidak diborgol mulai saat digiring dan saat pemeriksaan usai membunuh Ulil. Kapolda Sumatera Barat Irjen Pol Suharyono sebelumnya memastikan pihaknya akan memecat AKP Dadang lewat mekanisme pemberhentian dengan tidak hormat atau PTDH. Pelaksanaan PTDH itu akan dilaksanakan dalam sepekan ke depan dan akan langsung dilaporkan kepada Kapolri. Tindakan tegas itu dilakukan Kapolda menyikapi perintah Kapolri Jenderal Listio Sigit Prabowo guna mengusut tuntas kasus penembakan yang melibatkan 2 anggota polisi di Polres Solok Selatan itu. Kasat Reskrim Polres Solok Selatan AKP Ulil Rianto diketahui tewas ditembak rekan sejawatnya sendiri. Tanpa disadari, korban ditembak AKP Dadang Iskandar dari belakang. Malangnya korban tewas ditembak karena pelaku yang marah temannya ditangkap dalam kasus pertambangan ilegal atau tambang galian C. Marah permintaannya agar temannya yang diamankan AKP Ulil ini tidak digubris, AKP Dadang pun datang ke Polres menemui korban dan membunuh korban. Penampilan AKP Dadang Iskandar pakai baju tahanan kepala digunduli. Kabak Ops Polres Solok Selatan AKP Dadang Iskandar tersangka penembakan Kasat Reskrim Polres Solok Selatan AKP Rianto Ulil Ansyar digiring polisi di lobi Mapolda Sumatera Barat, Sabtu, 23 November 2024, siang. Tersangka AKP Dadang Iskandar dengan rambut pelontos terlihat mengenakan baju tahanan berwarna biru. Pantauan dari tribunpadang.com, tersangka AKP Dadang Iskandar dijaga anggota Propam Polda Sumbar dan personel kepolisian lainnya saat keluar dari lift pukul 11.04 waktu Indonesia Barat. Dirinya terlihat pasrah saja digiring petugas dengan memakai kalung kayu ulin. Namun, AKP Dadang Iskandar yang merupakan Kabak Ops Polres Solok Selatan tidak dibawa ke lokasi penyampaian update, melainkan dibawa ke ruangan lain, dikarenakan kegiatan penyampaian update kasus penembakan ini belum dimulai. Dikabarkan, Kepolisian Daerah, Polda, Sumatera Barat akan menghadirkan tersangka perwira polisi yang menembak rekannya sendiri saat penyampaian update kasus di lobi Mapolda Sumatera Barat, Sabtu, 23 November 2024. Terlihat petugas kepolisian mengeluarkan barang bukti terkait dalam kasus penembakan AKP Rianto Ulil Ansyar, hingga membuat korban meninggal di tempat. Untuk barang bukti ini terdiri dari 1 unit pistol, selongsong peluru,
celana, senjata tajam jenis pisau, jam tangan, dan lainnya. Adapun peristiwa penembakan ini terjadi di parkiran Polres Solok Selatan, Jorong Bukit Malintang Barat, Nagari Lubuk Gadang, Kecamatan Sangir, Kabupaten Solok Selatan, Sumbar, pada Jumat, 22 November 2024, dini hari. Sebelumnya, Kapolda Sumatera Barat, Sumbar, Irjen Suharyono menegaskan Kabak Ops Polres Solok Selatan, AKP Dadang Iskandar bakal disangsi pemberhentian dengan tidak hormat, PTDH. Dipastikan akan rampung dalam pekan ini proses PTDH tersebut. Suharyono mengungkapkan bakal melaporkan hasilnya ke Kapolri, Jenderal Listio Sigit Prabowo setelah proses selesai. Suharyono juga menyebut Kapolri menginginkan adanya tindakan tegas bagi pihak-pihak yang berupaya melakukan perintangan penyidikan atau obstruction of justice. Penampakan kalung jimat AKP Dadang tak dilepas polisi saat ditangkap. Kabak Ops Polres Solok Selatan AKP Dadang Iskandar tersangka penembakan Kasat Reskrim Polres Solok Selatan AKP Rianto Ulil Ansyar digiring polisi di lobi Mapolda Sumatera Barat, Sabtu, 23 November 2024, siang. Tersangka AKP Dadang Iskandar dengan rambut lontos terlihat mengenakan baju tahanan berwarna biru. Saat ditahan, benda di leher AKP Dadang pun jadi perhatian. AKP Dadang Iskandar tega menghabisi nyawa AKP Ulil gegara tidak terima jika tambang ilegal yang dibackinginya diusut. Adapun saat ditahan, benda di leher AKP Dadang pun menjadi perhatian. Saat ditampilkan di hadapan awak media itu, AKP Dadang terlihat telah mengenakan baju tahanan berwarna biru, kepala sudah dicukur pelontos, tangannya juga sudah diborgol, sementara di lehernya terlihat melingkar kalung kayu ulin. Dadang pun terlihat pasrah saja digiring oleh anggota Provos Polda Sumatera Barat. Tampilannya Dadang ini berbeda dari sehari saat ia menyerahkan diri ke Mapolda Sumatera Barat. Saat itu Dadang tampak tidak diborgol mulai saat digiring dan saat pemeriksaan usai membunuh Ulil. Kapolda Sumatera Barat Irjen Pol Suharyono sebelumnya memastikan pihaknya akan memecat AKP Dadang lewat mekanisme pemberhentian dengan tidak hormat atau PTDH. Pelaksanaan PTDH itu akan dilaksanakan dalam sepekan ke depan dan akan langsung dilaporkan kepada Kapolri. Tindakan tegas itu dilakukan Kapolda menyikapi perintah Kapolri Jenderal Listio Sigit Prabowo guna mengusut tuntas kasus penembakan yang melibatkan dua anggota polisi di Polres Solok Selatan itu. Kasat Reskrim Polres Solok Selatan AKP Ulil Rianto diketahui tewas ditembak rekan sejawatnya sendiri. Tanpa disadari, korban ditembak AKP Dadang Iskandar dari belakang. Malangnya korban tewas ditembak karena pelaku yang marah temannya ditangkap dalam kasus pertambangan ilegal atau tambang galian C. Marah permintaannya agar temannya yang diamankan AKP Ulil ini tidak digubris, AKP Dadang pun datang ke Polres menemui korban dan membunuh korban. Penampilan AKP Dadang Iskandar pakai baju tahanan kepala digunduli. Kabak Ops Polres Solok Selatan AKP Dadang Iskandar tersangka penembakan Kasat Reskrim Polres Solok Selatan AKP Rianto Ulil Ansyar digiring polisi di lobi Mapolda Sumatera Barat, Sabtu, 23 November 2024, siang. Tersangka AKP Dadang Iskandar dengan rambut pelontos terlihat mengenakan baju tahanan berwarna biru. Pantauan dari tribunpadang.com, tersangka AKP Dadang Iskandar dijaga anggota Propam Polda Sumbar dan personel kepolisian lainnya saat keluar dari lift pukul 11.04 waktu Indonesia Barat. Dirinya terlihat pasrah saja digiring petugas dengan memakai kalung kayu ulin. Namun, AKP Dadang Iskandar yang merupakan Kabak Ops Polres Solok Selatan tidak dibawa ke lokasi penyampaian update, melainkan dibawa ke ruangan lain, dikarenakan kegiatan penyampaian update kasus penembakan ini belum dimulai. Dikabarkan, Kepolisian Daerah, Polda, Sumatera Barat akan menghadirkan tersangka perwira polisi yang menembak rekannya sendiri saat penyampaian update kasus di lobi Mapolda Sumatera Barat, Sabtu, 23 November 2024. Terlihat petugas kepolisian mengeluarkan barang bukti terkait dalam kasus penembakan AKP Rianto Ulil Ansyar, hingga membuat korban meninggal di tempat. Untuk barang bukti ini terdiri dari 1 unit pistol, selongsong peluru, celana, senjata tajam jenis pisau, jam tangan, dan lainnya. Adapun peristiwa penembakan ini terjadi di parkiran Polres Solok Selatan, Jorong Bukit Malintang Barat, Nagari Lubuk Gadang, Kecamatan Sangir, Kabupaten Solok Selatan, Sumbar, pada Jumat, 22 November 2024, dini hari. Sebelumnya, Kapolda Sumatera Barat, Sumbar, Irjen Suharyono menegaskan Kabak Ops Polres Solok Selatan, AKP Dadang Iskandar bakal disangsi pemberhentian dengan tidak hormat, PTDH. Dipastikan akan rampung dalam pekan ini proses PTDH tersebut. Suharyono mengungkapkan bakal melaporkan hasilnya ke Kapolri,
Jenderal Listio Sigit Prabowo setelah proses selesai. Suharyono juga menyebut Kapolri menginginkan adanya tindakan tegas bagi pihak-pihak yang berupaya melakukan perintangan penyidikan atau obstruction of justice. Penampakan kalung jimat AKP Dadang tak dilepas polisi saat ditangkap. Kabaops Polres Solok Selatan AKP Dadang Iskandar tersangka penembakan Kasat Reskrim Polres Solok Selatan AKP Rianto Ulil Ansyar digiring polisi di lobi Mapolda Sumatera Barat, Sabtu, 23 November 2024, siang. Tersangka AKP Dadang Iskandar dengan rambut lontos terlihat mengenakan baju tahanan berwarna biru. Saat ditahan, benda di leher AKP Dadang pun jadi perhatian. AKP Dadang Iskandar tega menghabisi nyawa AKP Ulil gegara tidak terima jika tambang ilegal yang dibackinginya diusut. Adapun saat ditahan, benda di leher AKP Dadang pun menjadi perhatian. Saat ditampilkan di hadapan awak media itu, AKP Dadang terlihat telah mengenakan baju tahanan berwarna biru, kepala sudah dicukur pelontos, tangannya juga sudah diborgol, sementara di lehernya terlihat melingkar kalung kayu ulin. Dadang pun terlihat pasrah saja digiring oleh anggota Provos Polda Sumatera Barat. Tampilannya Dadang ini berbeda dari sehari saat ia menyerahkan diri ke Mapolda Sumatera Barat. Saat itu Dadang tampak tidak diborgol mulai saat digiring dan saat pemeriksaan usai membunuh Ulil. Kapolda Sumatera Barat Irjen Pol Suharyono sebelumnya memastikan pihaknya akan memecat AKP Dadang lewat mekanisme pemberhentian dengan tidak hormat atau PTDH. Pelaksanaan PTDH itu akan dilaksanakan dalam sepekan ke depan dan akan langsung dilaporkan kepada Kapolri. Tindakan tegas itu dilakukan Kapolda menyikapi perintah Kapolri Jenderal Listio Sigit Prabowo guna mengusut tuntas kasus penembakan yang melibatkan dua anggota polisi di Polres Solok Selatan itu. Kasat Reskrim Polres Solok Selatan AKP Ulil Rianto diketahui tewas ditembak rekan sejawatnya sendiri. Tanpa disadari, korban ditembak AKP Dadang Iskandar dari belakang. Malangnya korban tewas ditembak karena pelaku yang marah temannya ditangkap dalam kasus pertambangan ilegal atau tambang galian C. Marah permintaannya agar temannya yang diamankan AKP Ulil ini tidak digubris, AKP Dadang pun datang ke Polres menemui korban dan membunuh korban. Penampilan AKP Dadang Iskandar pakai baju tahanan kepala digunduli. Kabak Ops Polres Solok Selatan AKP Dadang Iskandar tersangka penembakan Kasat Reskrim Polres Solok Selatan AKP Rianto Ulil Ansyar digiring polisi di lobi Mapolda Sumatera Barat, Sabtu, 23 November 2024, siang. Tersangka AKP Dadang Iskandar dengan rambut pelontos terlihat mengenakan baju tahanan berwarna biru. Pantauan dari tribunpadang.com, tersangka AKP Dadang Iskandar dijaga anggota Propam Polda Sumbar dan personel kepolisian lainnya saat keluar dari lift pukul 11.04 waktu Indonesia Barat. Dirinya terlihat pasrah saja digiring petugas dengan memakai kalung kayu ulin. Namun, AKP Dadang Iskandar yang merupakan Kabak Ops Polres Solok Selatan tidak dibawa ke lokasi penyampaian update, melainkan dibawa ke ruangan lain, dikarenakan kegiatan penyampaian update kasus penembakan ini belum dimulai. Dikabarkan, Kepolisian Daerah, Polda, Sumatera Barat akan menghadirkan tersangka perwira polisi yang menembak rekannya sendiri saat penyampaian update kasus di lobi Mapolda Sumatera Barat, Sabtu, 23 November 2024. Terlihat petugas kepolisian mengeluarkan barang bukti terkait dalam kasus penembakan AKP Rianto Ulil Ansyar, hingga membuat korban meninggal di tempat. Untuk barang bukti ini terdiri dari 1 unit pistol, selongsong peluru, celana, senjata tajam jenis pisau, jam tangan, dan lainnya. Adapun peristiwa penembakan ini terjadi di parkiran Polres Solok Selatan, Jorong Bukit Malintang Barat, Nagari Lubuk Gadang, Kecamatan Sangir, Kabupaten Solok Selatan, Sumbar, pada Jumat, 22 November 2024, dini hari. Sebelumnya, Kapolda Sumatera Barat, Sumbar, Irjen Suharyono menegaskan Kabak Ops Polres Solok Selatan, AKP Dadang Iskandar bakal disangsi pemberhentian dengan tidak hormat, PTDH. Dipastikan akan rampung dalam pekan ini proses PTDH tersebut. Suharyono mengungkapkan bakal melaporkan hasilnya ke Kapolri, Jenderal Listio Sigit Prabowo setelah proses selesai. Suharyono juga menyebut Kapolri menginginkan adanya tindakan tegas bagi pihak-pihak yang berupaya melakukan perintangan penyidikan atau obstruction of justice. Penampakan kalung jimat AKP Dadang tak dilepas polisi saat ditangkap. Kabaops Polres Solok Selatan AKP Dadang Iskandar tersangka penembakan Kasat Reskrim Polres Solok Selatan AKP Rianto Ulil Ansyar digiring polisi di lobi Mapolda Sumatera Barat, Sabtu, 23 November 2024, siang. Tersangka AKP Dadang Iskandar dengan rambut lontos terlihat mengenakan baju tahanan berwarna biru. Saat ditahan, benda di leher AKP Dadang pun jadi perhatian.
AKP Dadang Iskandar tega menghabisi nyawa AKP Uhlil gegara tidak terima jika tambang ilegal yang dibackinginya diusut. Adapun saat ditahan, benda di leher AKP Dadang pun menjadi perhatian. Saat ditampilkan di hadapan awak media itu, AKP Dadang terlihat telah mengenakan baju tahanan berwarna biru, kepala sudah dicukur pelontos, tangannya juga sudah diborgol, sementara di lehernya terlihat melingkar kalung kayu ulin. Dadang pun terlihat pasrah saja digiring oleh anggota Propos Polda Sumatera Barat. Tampilannya Dadang ini berbeda dari sehari saat ia menyerahkan diri ke Mapolda Sumatera Barat. Saat itu Dadang tampak tidak diborgol mulai saat digiring dan saat pemeriksaan usai membunuh Ulil. Kapolda Sumatera Barat Irjen Pol Suharyono sebelumnya memastikan pihaknya akan memecat AKP Dadang lewat mekanisme pemberhentian dengan tidak hormat atau PTDH. Pelaksanaan PTDH itu akan dilaksanakan dalam sepekan ke depan dan akan langsung dilaporkan kepada Kapolri. Tindakan tegas itu dilakukan Kapolda menyikapi perintah Kapolri Jenderal Listio Sigit Prabowo guna mengusut tuntas kasus penembakan yang melibatkan dua anggota polisi di Polres Solok Selatan itu. Kasat Reskrim Polres Solok Selatan AKP Ulil Rianto diketahui tewas ditembak rekan sejawatnya sendiri. Tanpa disadari, korban ditembak AKP Dadang Iskandar dari belakang. Malangnya korban tewas ditembak karena pelaku yang marah temannya ditangkap dalam kasus pertambangan ilegal atau tambang galian C. Marah permintaannya agar temannya yang diamankan AKP Ulil ini tidak digubris, AKP Dadang pun datang ke Polres menemui korban dan membunuh korban. Penampilan AKP Dadang Iskandar pakai baju tahanan kepala digunduli. Kabak Ops Polres Solok Selatan AKP Dadang Iskandar tersangka penembakan Kasat Reskrim Polres Solok Selatan AKP Rianto Ulil Ansyar digiring polisi di lobi Mapolda Sumatera Barat, Sabtu, 23 November 2024, siang. Tersangka AKP Dadang Iskandar dengan rambut pelontos terlihat mengenakan baju tahanan berwarna biru. Pantauan dari tribunpadang.com, tersangka AKP Dadang Iskandar dijaga anggota Propam Polda Sumbar dan personel kepolisian lainnya saat keluar dari lift pukul 11.04 waktu Indonesia Barat. Dirinya terlihat pasrah saja digiring petugas dengan memakai kalung kayu ulin. Namun, AKP Dadang Iskandar yang merupakan Kabak Ops Polres Solok Selatan tidak dibawa ke lokasi penyampaian update, melainkan dibawa ke ruangan lain, dikarenakan kegiatan penyampaian update kasus penembakan ini belum dimulai. Dikabarkan, Kepolisian Daerah, Polda, Sumatera Barat akan menghadirkan tersangka perwira polisi yang menembak rekannya sendiri saat penyampaian update kasus di lobi Mapolda Sumatera Barat, Sabtu, 23 November 2024. Terlihat petugas kepolisian mengeluarkan barang bukti terkait dalam kasus penembakan AKP Rianto Ulil Ansyar, hingga membuat korban meninggal di tempat. Untuk barang bukti ini terdiri dari 1 unit pistol, selongsong peluru, celana, senjata tajam jenis pisau, jam tangan, dan lainnya. Adapun peristiwa penembakan ini terjadi di parkiran Polres Solok Selatan, Jorong Bukit Malintang Barat, Nagari Lubuk Gadang, Kecamatan Sangir, Kabupaten Solok Selatan, Sumbar, pada Jumat, 22 November 2024, dini hari. Sebelumnya, Kapolda Sumatera Barat, Sumbar, Irjen Suharyono menegaskan Kabak Ops Polres Solok Selatan, AKP Dadang Iskandar bakal disangsi pemberhentian dengan tidak hormat, PTDH. Dipastikan akan rampung dalam pekan ini proses PTDH tersebut. Suharyono mengungkapkan bakal melaporkan hasilnya ke Kapolri, Jenderal Listio Sigit Prabowo setelah proses selesai. Suharyono juga menyebut Kapolri menginginkan adanya tindakan tegas bagi pihak-pihak yang berupaya melakukan perintangan penyidikan atau obstruction of justice. Penampakan kalung jimat AKP Dadang tak dilepas polisi saat ditangkap. Kabak Ops Polres Solok Selatan AKP Dadang Iskandar tersangka penembakan Kasat Reskrim Polres Solok Selatan AKP Rianto Ulil Ansyar digiring polisi di lobi Mapolda Sumatera Barat, Sabtu, 23 November 2024, siang. Tersangka AKP Dadang Iskandar dengan rambut pelontos terlihat mengenakan baju tahanan berwarna biru. Saat ditahan, benda di leher AKP Dadang pun jadi perhatian. AKP Dadang Iskandar tega menghabisi nyawa AKP Uhlil gegara tidak terima jika tambang ilegal yang dibackinginya diusut. Adapun saat ditahan, benda di leher AKP Dadang pun menjadi perhatian. Saat ditampilkan di hadapan awak media itu, AKP Dadang terlihat telah mengenakan baju tahanan berwarna biru, kepala sudah dicukur pelontos, tangannya juga sudah diborgol, sementara di lehernya terlihat melingkar kalung kayu ulin.
Dadang pun terlihat pasrah saja digiring oleh anggota Provos Polda Sumatera Barat. Tampilannya Dadang ini berbeda dari sehari saat ia menyerahkan diri ke Mapolda Sumatera Barat. Saat itu Dadang tampak tidak diborgol mulai saat digiring dan saat pemeriksaan usai membunuh Ulil. Kapolda Sumatera Barat Irjen Pol Suharyono sebelumnya memastikan pihaknya akan memecat AKP Dadang lewat mekanisme pemberhentian dengan tidak hormat atau PTDH. Pelaksanaan PTDH itu akan dilaksanakan dalam sepekan ke depan dan akan langsung dilaporkan kepada Kapolri. Tindakan tegas itu dilakukan Kapolda menyikapi perintah Kapolri Jenderal Listio Sigit Prabowo guna mengusut tuntas kasus penembakan yang melibatkan 2 anggota polisi di Polres Solok Selatan itu. Kasat Reskrim Polres Solok Selatan AKP Ulil Rianto diketahui tewas ditembak rekan sejawatnya sendiri. Tanpa disadari, korban ditembak AKP Dadang Iskandar dari belakang. Malangnya korban tewas ditembak karena pelaku yang marah temannya ditangkap dalam kasus pertambangan ilegal atau tambang galian C. Marah permintaannya agar temannya yang diamankan AKP Ulil ini tidak digubris, AKP Dadang pun datang ke Polres menemui korban dan membunuh korban. Penampilan AKP Dadang Iskandar pakai baju tahanan kepala digunduli. Kabak Ops Polres Solok Selatan AKP Dadang Iskandar tersangka penembakan Kasat Reskrim Polres Solok Selatan AKP Rianto Ulil Ansyar digiring polisi di lobi Mapolda Sumatera Barat, Sabtu, 23 November 2024, siang. Tersangka AKP Dadang Iskandar dengan rambut plontos terlihat mengenakan baju tahanan berwarna biru. Pantauan dari tribunpadang.com, tersangka AKP Dadang Iskandar dijaga anggota Propam Polda Sumbar dan personel kepolisian lainnya saat keluar dari lift pukul 11.04 waktu Indonesia Barat. Dirinya terlihat pasrah saja digiring petugas dengan memakai kalung kayu ulin. Namun, AKP Dadang Iskandar yang merupakan Kabak Ops Polres Solok Selatan tidak dibawa ke lokasi penyampaian update, melainkan dibawa ke ruangan lain, dikarenakan kegiatan penyampaian update kasus penembakan ini belum dimulai. Dikabarkan, Kepolisian Daerah, Polda, Sumatera Barat akan menghadirkan tersangka perwira polisi yang menembak rekannya sendiri saat penyampaian update kasus di lobi Mapolda Sumatera Barat, Sabtu, 23 November 2024. Terlihat petugas kepolisian mengeluarkan barang bukti terkait dalam kasus penembakan AKP Rianto Ulil Ansyar, hingga membuat korban meninggal di tempat. Untuk barang bukti ini terdiri dari 1 unit pistol, selongsong peluru, celana, senjata tajam jenis pisau, jam tangan, dan lainnya. Adapun peristiwa penembakan ini terjadi di parkiran Polres Solok Selatan, Jorong Bukit Malintang Barat, Nagari Lubuk Gadang, Kecamatan Sangir, Kabupaten Solok Selatan, Sumbar, pada Jumat, 22 November 2024, dini hari. Sebelumnya, Kapolda Sumatera Barat, Sumbar, Irjen Suharyono menegaskan Kabak Ops Polres Solok Selatan, AKP Dadang Iskandar bakal disangsi pemberhentian dengan tidak hormat, PTDH. Dipastikan akan rampung dalam pekan ini proses PTDH tersebut. Suharyono mengungkapkan bakal melaporkan hasilnya ke Kapolri, Jenderal Listio Sigit Prabowo setelah proses selesai. Suharyono juga menyebut Kapolri menginginkan adanya tindakan tegas bagi pihak-pihak yang berupaya melakukan perintangan penyidikan atau obstruction of justice. Penampakan kalung jimat AKP Dadang tak dilepas polisi saat ditangkap. Kabak Ops Polres Solok Selatan AKP Dadang Iskandar tersangka penembakan Kasat Reskrim Polres Solok Selatan AKP Rianto Ulil Ansyar digiring polisi di lobi Mapolda Sumatera Barat, Sabtu, 23 November 2024, siang. Tersangka AKP Dadang Iskandar dengan rambut lontos terlihat mengenakan baju tahanan berwarna biru. Saat ditahan, benda di leher AKP Dadang pun jadi perhatian. AKP Dadang Iskandar tega menghabisi nyawa AKP Ulil gegara tidak terima jika tambang ilegal yang dibekinginya diusut. Adapun saat ditahan, benda di leher AKP Dadang pun menjadi perhatian. Saat ditampilkan di hadapan awak media itu, AKP Dadang terlihat telah mengenakan baju tahanan berwarna biru, kepala sudah dicukur plontos, tangannya juga sudah diborgol, sementara di lehernya terlihat melingkar kalung kayu ulin. Dadang pun terlihat pasrah saja digiring oleh anggota Provos Polda Sumatera Barat. Tampilannya Dadang ini berbeda dari sehari saat ia menyerahkan diri ke Mapolda Sumatera Barat. Saat itu Dadang tampak tidak diborgol mulai saat digiring dan saat pemeriksaan usai membunuh Ulil. Kapolda Sumatera Barat Irjen Pol Suharyono sebelumnya memastikan pihaknya akan memecat AKP Dadang lewat mekanisme pemberhentian dengan tidak hormat atau PTDH. Pelaksanaan PTDH itu akan dilaksanakan dalam sepekan ke depan dan akan langsung dilaporkan kepada Kapolri. Tindakan tegas itu dilakukan Kapolda menyikapi perintah Kapolri Jenderal Listio Sigit Prabowo
guna mengusut tuntas kasus penembakan yang melibatkan 2 anggota polisi di Polres Solok Selatan itu. Kasat Reskrim Polres Solok Selatan AKP Ulil Rianto diketahui tewas ditembak rekan sejawatnya sendiri. Tanpa disadari, korban ditembak AKP Dadang Iskandar dari belakang. Malangnya korban tewas ditembak karena pelaku yang marah temannya ditangkap dalam kasus pertambangan ilegal atau tambang galian C. Marah permintaannya agar temannya yang diamankan AKP Ulil ini tidak digubris, AKP Dadang pun datang ke Polres menemui korban dan membunuh korban. Penampilan AKP Dadang Iskandar pakai baju tahanan kepala digunduli. Kabak Ops Polres Solok Selatan AKP Dadang Iskandar tersangka penembakan Kasat Reskrim Polres Solok Selatan AKP Rianto Ulil Ansyar digiring polisi di lobi Mapolda Sumatera Barat, Sabtu, 23 November 2024, siang. Tersangka AKP Dadang Iskandar dengan rambut plontos terlihat mengenakan baju tahanan berwarna biru. Pantauan dari tribunpadang.com, tersangka AKP Dadang Iskandar dijaga anggota Propam Polda Sumbar dan personel kepolisian lainnya saat keluar dari lift pukul 11.04 waktu Indonesia Barat. Dirinya terlihat pasrah saja digiring petugas dengan memakai kalung kayu ulin. Namun, AKP Dadang Iskandar yang merupakan Kabak Ops Polres Solok Selatan tidak dibawa ke lokasi penyampaian update, melainkan dibawa ke ruangan lain, dikarenakan kegiatan penyampaian update kasus penembakan ini belum dimulai. Dikabarkan, Kepolisian Daerah, Polda, Sumatera Barat akan menghadirkan tersangka perwira polisi yang menembak rekannya sendiri saat penyampaian update kasus di lobi Mapolda Sumatera Barat, Sabtu, 23 November 2024. Terlihat petugas kepolisian mengeluarkan barang bukti terkait dalam kasus penembakan AKP Rianto Ulil Ansyar, hingga membuat korban meninggal di tempat. Untuk barang bukti ini terdiri dari 1 unit pistol, selongsong peluru, celana, senjata tajam jenis pisau, jam tangan, dan lainnya. Adapun peristiwa penembakan ini terjadi di parkiran Polres Solok Selatan, Jorong Bukit Malintang Barat, Nagari Lubuk Gadang, Kecamatan Sangir, Kabupaten Solok Selatan, Sumbar, pada Jumat, 22 November 2024, dini hari. Sebelumnya, Kapolda Sumatera Barat, Sumbar, Irjen Suharyono menegaskan Kabak Ops Polres Solok Selatan, AKP Dadang Iskandar bakal disangsi pemberhentian dengan tidak hormat, PTDH. Dipastikan akan rampung dalam pekan ini proses PTDH tersebut. Suharyono mengungkapkan bakal melaporkan hasilnya ke Kapolri, Jenderal Listio Sigit Prabowo setelah proses selesai. Suharyono juga menyebut Kapolri menginginkan adanya tindakan tegas bagi pihak-pihak yang berupaya melakukan perintangan penyidikan atau obstruction of justice. Penampakan kalung jimat AKP Dadang tak dilepas polisi saat ditangkap. Kabak Ops Polres Solok Selatan AKP Dadang Iskandar tersangka penembakan Kasat Reskrim Polres Solok Selatan AKP Rianto Ulil Ansyar digiring polisi di lobi Mapolda Sumatera Barat, Sabtu, 23 November 2024, siang. Tersangka AKP Dadang Iskandar dengan rambut plontos terlihat mengenakan baju tahanan berwarna biru. Saat ditahan, benda di leher AKP Dadang pun jadi perhatian. AKP Dadang Iskandar tega menghabisi nyawa AKP Ulil, gegara tidak terima jika tambang ilegal yang dibackinginya diusut. Adapun saat ditahan, benda di leher AKP Dadang pun menjadi perhatian. Saat ditampilkan di hadapan awak media itu, AKP Dadang terlihat telah mengenakan baju tahanan berwarna biru, kepala sudah dicukur plontos, tangannya juga sudah diborgol, sementara di lehernya terlihat melingkar kalung kayu ulin. Dadang pun terlihat pasrah saja digiring oleh anggota Propos Polda Sumatera Barat. Tampilannya Dadang ini berbeda dari sehari saat ia menyerahkan diri ke Mapolda Sumatera Barat. Saat itu Dadang tampak tidak diborgol mulai saat digiring dan saat pemeriksaan usai membunuh Ulil. Kapolda Sumatera Barat Irjen Pol Suharyono sebelumnya memastikan pihaknya akan memecat AKP Dadang lewat mekanisme pemberhentian dengan tidak hormat atau PTDH. Pelaksanaan PTDH itu akan dilaksanakan dalam sepekan ke depan dan akan langsung dilaporkan kepada Kapolri. Tindakan tegas itu dilakukan Kapolda menyikapi perintah Kapolri Jenderal Listio Sigit Prabowo guna mengusut tuntas kasus penembakan yang melibatkan 2 anggota polisi di Polres Solok Selatan itu. Kasat Reskrim Polres Solok Selatan AKP Ulil Rianto diketahui tewas ditembak rekan sejawatnya sendiri. Tanpa disadari, korban ditembak AKP Dadang Iskandar dari belakang. Malangnya korban tewas ditembak karena pelaku yang marah temannya ditangkap dalam kasus pertambangan ilegal atau tambang galian C. Marah permintaannya agar temannya yang diamankan AKP Ulil ini tidak digubris, AKP Dadang pun datang ke Polres menemui korban dan membunuh korban. Penampilan AKP Dadang Iskandar pakai baju tahanan kepala digunduli.
Kabak Ops Polres Solok Selatan AKP Dadang Iskandar tersangka penembakan Kasat Reskrim Polres Solok Selatan AKP Rianto Ulil Ansyar digiring polisi di lobi Mapolda Sumatera Barat, Sabtu, 23 November 2024, siang. Tersangka AKP Dadang Iskandar dengan rambut plontos terlihat mengenakan baju tahanan berwarna biru. Pantauan dari tribunpadang.com, tersangka AKP Dadang Iskandar dijaga anggota Propam Polda Sumbar dan personel kepolisian lainnya saat keluar dari lift pukul 11.04 waktu Indonesia Barat. Dirinya terlihat pasrah saja digiring petugas dengan memakai kalung kayu ulin. Namun, AKP Dadang Iskandar yang merupakan Kabak Ops Polres Solok Selatan tidak dibawa ke lokasi penyampaian update, melainkan dibawa ke ruangan lain, dikarenakan kegiatan penyampaian update kasus penembakan ini belum dimulai. Dikabarkan, Kepolisian Daerah, Polda, Sumatera Barat akan menghadirkan tersangka perwira polisi yang menembak rekannya sendiri saat penyampaian update kasus di lobi Mapolda Sumatera Barat, Sabtu, 23 November 2024. Terlihat petugas kepolisian mengeluarkan barang bukti terkait dalam kasus penembakan AKP Rianto Ulil Ansyar, hingga membuat korban meninggal di tempat. Untuk barang bukti ini terdiri dari 1 unit pistol, selongsong peluru, celana, senjata tajam jenis pisau, jam tangan, dan lainnya. Adapun peristiwa penembakan ini terjadi di parkiran Polres Solok Selatan, Jorong Bukit Malintang Barat, Nagari Lubuk Gadang, Kecamatan Sangir, Kabupaten Solok Selatan, Sumbar, pada Jumat, 22 November 2024, dini hari. Sebelumnya, Kapolda Sumatera Barat, Sumbar, Irjen Suharyono menegaskan Kabak Ops Polres Solok Selatan, AKP Dadang Iskandar bakal disangsi pemberhentian dengan tidak hormat, PTDH. Dipastikan akan rampung dalam pekan ini proses PTDH tersebut. Suharyono mengungkapkan bakal melaporkan hasilnya ke Kapolri, Jenderal Listio Sigit Prabowo setelah proses selesai. Suharyono juga menyebut Kapolri menginginkan adanya tindakan tegas bagi pihak-pihak yang berupaya melakukan perintangan penyidikan atau obstruction of justice. Penampakan kalung jimat AKP Dadang tak dilepas polisi saat ditangkap. Kabak Ops Polres Solok Selatan AKP Dadang Iskandar tersangka penembakan Kasat Reskrim Polres Solok Selatan AKP Rianto Ulil Ansyar digiring polisi di lobi Mapolda Sumatera Barat, Sabtu, 23 November 2024, siang. Tersangka AKP Dadang Iskandar dengan rambut lontos terlihat mengenakan baju tahanan berwarna biru. Saat ditahan, benda di leher AKP Dadang pun jadi perhatian. AKP Dadang Iskandar tega menghabisi nyawa AKP Ulil gegara tidak terima jika tambang ilegal yang dibackinginya diusut. Adapun saat ditahan, benda di leher AKP Dadang pun menjadi perhatian. Saat ditampilkan di hadapan awak media itu, AKP Dadang terlihat telah mengenakan baju tahanan berwarna biru, kepala sudah dicukur plontos, tangannya juga sudah diborgol, sementara di lehernya terlihat melingkar kalung kayu ulin. Dadang pun terlihat pasrah saja digiring oleh anggota Propos Polda Sumatera Barat. Tampilannya Dadang ini berbeda dari sehari saat ia menyerahkan diri ke Mapolda Sumatera Barat. Saat itu Dadang tampak tidak diborgol mulai saat digiring dan saat pemeriksaan usai membunuh Ulil. Kapolda Sumatera Barat Irjen Pol Suharyono sebelumnya memastikan pihaknya akan memecat AKP Dadang lewat mekanisme pemberhentian dengan tidak hormat atau PTDH. Pelaksanaan PTDH itu akan dilaksanakan dalam sepekan ke depan dan akan langsung dilaporkan kepada Kapolri. Tindakan tegas itu dilakukan Kapolda menyikapi perintah Kapolri Jenderal Listio Sigit Prabowo guna mengusut tuntas kasus penembakan yang melibatkan 2 anggota polisi di Polres Solok Selatan itu. Kasat Reskrim Polres Solok Selatan AKP Ulil Rianto diketahui tewas ditembak rekan sejawatnya sendiri. Tanpa disadari, korban ditembak AKP Dadang Iskandar dari belakang. Malangnya korban tewas ditembak karena pelaku yang marah temannya ditangkap dalam kasus pertambangan ilegal atau tambang galian C. Marah permintaannya agar temannya yang diamankan AKP Ulil ini tidak digubris, AKP Dadang pun datang ke Polres menemui korban dan membunuh korban. Penampilan AKP Dadang Iskandar pakai baju tahanan kepala digunduli. Kabak Ops Polres Solok Selatan AKP Dadang Iskandar tersangka penembakan Kasat Reskrim Polres Solok Selatan AKP Rianto Ulil Ansyar digiring polisi di lobi Mapolda Sumatera Barat, Sabtu, 23 November 2024, siang. Tersangka AKP Dadang Iskandar dengan rambut plontos terlihat mengenakan baju tahanan berwarna biru. Pantauan dari tribunpadang.com, tersangka AKP Dadang Iskandar dijaga anggota Propam Polda Sumbar dan personel kepolisian lainnya saat keluar dari lift pukul 11.04 waktu Indonesia Barat. Dirinya terlihat pasrah saja digiring petugas dengan memakai kalung kayu ulin. Namun,
AKP Dadang Iskandar yang merupakan Kabak Ops Polres Solok Selatan tidak dibawa ke lokasi penyampaian update, melainkan dibawa ke ruangan lain, dikarenakan kegiatan penyampaian update kasus penembakan ini belum dimulai. Dikabarkan, Kepolisian Daerah, Polda, Sumatera Barat akan menghadirkan tersangka perwira polisi yang menembak rekannya sendiri saat penyampaian update kasus di lobi Mapolda Sumatera Barat, Sabtu, 23 November 2024. Terlihat petugas kepolisian mengeluarkan barang bukti terkait dalam kasus penembakan AKP Rianto Ulil Ansyar, hingga membuat korban meninggal di tempat. Untuk barang bukti ini terdiri dari 1 unit pistol, selongsong peluru, celana, senjata tajam jenis pisau, jam tangan, dan lainnya. Adapun peristiwa penembakan ini terjadi di parkiran Polres Solok Selatan, Jorong Bukit Malintang Barat, Nagari Lubuk Gadang, Kecamatan Sangir, Kabupaten Solok Selatan, Sumbar, pada Jumat, 22 November 2024, dini hari. Sebelumnya, Kapolda Sumatera Barat, Sumbar, Irjen Suharyono menegaskan Kabak Ops Polres Solok Selatan, AKP Dadang Iskandar bakal disangsi pemberhentian dengan tidak hormat, PTDH. Dipastikan akan rampung dalam pekan ini proses PTDH tersebut. Suharyono mengungkapkan bakal melaporkan hasilnya ke Kapolri, Jenderal Listio Sigit Prabowo setelah proses selesai. Suharyono juga menyebut Kapolri menginginkan adanya tindakan tegas bagi pihak-pihak yang berupaya melakukan perintangan penyidikan atau obstruction of justice. Penampakan kalung jimat AKP Dadang tak dilepas polisi saat ditangkap. Kabak Ops Polres Solok Selatan AKP Dadang Iskandar tersangka penembakan Kasat Reskrim Polres Solok Selatan AKP Rianto Ulil Ansyar digiring polisi di lobi Mapolda Sumatera Barat, Sabtu, 23 November 2024, siang. Tersangka AKP Dadang Iskandar dengan rambut lontos terlihat mengenakan baju tahanan berwarna biru. Saat ditahan, benda di leher AKP Dadang pun jadi perhatian. AKP Dadang Iskandar tega menghabisi nyawa AKP Ulil gegara tidak terima jika tambang ilegal yang dibekinginya diusut. Adapun saat ditahan, benda di leher AKP Dadang pun menjadi perhatian. Saat ditampilkan di hadapan awak media itu, AKP Dadang terlihat telah mengenakan baju tahanan berwarna biru, kepala sudah dicukur pelontos, tangannya juga sudah diborgol, sementara di lehernya terlihat melingkar kalung kayu ulin. Dadang pun terlihat pasrah saja digiring oleh anggota Propos Polda Sumatera Barat. Tampilannya Dadang ini berbeda dari sehari saat ia menyerahkan diri ke Mapolda Sumatera Barat. Saat itu Dadang tampak tidak diborgol mulai saat digiring dan saat pemeriksaan usai membunuh Ulil. Kapolda Sumatera Barat Irjen Pol Suharyono sebelumnya memastikan pihaknya akan memecat AKP Dadang lewat mekanisme pemberhentian dengan tidak hormat atau PTDH. Pelaksanaan PTDH itu akan dilaksanakan dalam sepekan ke depan dan akan langsung dilaporkan kepada Kapolri. Tindakan tegas itu dilakukan Kapolda menyikapi perintah Kapolri Jenderal Listio Sigit Prabowo guna mengusut tuntas kasus penembakan yang melibatkan 2 anggota polisi di Polres Solok Selatan itu. Kasat Reskrim Polres Solok Selatan AKP Ulil Rianto diketahui tewas ditembak rekan sejawatnya sendiri. Tanpa disadari, korban ditembak AKP Dadang Iskandar dari belakang. Malangnya korban tewas ditembak karena pelaku yang marah temannya ditangkap dalam kasus pertambangan ilegal atau tambang galian C. Marah permintaannya agar temannya yang diamankan AKP Ulil ini tidak digubris, AKP Dadang pun datang ke Polres menemui korban dan membunuh korban. Penampilan AKP Dadang Iskandar pakai baju tahanan kepala digunduli. Kabak Ops Polres Solok Selatan AKP Dadang Iskandar tersangka penembakan Kasat Reskrim Polres Solok Selatan AKP Rianto Ulil Ansyar digiring polisi di lobi Mapolda Sumatera Barat, Sabtu, 23 November 2024, siang. Tersangka AKP Dadang Iskandar dengan rambut pelontos terlihat mengenakan baju tahanan berwarna biru. Pantauan dari tribunpadang.com, tersangka AKP Dadang Iskandar dijaga anggota Propam Polda Sumbar dan personel kepolisian lainnya saat keluar dari lift pukul 11.04 waktu Indonesia Barat. Dirinya terlihat pasrah saja digiring petugas dengan memakai kalung kayu ulin. Namun, AKP Dadang Iskandar yang merupakan Kabak Ops Polres Solok Selatan tidak dibawa ke lokasi penyampaian update, melainkan dibawa ke ruangan lain, dikarenakan kegiatan penyampaian update kasus penembakan ini belum dimulai. Dikabarkan, Kepolisian Daerah, Polda, Sumatera Barat akan menghadirkan tersangka perwira polisi yang menembak rekannya sendiri saat penyampaian update kasus di lobi Mapolda Sumatera Barat, Sabtu, 23 November 2024. Terlihat petugas kepolisian mengeluarkan barang bukti terkait dalam kasus penembakan AKP Rianto Ulil Ansyar, hingga membuat korban meninggal di tempat. Untuk barang bukti ini terdiri dari 1 unit pistol, selongsong peluru, celana,
senjata tajam jenis pisau, jam tangan, dan lainnya. Adapun peristiwa penembakan ini terjadi di parkiran Polres Solok Selatan, Jorong Bukit Malintang Barat, Nagari Lubuk Gadang, Kecamatan Sangir, Kabupaten Solok Selatan, Sumbar, pada Jumat, 22 November 2024, dini hari. Sebelumnya, Kapolda Sumatera Barat, Sumbar, Irjen Suharyono menegaskan Kabak Ops Polres Solok Selatan, AKP Dadang Iskandar bakal disangsi pemberhentian dengan tidak hormat, PTDH. Dipastikan akan rampung dalam pekan ini proses PTDH tersebut. Suharyono mengungkapkan bakal melaporkan hasilnya ke Kapolri, Jenderal Listio Sigit Prabowo setelah proses selesai. Suharyono juga menyebut Kapolri menginginkan adanya tindakan tegas bagi pihak-pihak yang berupaya melakukan perintangan penyidikan atau obstruction of justice. Penampakan kalung jimat AKP Dadang tak dilepas polisi saat ditangkap. Kabak Ops Polres Solok Selatan AKP Dadang Iskandar tersangka penembakan Kasat Reskrim Polres Solok Selatan AKP Rianto Ulil Ansyar digiring polisi di lobi Mapolda Sumatera Barat, Sabtu, 23 November 2024, siang. Tersangka AKP Dadang Iskandar dengan rambut lontos terlihat mengenakan baju tahanan berwarna biru. Saat ditahan, benda di leher AKP Dadang pun jadi perhatian. AKP Dadang Iskandar tega menghabisi nyawa AKP Ulil gegara tidak terima jika tambang ilegal yang dibekinginya diusut. Adapun saat ditahan, benda di leher AKP Dadang pun menjadi perhatian. Saat ditampilkan di hadapan awak media itu, AKP Dadang terlihat telah mengenakan baju tahanan berwarna biru, kepala sudah dicukur pelontos, tangannya juga sudah diborgol, sementara di lehernya terlihat melingkar kalung kayu ulin. Dadang pun terlihat pasrah saja digiring oleh anggota Provos Polda Sumatera Barat. Tampilannya Dadang ini berbeda dari sehari saat ia menyerahkan diri ke Mapolda Sumatera Barat. Saat itu Dadang tampak tidak diborgol mulai saat digiring dan saat pemeriksaan usai membunuh Ulil. Kapolda Sumatera Barat Irjen Pol Suharyono sebelumnya memastikan pihaknya akan memecat AKP Dadang lewat mekanisme pemberhentian dengan tidak hormat atau PTDH. Pelaksanaan PTDH itu akan dilaksanakan dalam sepekan ke depan dan akan langsung dilaporkan kepada Kapolri. Tindakan tegas itu dilakukan Kapolda menyikapi perintah Kapolri Jenderal Listio Sigit Prabowo guna mengusut tuntas kasus penembakan yang melibatkan dua anggota polisi di Polres Solok Selatan itu. Kasat Reskrim Polres Solok Selatan AKP Ulil Rianto diketahui tewas ditembak rekan sejawatnya sendiri. Tanpa disadari, korban ditembak AKP Dadang Iskandar dari belakang. Malangnya korban tewas ditembak karena pelaku yang marah temannya ditangkap dalam kasus pertambangan ilegal atau tambang galian C. Marah permintaannya agar temannya yang diamankan AKP Ulil ini tidak digubris, AKP Dadang pun datang ke Polres menemui korban dan membunuh korban. Penampilan AKP Dadang Iskandar pakai baju tahanan kepala digunduli. Kabak Ops Polres Solok Selatan AKP Dadang Iskandar tersangka penembakan Kasat Reskrim Polres Solok Selatan AKP Rianto Ulil Ansyar digiring polisi di lobi Mapolda Sumatera Barat, Sabtu, 23 November 2024, siang. Tersangka AKP Dadang Iskandar dengan rambut pelontos terlihat mengenakan baju tahanan berwarna biru. Pantauan dari tribunpadang.com, tersangka AKP Dadang Iskandar dijaga anggota Propam Polda Sumbar dan personel kepolisian lainnya saat keluar dari lift pukul 11.04 waktu Indonesia Barat. Dirinya terlihat pasrah saja digiring petugas dengan memakai kalung kayu ulin. Namun, AKP Dadang Iskandar yang merupakan Kabak Ops Polres Solok Selatan tidak dibawa ke lokasi penyampaian update, melainkan dibawa ke ruangan lain, dikarenakan kegiatan penyampaian update kasus penembakan ini belum dimulai. Dikabarkan, Kepolisian Daerah, Polda, Sumatera Barat akan menghadirkan tersangka perwira polisi yang menembak rekannya sendiri saat penyampaian update kasus di lobi Mapolda Sumatera Barat, Sabtu, 23 November 2024. Terlihat petugas kepolisian mengeluarkan barang bukti terkait dalam kasus penembakan AKP Rianto Ulil Ansyar, hingga membuat korban meninggal di tempat. Untuk barang bukti ini terdiri dari 1 unit pistol, selongsong peluru, celana, senjata tajam jenis pisau, jam tangan, dan lainnya. Adapun peristiwa penembakan ini terjadi di parkiran Polres Solok Selatan, Jorong Bukit Malintang Barat, Nagari Lubuk Gadang, Kecamatan Sangir, Kabupaten Solok Selatan, Sumbar, pada Jumat, 22 November 2024, dini hari. Sebelumnya, Kapolda Sumatera Barat, Sumbar, Irjen Suharyono menegaskan Kabak Ops Polres Solok Selatan, AKP Dadang Iskandar bakal disangsi pemberhentian dengan tidak hormat, PTDH. Dipastikan akan rampung dalam pekan ini proses PTDH tersebut. Suharyono mengungkapkan bakal melaporkan hasilnya ke Kapolri,
Jenderal Listio Sigit Prabowo setelah proses selesai. Suharyono juga menyebut Kapolri menginginkan adanya tindakan tegas bagi pihak-pihak yang berupaya melakukan perintangan penyidikan atau obstruction of justice. Penampakan kalung jimat AKP Dadang tak dilepas polisi saat ditangkap. Kabaops Polres Solok Selatan AKP Dadang Iskandar tersangka penembakan Kasat Reskrim Polres Solok Selatan AKP Rianto Ulil Ansyar digiring polisi di lobi Mapolda Sumatera Barat, Sabtu, 23 November 2024, siang. Tersangka AKP Dadang Iskandar dengan rambut lontos terlihat mengenakan baju tahanan berwarna biru. Saat ditahan, benda di leher AKP Dadang pun jadi perhatian. AKP Dadang Iskandar tega menghabisi nyawa AKP Ulil gegara tidak terima jika tambang ilegal yang dibackinginya diusut. Adapun saat ditahan, benda di leher AKP Dadang pun menjadi perhatian. Saat ditampilkan di hadapan awak media itu, AKP Dadang terlihat telah mengenakan baju tahanan berwarna biru, kepala sudah dicukur pelontos, tangannya juga sudah diborgol, sementara di lehernya terlihat melingkar kalung kayu ulin. Dadang pun terlihat pasrah saja digiring oleh anggota Propos Polda Sumatera Barat. Tampilannya Dadang ini berbeda dari sehari saat ia menyerahkan diri ke Mapolda Sumatera Barat. Saat itu Dadang tampak tidak diborgol mulai saat digiring dan saat pemeriksaan usai membunuh Ulil. Kapolda Sumatera Barat Irjen Pol Suharyono sebelumnya memastikan pihaknya akan memecat AKP Dadang lewat mekanisme pemberhentian dengan tidak hormat atau PTDH. Pelaksanaan PTDH itu akan dilaksanakan dalam sepekan ke depan dan akan langsung dilaporkan kepada Kapolri. Tindakan tegas itu dilakukan Kapolda menyikapi perintah Kapolri Jenderal Listio Sigit Prabowo guna mengusut tuntas kasus penembakan yang melibatkan dua anggota polisi di Polres Solok Selatan itu. Kasat Reskrim Polres Solok Selatan AKP Ulil Rianto diketahui tewas ditembak rekan sejawatnya sendiri. Tanpa disadari, korban ditembak AKP Dadang Iskandar dari belakang. Malangnya korban tewas ditembak karena pelaku yang marah temannya ditangkap dalam kasus pertambangan ilegal atau tambang galian C. Marah permintaannya agar temannya yang diamankan AKP Ulil ini tidak digubris, AKP Dadang pun datang ke Polres menemui korban dan membunuh korban. Penampilan AKP Dadang Iskandar pakai baju tahanan kepala digunduli. Kabak Ops Polres Solok Selatan AKP Dadang Iskandar tersangka penembakan Kasat Reskrim Polres Solok Selatan AKP Rianto Ulil Ansyar digiring polisi di lobi Mapolda Sumatera Barat, Sabtu, 23 November 2024, siang. Tersangka AKP Dadang Iskandar dengan rambut pelontos terlihat mengenakan baju tahanan berwarna biru. Pantauan dari tribunpadang.com, tersangka AKP Dadang Iskandar dijaga anggota Propam Polda Sumbar dan personel kepolisian lainnya saat keluar dari lift pukul 11.04 waktu Indonesia Barat. Dirinya terlihat pasrah saja digiring petugas dengan memakai kalung kayu ulin. Namun, AKP Dadang Iskandar yang merupakan Kabak Ops Polres Solok Selatan tidak dibawa ke lokasi penyampaian update, melainkan dibawa ke ruangan lain, dikarenakan kegiatan penyampaian update kasus penembakan ini belum dimulai. Dikabarkan, Kepolisian Daerah, Polda, Sumatera Barat akan menghadirkan tersangka perwira polisi yang menembak rekannya sendiri saat penyampaian update kasus di lobi Mapolda Sumatera Barat, Sabtu, 23 November 2024. Terlihat petugas kepolisian mengeluarkan barang bukti terkait dalam kasus penembakan AKP Rianto Ulil Ansyar, hingga membuat korban meninggal di tempat. Untuk barang bukti ini terdiri dari 1 unit pistol, selongsong peluru, celana, senjata tajam jenis pisau, jam tangan, dan lainnya. Adapun peristiwa penembakan ini terjadi di parkiran Polres Solok Selatan, Jorong Bukit Malintang Barat, Nagari Lubuk Gadang, Kecamatan Sangir, Kabupaten Solok Selatan, Sumbar, pada Jumat, 22 November 2024, dini hari. Sebelumnya, Kapolda Sumatera Barat, Sumbar, Irjen Suharyono menegaskan Kabak Ops Polres Solok Selatan, AKP Dadang Iskandar bakal disangsi pemberhentian dengan tidak hormat, PTDH. Dipastikan akan rampung dalam pekan ini proses PTDH tersebut. Suharyono mengungkapkan bakal melaporkan hasilnya ke Kapolri, Jenderal Listio Sigit Prabowo setelah proses selesai. Suharyono juga menyebut Kapolri menginginkan adanya tindakan tegas bagi pihak-pihak yang berupaya melakukan perintangan penyidikan atau obstruction of justice. Penampakan kalung jimat AKP Dadang tak dilepas polisi saat ditangkap. Kabaops Polres Solok Selatan AKP Dadang Iskandar tersangka penembakan Kasat Reskrim Polres Solok Selatan AKP Rianto Ulil Ansyar digiring polisi di lobi Mapolda Sumatera Barat, Sabtu, 23 November 2024, siang. Tersangka AKP Dadang Iskandar dengan rambut lontos terlihat mengenakan baju tahanan berwarna biru. Saat ditahan, benda di leher AKP Dadang pun jadi perhatian.
AKP Dadang Iskandar tega menghabisi nyawa AKP Uhlil gegara tidak terima jika tambang ilegal yang dibekinginya diusut. Adapun saat ditahan, benda di leher AKP Dadang pun menjadi perhatian. Saat ditampilkan di hadapan awak media itu, AKP Dadang terlihat telah mengenakan baju tahanan berwarna biru, kepala sudah dicukur pelontos, tangannya juga sudah diborgol, sementara di lehernya terlihat melingkar kalung kayu ulin. Dadang pun terlihat pasrah saja digiring oleh anggota Provos Polda Sumatera Barat. Tampilannya Dadang ini berbeda dari sehari saat ia menyerahkan diri ke Mapolda Sumatera Barat. Saat itu Dadang tampak tidak diborgol mulai saat digiring dan saat pemeriksaan usai membunuh Ulil. Kapolda Sumatera Barat Irjen Pol Suharyono sebelumnya memastikan pihaknya akan memecat AKP Dadang lewat mekanisme pemberhentian dengan tidak hormat atau PTDH. Pelaksanaan PTDH itu akan dilaksanakan dalam sepekan ke depan dan akan langsung dilaporkan kepada Kapolri. Tindakan tegas itu dilakukan Kapolda menyikapi perintah Kapolri Jenderal Listio Sigit Prabowo guna mengusut tuntas kasus penembakan yang melibatkan dua anggota polisi di Polres Solok Selatan itu. Kasat Reskrim Polres Solok Selatan AKP Ulil Rianto diketahui tewas ditembak rekan sejawatnya sendiri. Tanpa disadari, korban ditembak AKP Dadang Iskandar dari belakang. Malangnya korban tewas ditembak karena pelaku yang marah temannya ditangkap dalam kasus pertambangan ilegal atau tambang galian C. Marah permintaannya agar temannya yang diamankan AKP Ulil ini tidak digubris, AKP Dadang pun datang ke Polres menemui korban dan membunuh korban. Penampilan AKP Dadang Iskandar pakai baju tahanan kepala digunduli. Kabak Ops Polres Solok Selatan AKP Dadang Iskandar tersangka penembakan Kasat Reskrim Polres Solok Selatan AKP Rianto Ulil Ansyar digiring polisi di lobi Mapolda Sumatera Barat, Sabtu, 23 November 2024, siang. Tersangka AKP Dadang Iskandar dengan rambut pelontos terlihat mengenakan baju tahanan berwarna biru. Pantauan dari tribunpadang.com, tersangka AKP Dadang Iskandar dijaga anggota Propam Polda Sumbar dan personel kepolisian lainnya saat keluar dari lift pukul 11.04 waktu Indonesia Barat. Dirinya terlihat pasrah saja digiring petugas dengan memakai kalung kayu ulin. Namun, AKP Dadang Iskandar yang merupakan Kabak Ops Polres Solok Selatan tidak dibawa ke lokasi penyampaian update, melainkan dibawa ke ruangan lain, dikarenakan kegiatan penyampaian update kasus penembakan ini belum dimulai. Dikabarkan, Kepolisian Daerah, Polda, Sumatera Barat akan menghadirkan tersangka perwira polisi yang menembak rekannya sendiri saat penyampaian update kasus di lobi Mapolda Sumatera Barat, Sabtu, 23 November 2024. Terlihat petugas kepolisian mengeluarkan barang bukti terkait dalam kasus penembakan AKP Rianto Ulil Ansyar, hingga membuat korban meninggal di tempat. Untuk barang bukti ini terdiri dari 1 unit pistol, selongsong peluru, celana, senjata tajam jenis pisau, jam tangan, dan lainnya. Adapun peristiwa penembakan ini terjadi di parkiran Polres Solok Selatan, Jorong Bukit Malintang Barat, Nagari Lubuk Gadang, Kecamatan Sangir, Kabupaten Solok Selatan, Sumbar, pada Jumat, 22 November 2024, dini hari. Sebelumnya, Kapolda Sumatera Barat, Sumbar, Irjen Suharyono menegaskan Kabak Ops Polres Solok Selatan, AKP Dadang Iskandar bakal disangsi pemberhentian dengan tidak hormat, PTDH. Dipastikan akan rampung dalam pekan ini proses PTDH tersebut. Suharyono mengungkapkan bakal melaporkan hasilnya ke Kapolri, Jenderal Listio Sigit Prabowo setelah proses selesai. Suharyono juga menyebut Kapolri menginginkan adanya tindakan tegas bagi pihak-pihak yang berupaya melakukan perintangan penyidikan atau obstruction of justice. Penampakan kalung jimat AKP Dadang tak dilepas polisi saat ditangkap. Kabak Ops Polres Solok Selatan AKP Dadang Iskandar tersangka penembakan Kasat Reskrim Polres Solok Selatan AKP Rianto Ulil Ansyar digiring polisi di lobi Mapolda Sumatera Barat, Sabtu, 23 November 2024, siang. Tersangka AKP Dadang Iskandar dengan rambut lontos terlihat mengenakan baju tahanan berwarna biru. Saat ditahan, benda di leher AKP Dadang pun jadi perhatian. AKP Dadang Iskandar tega menghabisi nyawa AKP Uhlil gegara tidak terima jika tambang ilegal yang dibekinginya diusut. Adapun saat ditahan, benda di leher AKP Dadang pun menjadi perhatian. Saat ditampilkan di hadapan awak media itu, AKP Dadang terlihat telah mengenakan baju tahanan berwarna biru, kepala sudah dicukur pelontos, tangannya juga sudah diborgol, sementara di lehernya terlihat melingkar kalung kayu ulin.
Dadang pun terlihat pasrah saja digiring oleh anggota Provos Polda Sumatera Barat. Tampilannya Dadang ini berbeda dari sehari saat ia menyerahkan diri ke Mapolda Sumatera Barat. Saat itu Dadang tampak tidak diborgol mulai saat digiring dan saat pemeriksaan usai membunuh Ulil. Kapolda Sumatera Barat Irjen Pol Suharyono sebelumnya memastikan pihaknya akan memecat AKP Dadang lewat mekanisme pemberhentian dengan tidak hormat atau PTDH. Pelaksanaan PTDH itu akan dilaksanakan dalam sepekan ke depan dan akan langsung dilaporkan kepada Kapolri. Tindakan tegas itu dilakukan Kapolda menyikapi perintah Kapolri Jenderal Listio Sigit Prabowo guna mengusut tuntas kasus penembakan yang melibatkan 2 anggota polisi di Polres Solok Selatan itu. Kasat Reskrim Polres Solok Selatan AKP Ulil Rianto diketahui tewas ditembak rekan sejawatnya sendiri. Tanpa disadari, korban ditembak AKP Dadang Iskandar dari belakang. Malangnya korban tewas ditembak karena pelaku yang marah temannya ditangkap dalam kasus pertambangan ilegal atau tambang galian C. Marah permintaannya agar temannya yang diamankan AKP Ulil ini tidak digubris, AKP Dadang pun datang ke Polres menemui korban dan membunuh korban. Penampilan AKP Dadang Iskandar pakai baju tahanan kepala digunduli. Kabak Ops Polres Solok Selatan AKP Dadang Iskandar tersangka penembakan Kasat Reskrim Polres Solok Selatan AKP Rianto Ulil Ansyar digiring polisi di lobi Mapolda Sumatera Barat, Sabtu, 23 November 2024, siang. Tersangka AKP Dadang Iskandar dengan rambut plontos terlihat mengenakan baju tahanan berwarna biru. Pantauan dari tribunpadang.com, tersangka AKP Dadang Iskandar dijaga anggota Propam Polda Sumbar dan personel kepolisian lainnya saat keluar dari lift pukul 11.04 waktu Indonesia Barat. Dirinya terlihat pasrah saja digiring petugas dengan memakai kalung kayu ulin. Namun, AKP Dadang Iskandar yang merupakan Kabak Ops Polres Solok Selatan tidak dibawa ke lokasi penyampaian update, melainkan dibawa ke ruangan lain, dikarenakan kegiatan penyampaian update kasus penembakan ini belum dimulai. Dikabarkan, Kepolisian Daerah, Polda, Sumatera Barat akan menghadirkan tersangka perwira polisi yang menembak rekannya sendiri saat penyampaian update kasus di lobi Mapolda Sumatera Barat, Sabtu, 23 November 2024. Terlihat petugas kepolisian mengeluarkan barang bukti terkait dalam kasus penembakan AKP Rianto Ulil Ansyar, hingga membuat korban meninggal di tempat. Untuk barang bukti ini terdiri dari 1 unit pistol, selongsong peluru, celana, senjata tajam jenis pisau, jam tangan, dan lainnya. Adapun peristiwa penembakan ini terjadi di parkiran Polres Solok Selatan, Jorong Bukit Malintang Barat, Nagari Lubuk Gadang, Kecamatan Sangir, Kabupaten Solok Selatan, Sumbar, pada Jumat, 22 November 2024, dini hari. Sebelumnya, Kapolda Sumatera Barat, Sumbar, Irjen Suharyono menegaskan Kabak Ops Polres Solok Selatan, AKP Dadang Iskandar bakal disangsi pemberhentian dengan tidak hormat, PTDH. Dipastikan akan rampung dalam pekan ini proses PTDH tersebut. Suharyono mengungkapkan bakal melaporkan hasilnya ke Kapolri, Jenderal Listio Sigit Prabowo setelah proses selesai. Suharyono juga menyebut Kapolri menginginkan adanya tindakan tegas bagi pihak-pihak yang berupaya melakukan perintangan penyidikan atau obstruction of justice. Penampakan kalung jimat AKP Dadang tak dilepas polisi saat ditangkap. Kabak Ops Polres Solok Selatan AKP Dadang Iskandar tersangka penembakan Kasat Reskrim Polres Solok Selatan AKP Rianto Ulil Ansyar digiring polisi di lobi Mapolda Sumatera Barat, Sabtu, 23 November 2024, siang. Tersangka AKP Dadang Iskandar dengan rambut lontos terlihat mengenakan baju tahanan berwarna biru. Saat ditahan, benda di leher AKP Dadang pun jadi perhatian. AKP Dadang Iskandar tega menghabisi nyawa AKP Ulil gegara tidak terima jika tambang ilegal yang dibekinginya diusut. Adapun saat ditahan, benda di leher AKP Dadang pun menjadi perhatian. Saat ditampilkan di hadapan awak media itu, AKP Dadang terlihat telah mengenakan baju tahanan berwarna biru, kepala sudah dicukur plontos, tangannya juga sudah diborgol, sementara di lehernya terlihat melingkar kalung kayu ulin. Dadang pun terlihat pasrah saja digiring oleh anggota Provos Polda Sumatera Barat. Tampilannya Dadang ini berbeda dari sehari saat ia menyerahkan diri ke Mapolda Sumatera Barat. Saat itu Dadang tampak tidak diborgol mulai saat digiring dan saat pemeriksaan usai membunuh Ulil. Kapolda Sumatera Barat Irjen Pol Suharyono sebelumnya memastikan pihaknya akan memecat AKP Dadang lewat mekanisme pemberhentian dengan tidak hormat atau PTDH. Pelaksanaan PTDH itu akan dilaksanakan dalam sepekan ke depan dan akan langsung dilaporkan kepada Kapolri. Tindakan tegas itu dilakukan Kapolda menyikapi perintah Kapolri Jenderal Listio Sigit Prabowo
guna mengusut tuntas kasus penembakan yang melibatkan 2 anggota polisi di Polres Solok Selatan itu. Kasat Reskrim Polres Solok Selatan AKP Ulil Rianto diketahui tewas ditembak rekan sejawatnya sendiri. Tanpa disadari, korban ditembak AKP Dadang Iskandar dari belakang. Malangnya korban tewas ditembak karena pelaku yang marah temannya ditangkap dalam kasus pertambangan ilegal atau tambang galian C. Marah permintaannya agar temannya yang diamankan AKP Ulil ini tidak digubris, AKP Dadang pun datang ke Polres menemui korban dan membunuh korban. Penampilan AKP Dadang Iskandar pakai baju tahanan kepala digunduli. Kabak Ops Polres Solok Selatan AKP Dadang Iskandar tersangka penembakan Kasat Reskrim Polres Solok Selatan AKP Rianto Ulil Ansyar digiring polisi di lobi Mapolda Sumatera Barat, Sabtu, 23 November 2024, siang. Tersangka AKP Dadang Iskandar dengan rambut plontos terlihat mengenakan baju tahanan berwarna biru. Pantauan dari tribunpadang.com, tersangka AKP Dadang Iskandar dijaga anggota Propam Polda Sumbar dan personel kepolisian lainnya saat keluar dari lift pukul 11.04 waktu Indonesia Barat. Dirinya terlihat pasrah saja digiring petugas dengan memakai kalung kayu ulin. Namun, AKP Dadang Iskandar yang merupakan Kabak Ops Polres Solok Selatan tidak dibawa ke lokasi penyampaian update, melainkan dibawa ke ruangan lain, dikarenakan kegiatan penyampaian update kasus penembakan ini belum dimulai. Dikabarkan, Kepolisian Daerah, Polda, Sumatera Barat akan menghadirkan tersangka perwira polisi yang menembak rekannya sendiri saat penyampaian update kasus di lobi Mapolda Sumatera Barat, Sabtu, 23 November 2024. Terlihat petugas kepolisian mengeluarkan barang bukti terkait dalam kasus penembakan AKP Rianto Ulil Ansyar, hingga membuat korban meninggal di tempat. Untuk barang bukti ini terdiri dari 1 unit pistol, selongsong peluru, celana, senjata tajam jenis pisau, jam tangan, dan lainnya. Adapun peristiwa penembakan ini terjadi di parkiran Polres Solok Selatan, Jorong Bukit Malintang Barat, Nagari Lubuk Gadang, Kecamatan Sangir, Kabupaten Solok Selatan, Sumbar, pada Jumat, 22 November 2024, dini hari. Sebelumnya, Kapolda Sumatera Barat, Sumbar, Irjen Suharyono menegaskan Kabak Ops Polres Solok Selatan, AKP Dadang Iskandar bakal disangsi pemberhentian dengan tidak hormat, PTDH. Dipastikan akan rampung dalam pekan ini proses PTDH tersebut. Suharyono mengungkapkan bakal melaporkan hasilnya ke Kapolri, Jenderal Listio Sigit Prabowo setelah proses selesai. Suharyono juga menyebut Kapolri menginginkan adanya tindakan tegas bagi pihak-pihak yang berupaya melakukan perintangan penyidikan atau obstruction of justice. Penampakan kalung jimat AKP Dadang tak dilepas polisi saat ditangkap. Kabak Ops Polres Solok Selatan AKP Dadang Iskandar tersangka penembakan Kasat Reskrim Polres Solok Selatan AKP Rianto Ulil Ansyar digiring polisi di lobi Mapolda Sumatera Barat, Sabtu, 23 November 2024, siang. Tersangka AKP Dadang Iskandar dengan rambut plontos terlihat mengenakan baju tahanan berwarna biru. Saat ditahan, benda di leher AKP Dadang pun jadi perhatian. AKP Dadang Iskandar tega menghabisi nyawa AKP Ulil, gegara tidak terima jika tambang ilegal yang dibackinginya diusut. Adapun saat ditahan, benda di leher AKP Dadang pun menjadi perhatian. Saat ditampilkan di hadapan awak media itu, AKP Dadang terlihat telah mengenakan baju tahanan berwarna biru, kepala sudah dicukur plontos, tangannya juga sudah diborgol, sementara di lehernya terlihat melingkar kalung kayu ulin. Dadang pun terlihat pasrah saja digiring oleh anggota Propos Polda Sumatera Barat. Tampilannya Dadang ini berbeda dari sehari saat ia menyerahkan diri ke Mapolda Sumatera Barat. Saat itu Dadang tampak tidak diborgol mulai saat digiring dan saat pemeriksaan usai membunuh Ulil. Kapolda Sumatera Barat Irjen Pol Suharyono sebelumnya memastikan pihaknya akan memecat AKP Dadang lewat mekanisme pemberhentian dengan tidak hormat atau PTDH. Pelaksanaan PTDH itu akan dilaksanakan dalam sepekan ke depan dan akan langsung dilaporkan kepada Kapolri. Tindakan tegas itu dilakukan Kapolda menyikapi perintah Kapolri Jenderal Listio Sigit Prabowo guna mengusut tuntas kasus penembakan yang melibatkan 2 anggota polisi di Polres Solok Selatan itu. Kasat Reskrim Polres Solok Selatan AKP Ulil Rianto diketahui tewas ditembak rekan sejawatnya sendiri. Tanpa disadari, korban ditembak AKP Dadang Iskandar dari belakang. Malangnya korban tewas ditembak karena pelaku yang marah temannya ditangkap dalam kasus pertambangan ilegal atau tambang galian C. Marah permintaannya agar temannya yang diamankan AKP Ulil ini tidak digubris, AKP Dadang pun datang ke Polres menemui korban dan membunuh korban. Penampilan AKP Dadang Iskandar pakai baju tahanan kepala digunduli.
Kabak Ops Polres Solok Selatan AKP Dadang Iskandar tersangka penembakan Kasat Reskrim Polres Solok Selatan AKP Rianto Ulil Ansyar digiring polisi di lobi Mapolda Sumatera Barat, Sabtu, 23 November 2024, siang. Tersangka AKP Dadang Iskandar dengan rambut plontos terlihat mengenakan baju tahanan berwarna biru. Pantauan dari tribunpadang.com, tersangka AKP Dadang Iskandar dijaga anggota Propam Polda Sumbar dan personel kepolisian lainnya saat keluar dari lift pukul 11.04 waktu Indonesia Barat. Dirinya terlihat pasrah saja digiring petugas dengan memakai kalung kayu ulin. Namun, AKP Dadang Iskandar yang merupakan Kabak Ops Polres Solok Selatan tidak dibawa ke lokasi penyampaian update, melainkan dibawa ke ruangan lain, dikarenakan kegiatan penyampaian update kasus penembakan ini belum dimulai. Dikabarkan, Kepolisian Daerah, Polda, Sumatera Barat akan menghadirkan tersangka perwira polisi yang menembak rekannya sendiri saat penyampaian update kasus di lobi Mapolda Sumatera Barat, Sabtu, 23 November 2024. Terlihat petugas kepolisian mengeluarkan barang bukti terkait dalam kasus penembakan AKP Rianto Ulil Ansyar, hingga membuat korban meninggal di tempat. Untuk barang bukti ini terdiri dari 1 unit pistol, selongsong peluru, celana, senjata tajam jenis pisau, jam tangan, dan lainnya. Adapun peristiwa penembakan ini terjadi di parkiran Polres Solok Selatan, Jorong Bukit Malintang Barat, Nagari Lubuk Gadang, Kecamatan Sangir, Kabupaten Solok Selatan, Sumbar, pada Jumat, 22 November 2024, dini hari. Sebelumnya, Kapolda Sumatera Barat, Sumbar, Irjen Suharyono menegaskan Kabak Ops Polres Solok Selatan, AKP Dadang Iskandar bakal disangsi pemberhentian dengan tidak hormat, PTDH. Dipastikan akan rampung dalam pekan ini proses PTDH tersebut. Suharyono mengungkapkan bakal melaporkan hasilnya ke Kapolri, Jenderal Listio Sigit Prabowo setelah proses selesai. Suharyono juga menyebut Kapolri menginginkan adanya tindakan tegas bagi pihak-pihak yang berupaya melakukan perintangan penyidikan atau obstruction of justice. Penampakan kalung jimat AKP Dadang tak dilepas polisi saat ditangkap. Kabak Ops Polres Solok Selatan AKP Dadang Iskandar tersangka penembakan Kasat Reskrim Polres Solok Selatan AKP Rianto Ulil Ansyar digiring polisi di lobi Mapolda Sumatera Barat, Sabtu, 23 November 2024, siang. Tersangka AKP Dadang Iskandar dengan rambut plontos terlihat mengenakan baju tahanan berwarna biru. Saat ditahan, benda di leher AKP Dadang pun jadi perhatian. AKP Dadang Iskandar tega menghabisi nyawa AKP Ulil gegara tidak terima jika tambang ilegal yang dibackinginya diusut. Adapun saat ditahan, benda di leher AKP Dadang pun menjadi perhatian. Saat ditampilkan di hadapan awak media itu, AKP Dadang terlihat telah mengenakan baju tahanan berwarna biru, kepala sudah dicukur plontos, tangannya juga sudah diborgol, sementara di lehernya terlihat melingkar kalung kayu ulin. Dadang pun terlihat pasrah saja digiring oleh anggota Propos Polda Sumatera Barat. Tampilannya Dadang ini berbeda dari sehari saat ia menyerahkan diri ke Mapolda Sumatera Barat. Saat itu Dadang tampak tidak diborgol mulai saat digiring dan saat pemeriksaan usai membunuh Ulil. Kapolda Sumatera Barat Irjen Pol Suharyono sebelumnya memastikan pihaknya akan memecat AKP Dadang lewat mekanisme pemberhentian dengan tidak hormat atau PTDH. Pelaksanaan PTDH itu akan dilaksanakan dalam sepekan ke depan dan akan langsung dilaporkan kepada Kapolri. Tindakan tegas itu dilakukan Kapolda menyikapi perintah Kapolri Jenderal Listio Sigit Prabowo guna mengusut tuntas kasus penembakan yang melibatkan 2 anggota polisi di Polres Solok Selatan itu. Kasat Reskrim Polres Solok Selatan AKP Ulil Rianto diketahui tewas ditembak rekan sejawatnya sendiri. Tanpa disadari, korban ditembak AKP Dadang Iskandar dari belakang. Malangnya korban tewas ditembak karena pelaku yang marah temannya ditangkap dalam kasus pertambangan ilegal atau tambang galian C. Marah permintaannya agar temannya yang diamankan AKP Ulil ini tidak digubris, AKP Dadang pun datang ke Polres menemui korban dan membunuh korban. Penampilan AKP Dadang Iskandar pakai baju tahanan kepala digunduli. Kabak Ops Polres Solok Selatan AKP Dadang Iskandar tersangka penembakan Kasat Reskrim Polres Solok Selatan AKP Rianto Ulil Ansyar digiring polisi di lobi Mapolda Sumatera Barat, Sabtu, 23 November 2024, siang. Tersangka AKP Dadang Iskandar dengan rambut plontos terlihat mengenakan baju tahanan berwarna biru. Pantauan dari tribunpadang.com, tersangka AKP Dadang Iskandar dijaga anggota Propam Polda Sumbar dan personel kepolisian lainnya saat keluar dari lift pukul 11.04 waktu Indonesia Barat. Dirinya terlihat pasrah saja digiring petugas dengan memakai kalung kayu ulin. Namun,
AKP Dadang Iskandar yang merupakan Kabak Ops Polres Solok Selatan tidak dibawa ke lokasi penyampaian update, melainkan dibawa ke ruangan lain, dikarenakan kegiatan penyampaian update kasus penembakan ini belum dimulai. Dikabarkan, Kepolisian Daerah, Polda, Sumatera Barat akan menghadirkan tersangka perwira polisi yang menembak rekannya sendiri saat penyampaian update kasus di lobi Mapolda Sumatera Barat, Sabtu, 23 November 2024. Terlihat petugas kepolisian mengeluarkan barang bukti terkait dalam kasus penembakan AKP Rianto Ulil Ansyar, hingga membuat korban meninggal di tempat. Untuk barang bukti ini terdiri dari 1 unit pistol, selongsong peluru, celana, senjata tajam jenis pisau, jam tangan, dan lainnya. Adapun peristiwa penembakan ini terjadi di parkiran Polres Solok Selatan, Jorong Bukit Malintang Barat, Nagari Lubuk Gadang, Kecamatan Sangir, Kabupaten Solok Selatan, Sumbar, pada Jumat, 22 November 2024, dini hari. Sebelumnya, Kapolda Sumatera Barat, Sumbar, Irjen Suharyono menegaskan Kabak Ops Polres Solok Selatan, AKP Dadang Iskandar bakal disangsi pemberhentian dengan tidak hormat, PTDH. Dipastikan akan rampung dalam pekan ini proses PTDH tersebut. Suharyono mengungkapkan bakal melaporkan hasilnya ke Kapolri, Jenderal Listio Sigit Prabowo setelah proses selesai. Suharyono juga menyebut Kapolri menginginkan adanya tindakan tegas bagi pihak-pihak yang berupaya melakukan perintangan penyidikan atau obstruction of justice. Penampakan kalung jimat AKP Dadang tak dilepas polisi saat ditangkap. Kabak Ops Polres Solok Selatan AKP Dadang Iskandar tersangka penembakan Kasat Reskrim Polres Solok Selatan AKP Rianto Ulil Ansyar digiring polisi di lobi Mapolda Sumatera Barat, Sabtu, 23 November 2024, siang. Tersangka AKP Dadang Iskandar dengan rambut lontos terlihat mengenakan baju tahanan berwarna biru. Saat ditahan, benda di leher AKP Dadang pun jadi perhatian. AKP Dadang Iskandar tega menghabisi nyawa AKP Ulil gegara tidak terima jika tambang ilegal yang dibekinginya diusut. Adapun saat ditahan, benda di leher AKP Dadang pun menjadi perhatian. Saat ditampilkan di hadapan awak media itu, AKP Dadang terlihat telah mengenakan baju tahanan berwarna biru, kepala sudah dicukur pelontos, tangannya juga sudah diborgol, sementara di lehernya terlihat melingkar kalung kayu ulin. Dadang pun terlihat pasrah saja digiring oleh anggota Propos Polda Sumatera Barat. Tampilannya Dadang ini berbeda dari sehari saat ia menyerahkan diri ke Mapolda Sumatera Barat. Saat itu Dadang tampak tidak diborgol mulai saat digiring dan saat pemeriksaan usai membunuh Ulil. Kapolda Sumatera Barat Irjen Pol Suharyono sebelumnya memastikan pihaknya akan memecat AKP Dadang lewat mekanisme pemberhentian dengan tidak hormat atau PTDH. Pelaksanaan PTDH itu akan dilaksanakan dalam sepekan ke depan dan akan langsung dilaporkan kepada Kapolri. Tindakan tegas itu dilakukan Kapolda menyikapi perintah Kapolri Jenderal Listio Sigit Prabowo guna mengusut tuntas kasus penembakan yang melibatkan 2 anggota polisi di Polres Solok Selatan itu. Kasat Reskrim Polres Solok Selatan AKP Ulil Rianto diketahui tewas ditembak rekan sejawatnya sendiri. Tanpa disadari, korban ditembak AKP Dadang Iskandar dari belakang. Malangnya korban tewas ditembak karena pelaku yang marah temannya ditangkap dalam kasus pertambangan ilegal atau tambang galian C. Marah permintaannya agar temannya yang diamankan AKP Ulil ini tidak digubris, AKP Dadang pun datang ke Polres menemui korban dan membunuh korban. Penampilan AKP Dadang Iskandar pakai baju tahanan kepala digunduli. Kabak Ops Polres Solok Selatan AKP Dadang Iskandar tersangka penembakan Kasat Reskrim Polres Solok Selatan AKP Rianto Ulil Ansyar digiring polisi di lobi Mapolda Sumatera Barat, Sabtu, 23 November 2024, siang. Tersangka AKP Dadang Iskandar dengan rambut pelontos terlihat mengenakan baju tahanan berwarna biru. Pantauan dari tribunpadang.com, tersangka AKP Dadang Iskandar dijaga anggota Propam Polda Sumbar dan personel kepolisian lainnya saat keluar dari lift pukul 11.04 waktu Indonesia Barat. Dirinya terlihat pasrah saja digiring petugas dengan memakai kalung kayu ulin. Namun, AKP Dadang Iskandar yang merupakan Kabak Ops Polres Solok Selatan tidak dibawa ke lokasi penyampaian update, melainkan dibawa ke ruangan lain, dikarenakan kegiatan penyampaian update kasus penembakan ini belum dimulai. Dikabarkan, Kepolisian Daerah, Polda, Sumatera Barat akan menghadirkan tersangka perwira polisi yang menembak rekannya sendiri saat penyampaian update kasus di lobi Mapolda Sumatera Barat, Sabtu, 23 November 2024. Terlihat petugas kepolisian mengeluarkan barang bukti terkait dalam kasus penembakan AKP Rianto Ulil Ansyar, hingga membuat korban meninggal di tempat. Untuk barang bukti ini terdiri dari 1 unit pistol, selongsong peluru, celana,
senjata tajam jenis pisau, jam tangan, dan lainnya. Adapun peristiwa penembakan ini terjadi di parkiran Polres Solok Selatan, Jorong Bukit Malintang Barat, Nagari Lubuk Gadang, Kecamatan Sangir, Kabupaten Solok Selatan, Sumbar, pada Jumat, 22 November 2024, dini hari. Sebelumnya, Kapolda Sumatera Barat, Sumbar, Irjen Suharyono menegaskan Kabak Ops Polres Solok Selatan, AKP Dadang Iskandar bakal disangsi pemberhentian dengan tidak hormat, PTDH. Dipastikan akan rampung dalam pekan ini proses PTDH tersebut. Suharyono mengungkapkan bakal melaporkan hasilnya ke Kapolri, Jenderal Listio Sigit Prabowo setelah proses selesai. Suharyono juga menyebut Kapolri menginginkan adanya tindakan tegas bagi pihak-pihak yang berupaya melakukan perintangan penyidikan atau obstruction of justice. Penampakan kalung jimat AKP Dadang tak dilepas polisi saat ditangkap. Kabak Ops Polres Solok Selatan AKP Dadang Iskandar tersangka penembakan Kasat Reskrim Polres Solok Selatan AKP Rianto Ulil Ansyar digiring polisi di lobi Mapolda Sumatera Barat, Sabtu, 23 November 2024, siang. Tersangka AKP Dadang Iskandar dengan rambut lontos terlihat mengenakan baju tahanan berwarna biru. Saat ditahan, benda di leher AKP Dadang pun jadi perhatian. AKP Dadang Iskandar tega menghabisi nyawa AKP Ulil gegara tidak terima jika tambang ilegal yang dibekinginya diusut. Adapun saat ditahan, benda di leher AKP Dadang pun menjadi perhatian. Saat ditampilkan di hadapan awak media itu, AKP Dadang terlihat telah mengenakan baju tahanan berwarna biru, kepala sudah dicukur pelontos, tangannya juga sudah diborgol, sementara di lehernya terlihat melingkar kalung kayu ulin. Dadang pun terlihat pasrah saja digiring oleh anggota Propos Polda Sumatera Barat. Tampilannya Dadang ini berbeda dari sehari saat ia menyerahkan diri ke Mapolda Sumatera Barat. Saat itu Dadang tampak tidak diborgol mulai saat digiring dan saat pemeriksaan usai membunuh Ulil. Kapolda Sumatera Barat Irjen Pol Suharyono sebelumnya memastikan pihaknya akan memecat AKP Dadang lewat mekanisme pemberhentian dengan tidak hormat atau PTDH. Pelaksanaan PTDH itu akan dilaksanakan dalam sepekan ke depan dan akan langsung dilaporkan kepada Kapolri. Tindakan tegas itu dilakukan Kapolda menyikapi perintah Kapolri Jenderal Listio Sigit Prabowo guna mengusut tuntas kasus penembakan yang melibatkan dua anggota polisi di Polres Solok Selatan itu. Kasat Reskrim Polres Solok Selatan AKP Ulil Rianto diketahui tewas ditembak rekan sejawatnya sendiri. Tanpa disadari, korban ditembak AKP Dadang Iskandar dari belakang. Malangnya korban tewas ditembak karena pelaku yang marah temannya ditangkap dalam kasus pertambangan ilegal atau tambang galian C. Marah permintaannya agar temannya yang diamankan AKP Ulil ini tidak digubris, AKP Dadang pun datang ke Polres menemui korban dan membunuh korban. Penampilan AKP Dadang Iskandar pakai baju tahanan kepala digunduli. Kabak Ops Polres Solok Selatan AKP Dadang Iskandar tersangka penembakan Kasat Reskrim Polres Solok Selatan AKP Rianto Ulil Ansyar digiring polisi di lobi Mapolda Sumatera Barat, Sabtu, 23 November 2024, siang. Tersangka AKP Dadang Iskandar dengan rambut pelontos terlihat mengenakan baju tahanan berwarna biru. Pantauan dari tribunpadang.com, tersangka AKP Dadang Iskandar dijaga anggota Propam Polda Sumbar dan personel kepolisian lainnya saat keluar dari lift pukul 11.04 waktu Indonesia Barat. Dirinya terlihat pasrah saja digiring petugas dengan memakai kalung kayu ulin. Namun, AKP Dadang Iskandar yang merupakan Kabak Ops Polres Solok Selatan tidak dibawa ke lokasi penyampaian update, melainkan dibawa ke ruangan lain, dikarenakan kegiatan penyampaian update kasus penembakan ini belum dimulai. Dikabarkan, Kepolisian Daerah, Polda, Sumatera Barat akan menghadirkan tersangka perwira polisi yang menembak rekannya sendiri saat penyampaian update kasus di lobi Mapolda Sumatera Barat, Sabtu, 23 November 2024. Terlihat petugas kepolisian mengeluarkan barang bukti terkait dalam kasus penembakan AKP Rianto Ulil Ansyar, hingga membuat korban meninggal di tempat. Untuk barang bukti ini terdiri dari 1 unit pistol, selongsong peluru, celana, senjata tajam jenis pisau, jam tangan, dan lainnya. Adapun peristiwa penembakan ini terjadi di parkiran Polres Solok Selatan, Jorong Bukit Malintang Barat, Nagari Lubuk Gadang, Kecamatan Sangir, Kabupaten Solok Selatan, Sumbar, pada Jumat, 22 November 2024, dini hari. Sebelumnya, Kapolda Sumatera Barat, Sumbar, Irjen Suharyono menegaskan Kabak Ops Polres Solok Selatan, AKP Dadang Iskandar bakal disangsi pemberhentian dengan tidak hormat, PTDH. Dipastikan akan rampung dalam pekan ini proses PTDH tersebut. Suharyono mengungkapkan bakal melaporkan hasilnya ke Kapolri,
Jenderal Listio Sigit Prabowo setelah proses selesai. Suharyono juga menyebut Kapolri menginginkan adanya tindakan tegas bagi pihak-pihak yang berupaya melakukan perintangan penyidikan atau obstruction of justice. Penampakan kalung jimat AKP Dadang tak dilepas polisi saat ditangkap. Kabaops Polres Solok Selatan AKP Dadang Iskandar tersangka penembakan Kasat Reskrim Polres Solok Selatan AKP Rianto Ulil Ansyar digiring polisi di lobi Mapolda Sumatera Barat, Sabtu, 23 November 2024, siang. Tersangka AKP Dadang Iskandar dengan rambut lontos terlihat mengenakan baju tahanan berwarna biru. Saat ditahan, benda di leher AKP Dadang pun jadi perhatian. AKP Dadang Iskandar tega menghabisi nyawa AKP Ulil gegara tidak terima jika tambang ilegal yang dibekinginya diusut. Adapun saat ditahan, benda di leher AKP Dadang pun menjadi perhatian. Saat ditampilkan di hadapan awak media itu, AKP Dadang terlihat telah mengenakan baju tahanan berwarna biru, kepala sudah dicukur pelontos, tangannya juga sudah diborgol, sementara di lehernya terlihat melingkar kalung kayu ulin. Dadang pun terlihat pasrah saja digiring oleh anggota Propos Polda Sumatera Barat. Tampilannya Dadang ini berbeda dari sehari saat ia menyerahkan diri ke Mapolda Sumatera Barat. Saat itu Dadang tampak tidak diborgol mulai saat digiring dan saat pemeriksaan usai membunuh Ulil. Kapolda Sumatera Barat Irjen Pol Suharyono sebelumnya memastikan pihaknya akan memecat AKP Dadang lewat mekanisme pemberhentian dengan tidak hormat atau PTDH. Pelaksanaan PTDH itu akan dilaksanakan dalam sepekan ke depan dan akan langsung dilaporkan kepada Kapolri. Tindakan tegas itu dilakukan Kapolda menyikapi perintah Kapolri Jenderal Listio Sigit Prabowo guna mengusut tuntas kasus penembakan yang melibatkan dua anggota polisi di Polres Solok Selatan itu. Kasat Reskrim Polres Solok Selatan AKP Ulil Rianto diketahui tewas ditembak rekan sejawatnya sendiri. Tanpa disadari, korban ditembak AKP Dadang Iskandar dari belakang. Malangnya korban tewas ditembak karena pelaku yang marah temannya ditangkap dalam kasus pertambangan ilegal atau tambang galian C. Marah permintaannya agar temannya yang diamankan AKP Ulil ini tidak digubris, AKP Dadang pun datang ke Polres menemui korban dan membunuh korban. Penampilan AKP Dadang Iskandar pakai baju tahanan kepala digunduli. Kabak Ops Polres Solok Selatan AKP Dadang Iskandar tersangka penembakan Kasat Reskrim Polres Solok Selatan AKP Rianto Ulil Ansyar digiring polisi di lobi Mapolda Sumatera Barat, Sabtu, 23 November 2024, siang. Tersangka AKP Dadang Iskandar dengan rambut pelontos terlihat mengenakan baju tahanan berwarna biru. Pantauan dari tribunpadang.com, tersangka AKP Dadang Iskandar dijaga anggota Propam Polda Sumbar dan personel kepolisian lainnya saat keluar dari lift pukul 11.04 waktu Indonesia Barat. Dirinya terlihat pasrah saja digiring petugas dengan memakai kalung kayu ulin. Namun, AKP Dadang Iskandar yang merupakan Kabak Ops Polres Solok Selatan tidak dibawa ke lokasi penyampaian update, melainkan dibawa ke ruangan lain, dikarenakan kegiatan penyampaian update kasus penembakan ini belum dimulai. Dikabarkan, Kepolisian Daerah, Polda, Sumatera Barat akan menghadirkan tersangka perwira polisi yang menembak rekannya sendiri saat penyampaian update kasus di lobi Mapolda Sumatera Barat, Sabtu, 23 November 2024. Terlihat petugas kepolisian mengeluarkan barang bukti terkait dalam kasus penembakan AKP Rianto Ulil Ansyar, hingga membuat korban meninggal di tempat. Untuk barang bukti ini terdiri dari 1 unit pistol, selongsong peluru, celana, senjata tajam jenis pisau, jam tangan, dan lainnya. Adapun peristiwa penembakan ini terjadi di parkiran Polres Solok Selatan, Jorong Bukit Malintang Barat, Nagari Lubuk Gadang, Kecamatan Sangir, Kabupaten Solok Selatan, Sumbar, pada Jumat, 22 November 2024, dini hari. Sebelumnya, Kapolda Sumatera Barat, Sumbar, Irjen Suharyono menegaskan Kabak Ops Polres Solok Selatan, AKP Dadang Iskandar bakal disangsi pemberhentian dengan tidak hormat, PTDH. Dipastikan akan rampung dalam pekan ini proses PTDH tersebut. Suharyono mengungkapkan bakal melaporkan hasilnya ke Kapolri, Jenderal Listio Sigit Prabowo setelah proses selesai. Suharyono juga menyebut Kapolri menginginkan adanya tindakan tegas bagi pihak-pihak yang berupaya melakukan perintangan penyidikan atau obstruction of justice. Penampakan kalung jimat AKP Dadang tak dilepas polisi saat ditangkap. Kabaops Polres Solok Selatan AKP Dadang Iskandar tersangka penembakan Kasat Reskrim Polres Solok Selatan AKP Rianto Ulil Ansyar digiring polisi di lobi Mapolda Sumatera Barat, Sabtu, 23 November 2024, siang. Tersangka AKP Dadang Iskandar dengan rambut lontos terlihat mengenakan baju tahanan berwarna biru. Saat ditahan, benda di leher AKP Dadang pun jadi perhatian.
AKP Dadang Iskandar tega menghabisi nyawa AKP Uhlil gegara tidak terima jika tambang ilegal yang dibackinginya diusut. Adapun saat ditahan, benda di leher AKP Dadang pun menjadi perhatian. Saat ditampilkan di hadapan awak media itu, AKP Dadang terlihat telah mengenakan baju tahanan berwarna biru, kepala sudah dicukur pelontos, tangannya juga sudah diborgol, sementara di lehernya terlihat melingkar kalung kayu ulin. Dadang pun terlihat pasrah saja digiring oleh anggota Propos Polda Sumatera Barat. Tampilannya Dadang ini berbeda dari sehari saat ia menyerahkan diri ke Mapolda Sumatera Barat. Saat itu Dadang tampak tidak diborgol mulai saat digiring dan saat pemeriksaan usai membunuh Ulil. Kapolda Sumatera Barat Irjen Pol Suharyono sebelumnya memastikan pihaknya akan memecat AKP Dadang lewat mekanisme pemberhentian dengan tidak hormat atau PTDH. Pelaksanaan PTDH itu akan dilaksanakan dalam sepekan ke depan dan akan langsung dilaporkan kepada Kapolri. Tindakan tegas itu dilakukan Kapolda menyikapi perintah Kapolri Jenderal Listio Sigit Prabowo guna mengusut tuntas kasus penembakan yang melibatkan dua anggota polisi di Polres Solok Selatan itu. Kasat Reskrim Polres Solok Selatan AKP Ulil Rianto diketahui tewas ditembak rekan sejawatnya sendiri. Tanpa disadari, korban ditembak AKP Dadang Iskandar dari belakang. Malangnya korban tewas ditembak karena pelaku yang marah temannya ditangkap dalam kasus pertambangan ilegal atau tambang galian C. Marah permintaannya agar temannya yang diamankan AKP Ulil ini tidak digubris, AKP Dadang pun datang ke Polres menemui korban dan membunuh korban. Penampilan AKP Dadang Iskandar pakai baju tahanan kepala digunduli. Kabak Ops Polres Solok Selatan AKP Dadang Iskandar tersangka penembakan Kasat Reskrim Polres Solok Selatan AKP Rianto Ulil Ansyar digiring polisi di lobi Mapolda Sumatera Barat, Sabtu, 23 November 2024, siang. Tersangka AKP Dadang Iskandar dengan rambut pelontos terlihat mengenakan baju tahanan berwarna biru. Pantauan dari tribunpadang.com, tersangka AKP Dadang Iskandar dijaga anggota Propam Polda Sumbar dan personel kepolisian lainnya saat keluar dari lift pukul 11.04 waktu Indonesia Barat. Dirinya terlihat pasrah saja digiring petugas dengan memakai kalung kayu ulin. Namun, AKP Dadang Iskandar yang merupakan Kabak Ops Polres Solok Selatan tidak dibawa ke lokasi penyampaian update, melainkan dibawa ke ruangan lain, dikarenakan kegiatan penyampaian update kasus penembakan ini belum dimulai. Dikabarkan, Kepolisian Daerah, Polda, Sumatera Barat akan menghadirkan tersangka perwira polisi yang menembak rekannya sendiri saat penyampaian update kasus di lobi Mapolda Sumatera Barat, Sabtu, 23 November 2024. Terlihat petugas kepolisian mengeluarkan barang bukti terkait dalam kasus penembakan AKP Rianto Ulil Ansyar, hingga membuat korban meninggal di tempat. Untuk barang bukti ini terdiri dari 1 unit pistol, selongsong peluru, celana, senjata tajam jenis pisau, jam tangan, dan lainnya. Adapun peristiwa penembakan ini terjadi di parkiran Polres Solok Selatan, Jorong Bukit Malintang Barat, Nagari Lubuk Gadang, Kecamatan Sangir, Kabupaten Solok Selatan, Sumbar, pada Jumat, 22 November 2024, dini hari. Sebelumnya, Kapolda Sumatera Barat, Sumbar, Irjen Suharyono menegaskan Kabak Ops Polres Solok Selatan, AKP Dadang Iskandar bakal disangsi pemberhentian dengan tidak hormat, PTDH. Dipastikan akan rampung dalam pekan ini proses PTDH tersebut. Suharyono mengungkapkan bakal melaporkan hasilnya ke Kapolri, Jenderal Listio Sigit Prabowo setelah proses selesai. Suharyono juga menyebut Kapolri menginginkan adanya tindakan tegas bagi pihak-pihak yang berupaya melakukan perintangan penyidikan atau obstruction of justice. Penampakan kalung jimat AKP Dadang tak dilepas polisi saat ditangkap. Kabak Ops Polres Solok Selatan AKP Dadang Iskandar tersangka penembakan Kasat Reskrim Polres Solok Selatan AKP Rianto Ulil Ansyar digiring polisi di lobi Mapolda Sumatera Barat, Sabtu, 23 November 2024, siang. Tersangka AKP Dadang Iskandar dengan rambut lontos terlihat mengenakan baju tahanan berwarna biru. Saat ditahan, benda di leher AKP Dadang pun jadi perhatian. AKP Dadang Iskandar tega menghabisi nyawa AKP Uhlil gegara tidak terima jika tambang ilegal yang dibackinginya diusut. Adapun saat ditahan, benda di leher AKP Dadang pun menjadi perhatian. Saat ditampilkan di hadapan awak media itu, AKP Dadang terlihat telah mengenakan baju tahanan berwarna biru, kepala sudah dicukur pelontos, tangannya juga sudah diborgol, sementara di lehernya terlihat melingkar kalung kayu ulin.
Dadang pun terlihat pasrah saja digiring oleh anggota Provos Polda Sumatera Barat. Tampilannya Dadang ini berbeda dari sehari saat ia menyerahkan diri ke Mapolda Sumatera Barat. Saat itu Dadang tampak tidak diborgol mulai saat digiring dan saat pemeriksaan usai membunuh Ulil. Kapolda Sumatera Barat Irjen Pol Suharyono sebelumnya memastikan pihaknya akan memecat AKP Dadang lewat mekanisme pemberhentian dengan tidak hormat atau PTDH. Pelaksanaan PTDH itu akan dilaksanakan dalam sepekan ke depan dan akan langsung dilaporkan kepada Kapolri. Tindakan tegas itu dilakukan Kapolda menyikapi perintah Kapolri Jenderal Listio Sigit Prabowo guna mengusut tuntas kasus penembakan yang melibatkan 2 anggota polisi di Polres Solok Selatan itu. Kasat Reskrim Polres Solok Selatan AKP Ulil Rianto diketahui tewas ditembak rekan sejawatnya sendiri. Tanpa disadari, korban ditembak AKP Dadang Iskandar dari belakang. Malangnya korban tewas ditembak karena pelaku yang marah temannya ditangkap dalam kasus pertambangan ilegal atau tambang galian C. Marah permintaannya agar temannya yang diamankan AKP Ulil ini tidak digubris, AKP Dadang pun datang ke Polres menemui korban dan membunuh korban. Penampilan AKP Dadang Iskandar pakai baju tahanan kepala digunduli. Kabak Ops Polres Solok Selatan AKP Dadang Iskandar tersangka penembakan Kasat Reskrim Polres Solok Selatan AKP Rianto Ulil Ansyar digiring polisi di lobi Mapolda Sumatera Barat, Sabtu, 23 November 2024, siang. Tersangka AKP Dadang Iskandar dengan rambut plontos terlihat mengenakan baju tahanan berwarna biru. Pantauan dari tribunpadang.com, tersangka AKP Dadang Iskandar dijaga anggota Propam Polda Sumbar dan personel kepolisian lainnya saat keluar dari lift pukul 11.04 waktu Indonesia Barat. Dirinya terlihat pasrah saja digiring petugas dengan memakai kalung kayu ulin. Namun, AKP Dadang Iskandar yang merupakan Kabak Ops Polres Solok Selatan tidak dibawa ke lokasi penyampaian update, melainkan dibawa ke ruangan lain, dikarenakan kegiatan penyampaian update kasus penembakan ini belum dimulai. Dikabarkan, Kepolisian Daerah, Polda, Sumatera Barat akan menghadirkan tersangka perwira polisi yang menembak rekannya sendiri saat penyampaian update kasus di lobi Mapolda Sumatera Barat, Sabtu, 23 November 2024. Terlihat petugas kepolisian mengeluarkan barang bukti terkait dalam kasus penembakan AKP Rianto Ulil Ansyar, hingga membuat korban meninggal di tempat. Untuk barang bukti ini terdiri dari 1 unit pistol, selongsong peluru, celana, senjata tajam jenis pisau, jam tangan, dan lainnya. Adapun peristiwa penembakan ini terjadi di parkiran Polres Solok Selatan, Jorong Bukit Malintang Barat, Nagari Lubuk Gadang, Kecamatan Sangir, Kabupaten Solok Selatan, Sumbar, pada Jumat, 22 November 2024, dini hari. Sebelumnya, Kapolda Sumatera Barat, Sumbar, Irjen Suharyono menegaskan Kabak Ops Polres Solok Selatan, AKP Dadang Iskandar bakal disangsi pemberhentian dengan tidak hormat, PTDH. Dipastikan akan rampung dalam pekan ini proses PTDH tersebut. Suharyono mengungkapkan bakal melaporkan hasilnya ke Kapolri, Jenderal Listio Sigit Prabowo setelah proses selesai. Suharyono juga menyebut Kapolri menginginkan adanya tindakan tegas bagi pihak-pihak yang berupaya melakukan perintangan penyidikan atau obstruction of justice. Penampakan kalung jimat AKP Dadang tak dilepas polisi saat ditangkap. Kabak Ops Polres Solok Selatan AKP Dadang Iskandar tersangka penembakan Kasat Reskrim Polres Solok Selatan AKP Rianto Ulil Ansyar digiring polisi di lobi Mapolda Sumatera Barat, Sabtu, 23 November 2024, siang. Tersangka AKP Dadang Iskandar dengan rambut lontos terlihat mengenakan baju tahanan berwarna biru. Saat ditahan, benda di leher AKP Dadang pun jadi perhatian. AKP Dadang Iskandar tega menghabisi nyawa AKP Ulil gegara tidak terima jika tambang ilegal yang dibekinginya diusut. Adapun saat ditahan, benda di leher AKP Dadang pun menjadi perhatian. Saat ditampilkan di hadapan awak media itu, AKP Dadang terlihat telah mengenakan baju tahanan berwarna biru, kepala sudah dicukur plontos, tangannya juga sudah diborgol, sementara di lehernya terlihat melingkar kalung kayu ulin. Dadang pun terlihat pasrah saja digiring oleh anggota Provos Polda Sumatera Barat. Tampilannya Dadang ini berbeda dari sehari saat ia menyerahkan diri ke Mapolda Sumatera Barat. Saat itu Dadang tampak tidak diborgol mulai saat digiring dan saat pemeriksaan usai membunuh Ulil. Kapolda Sumatera Barat Irjen Pol Suharyono sebelumnya memastikan pihaknya akan memecat AKP Dadang lewat mekanisme pemberhentian dengan tidak hormat atau PTDH. Pelaksanaan PTDH itu akan dilaksanakan dalam sepekan ke depan dan akan langsung dilaporkan kepada Kapolri. Tindakan tegas itu dilakukan Kapolda menyikapi perintah Kapolri Jenderal Listio Sigit Prabowo
guna mengusut tuntas kasus penembakan yang melibatkan 2 anggota polisi di Polres Solok Selatan itu. Kasat Reskrim Polres Solok Selatan AKP Ulil Rianto diketahui tewas ditembak rekan sejawatnya sendiri. Tanpa disadari, korban ditembak AKP Dadang Iskandar dari belakang. Malangnya korban tewas ditembak karena pelaku yang marah temannya ditangkap dalam kasus pertambangan ilegal atau tambang galian C. Marah permintaannya agar temannya yang diamankan AKP Ulil ini tidak digubris, AKP Dadang pun datang ke Polres menemui korban dan membunuh korban. Penampilan AKP Dadang Iskandar pakai baju tahanan kepala digunduli. Kabak Ops Polres Solok Selatan AKP Dadang Iskandar tersangka penembakan Kasat Reskrim Polres Solok Selatan AKP Rianto Ulil Ansyar digiring polisi di lobi Mapolda Sumatera Barat, Sabtu, 23 November 2024, siang. Tersangka AKP Dadang Iskandar dengan rambut plontos terlihat mengenakan baju tahanan berwarna biru. Pantauan dari tribunpadang.com, tersangka AKP Dadang Iskandar dijaga anggota Propam Polda Sumbar dan personel kepolisian lainnya saat keluar dari lift pukul 11.04 waktu Indonesia Barat. Dirinya terlihat pasrah saja digiring petugas dengan memakai kalung kayu ulin. Namun, AKP Dadang Iskandar yang merupakan Kabak Ops Polres Solok Selatan tidak dibawa ke lokasi penyampaian update, melainkan dibawa ke ruangan lain, dikarenakan kegiatan penyampaian update kasus penembakan ini belum dimulai. Dikabarkan, Kepolisian Daerah, Polda, Sumatera Barat akan menghadirkan tersangka perwira polisi yang menembak rekannya sendiri saat penyampaian update kasus di lobi Mapolda Sumatera Barat, Sabtu, 23 November 2024. Terlihat petugas kepolisian mengeluarkan barang bukti terkait dalam kasus penembakan AKP Rianto Ulil Ansyar, hingga membuat korban meninggal di tempat. Untuk barang bukti ini terdiri dari 1 unit pistol, selongsong peluru, celana, senjata tajam jenis pisau, jam tangan, dan lainnya. Adapun peristiwa penembakan ini terjadi di parkiran Polres Solok Selatan, Jorong Bukit Malintang Barat, Nagari Lubuk Gadang, Kecamatan Sangir, Kabupaten Solok Selatan, Sumbar, pada Jumat, 22 November 2024, dini hari. Sebelumnya, Kapolda Sumatera Barat, Sumbar, Irjen Suharyono menegaskan Kabak Ops Polres Solok Selatan, AKP Dadang Iskandar bakal disangsi pemberhentian dengan tidak hormat, PTDH. Dipastikan akan rampung dalam pekan ini proses PTDH tersebut. Suharyono mengungkapkan bakal melaporkan hasilnya ke Kapolri, Jenderal Listio Sigit Prabowo setelah proses selesai. Suharyono juga menyebut Kapolri menginginkan adanya tindakan tegas bagi pihak-pihak yang berupaya melakukan perintangan penyidikan atau obstruction of justice. Penampakan kalung jimat AKP Dadang tak dilepas polisi saat ditangkap. Kabak Ops Polres Solok Selatan AKP Dadang Iskandar tersangka penembakan Kasat Reskrim Polres Solok Selatan AKP Rianto Ulil Ansyar digiring polisi di lobi Mapolda Sumatera Barat, Sabtu, 23 November 2024, siang. Tersangka AKP Dadang Iskandar dengan rambut lontos terlihat mengenakan baju tahanan berwarna biru. Saat ditahan, benda di leher AKP Dadang pun jadi perhatian. AKP Dadang Iskandar tega menghabisi nyawa AKP Ulil gegara tidak terima jika tambang ilegal yang dibackinginya diusut. Adapun saat ditahan, benda di leher AKP Dadang pun menjadi perhatian. Saat ditampilkan di hadapan awak media itu, AKP Dadang terlihat telah mengenakan baju tahanan berwarna biru, kepala sudah dicukur plontos, tangannya juga sudah diborgol, sementara di lehernya terlihat melingkar kalung kayu ulin. Dadang pun terlihat pasrah saja digiring oleh anggota Propos Polda Sumatera Barat. Tampilannya Dadang ini berbeda dari sehari saat ia menyerahkan diri ke Mapolda Sumatera Barat. Saat itu Dadang tampak tidak diborgol mulai saat digiring dan saat pemeriksaan usai membunuh Ulil. Kapolda Sumatera Barat Irjen Pol Suharyono sebelumnya memastikan pihaknya akan memecat AKP Dadang lewat mekanisme pemberhentian dengan tidak hormat atau PTDH. Pelaksanaan PTDH itu akan dilaksanakan dalam sepekan ke depan dan akan langsung dilaporkan kepada Kapolri. Tindakan tegas itu dilakukan Kapolda menyikapi perintah Kapolri Jenderal Listio Sigit Prabowo guna mengusut tuntas kasus penembakan yang melibatkan 2 anggota polisi di Polres Solok Selatan itu. Kasat Reskrim Polres Solok Selatan AKP Ulil Rianto diketahui tewas ditembak rekan sejawatnya sendiri. Tanpa disadari, korban ditembak AKP Dadang Iskandar dari belakang. Malangnya korban tewas ditembak karena pelaku yang marah temannya ditangkap dalam kasus pertambangan ilegal atau tambang galian C. Marah permintaannya agar temannya yang diamankan AKP Ulil ini tidak digubris, AKP Dadang pun datang ke Polres menemui korban dan membunuh korban. Penampilan AKP Dadang Iskandar pakai baju tahanan kepala digunduli.
Kabak Ops Polres Solok Selatan AKP Dadang Iskandar tersangka penembakan Kasat Reskrim Polres Solok Selatan AKP Rianto Ulil Ansyar digiring polisi di lobi Mapolda Sumatera Barat, Sabtu, 23 November 2024, siang. Tersangka AKP Dadang Iskandar dengan rambut plontos terlihat mengenakan baju tahanan berwarna biru. Pantauan dari tribunpadang.com, tersangka AKP Dadang Iskandar dijaga anggota Propam Polda Sumbar dan personel kepolisian lainnya saat keluar dari lift pukul 11.04 waktu Indonesia Barat. Dirinya terlihat pasrah saja digiring petugas dengan memakai kalung kayu ulin. Namun, AKP Dadang Iskandar yang merupakan Kabak Ops Polres Solok Selatan tidak dibawa ke lokasi penyampaian update, melainkan dibawa ke ruangan lain, dikarenakan kegiatan penyampaian update kasus penembakan ini belum dimulai. Dikabarkan, Kepolisian Daerah, Polda, Sumatera Barat akan menghadirkan tersangka perwira polisi yang menembak rekannya sendiri saat penyampaian update kasus di lobi Mapolda Sumatera Barat, Sabtu, 23 November 2024. Terlihat petugas kepolisian mengeluarkan barang bukti terkait dalam kasus penembakan AKP Rianto Ulil Ansyar, hingga membuat korban meninggal di tempat. Untuk barang bukti ini terdiri dari 1 unit pistol, selongsong peluru, celana, senjata tajam jenis pisau, jam tangan, dan lainnya. Adapun peristiwa penembakan ini terjadi di parkiran Polres Solok Selatan, Jorong Bukit Malintang Barat, Nagari Lubuk Gadang, Kecamatan Sangir, Kabupaten Solok Selatan, Sumbar, pada Jumat, 22 November 2024, dini hari. Sebelumnya, Kapolda Sumatera Barat, Sumbar, Irjen Suharyono menegaskan Kabak Ops Polres Solok Selatan, AKP Dadang Iskandar bakal disangsi pemberhentian dengan tidak hormat, PTDH. Dipastikan akan rampung dalam pekan ini proses PTDH tersebut. Suharyono mengungkapkan bakal melaporkan hasilnya ke Kapolri, Jenderal Listio Sigit Prabowo setelah proses selesai. Suharyono juga menyebut Kapolri menginginkan adanya tindakan tegas bagi pihak-pihak yang berupaya melakukan perintangan penyidikan atau obstruction of justice. Penampakan kalung jimat AKP Dadang tak dilepas polisi saat ditangkap. Kabak Ops Polres Solok Selatan AKP Dadang Iskandar tersangka penembakan Kasat Reskrim Polres Solok Selatan AKP Rianto Ulil Ansyar digiring polisi di lobi Mapolda Sumatera Barat, Sabtu, 23 November 2024, siang. Tersangka AKP Dadang Iskandar dengan rambut plontos terlihat mengenakan baju tahanan berwarna biru. Saat ditahan, benda di leher AKP Dadang pun jadi perhatian. AKP Dadang Iskandar tega menghabisi nyawa AKP Ulil gegara tidak terima jika tambang ilegal yang dibackinginya diusut. Adapun saat ditahan, benda di leher AKP Dadang pun menjadi perhatian. Saat ditampilkan di hadapan awak media itu, AKP Dadang terlihat telah mengenakan baju tahanan berwarna biru, kepala sudah dicukur plontos, tangannya juga sudah diborgol, sementara di lehernya terlihat melingkar kalung kayu ulin. Dadang pun terlihat pasrah saja digiring oleh anggota Propos Polda Sumatera Barat. Tampilannya Dadang ini berbeda dari sehari saat ia menyerahkan diri ke Mapolda Sumatera Barat. Saat itu Dadang tampak tidak diborgol mulai saat digiring dan saat pemeriksaan usai membunuh Ulil. Kapolda Sumatera Barat Irjen Pol Suharyono sebelumnya memastikan pihaknya akan memecat AKP Dadang lewat mekanisme pemberhentian dengan tidak hormat atau PTDH. Pelaksanaan PTDH itu akan dilaksanakan dalam sepekan ke depan dan akan langsung dilaporkan kepada Kapolri. Tindakan tegas itu dilakukan Kapolda menyikapi perintah Kapolri Jenderal Listio Sigit Prabowo guna mengusut tuntas kasus penembakan yang melibatkan 2 anggota polisi di Polres Solok Selatan itu. Kasat Reskrim Polres Solok Selatan AKP Ulil Rianto diketahui tewas ditembak rekan sejawatnya sendiri. Tanpa disadari, korban ditembak AKP Dadang Iskandar dari belakang. Malangnya korban tewas ditembak karena pelaku yang marah temannya ditangkap dalam kasus pertambangan ilegal atau tambang galian C. Marah permintaannya agar temannya yang diamankan AKP Ulil ini tidak digubris, AKP Dadang pun datang ke Polres menemui korban dan membunuh korban. Penampilan AKP Dadang Iskandar pakai baju tahanan kepala digunduli. Kabak Ops Polres Solok Selatan AKP Dadang Iskandar tersangka penembakan Kasat Reskrim Polres Solok Selatan AKP Rianto Ulil Ansyar digiring polisi di lobi Mapolda Sumatera Barat, Sabtu, 23 November 2024, siang. Tersangka AKP Dadang Iskandar dengan rambut plontos terlihat mengenakan baju tahanan berwarna biru. Pantauan dari tribunpadang.com, tersangka AKP Dadang Iskandar dijaga anggota Propam Polda Sumbar dan personel kepolisian lainnya saat keluar dari lift pukul 11.04 waktu Indonesia Barat. Dirinya terlihat pasrah saja digiring petugas dengan memakai kalung kayu ulin. Namun,
AKP Dadang Iskandar yang merupakan Kabak Ops Polres Solok Selatan tidak dibawa ke lokasi penyampaian update, melainkan dibawa ke ruangan lain, dikarenakan kegiatan penyampaian update kasus penembakan ini belum dimulai. Dikabarkan, Kepolisian Daerah, Polda, Sumatera Barat akan menghadirkan tersangka perwira polisi yang menembak rekannya sendiri saat penyampaian update kasus di lobi Mapolda Sumatera Barat, Sabtu, 23 November 2024. Terlihat petugas kepolisian mengeluarkan barang bukti terkait dalam kasus penembakan AKP Rianto Ulil Ansyar, hingga membuat korban meninggal di tempat. Untuk barang bukti ini terdiri dari 1 unit pistol, selongsong peluru, celana, senjata tajam jenis pisau, jam tangan, dan lainnya. Adapun peristiwa penembakan ini terjadi di parkiran Polres Solok Selatan, Jorong Bukit Malintang Barat, Nagari Lubuk Gadang, Kecamatan Sangir, Kabupaten Solok Selatan, Sumbar, pada Jumat, 22 November 2024, dini hari. Sebelumnya, Kapolda Sumatera Barat, Sumbar, Irjen Suharyono menegaskan Kabak Ops Polres Solok Selatan, AKP Dadang Iskandar bakal disangsi pemberhentian dengan tidak hormat, PTDH. Dipastikan akan rampung dalam pekan ini proses PTDH tersebut. Suharyono mengungkapkan bakal melaporkan hasilnya ke Kapolri, Jenderal Listio Sigit Prabowo setelah proses selesai. Suharyono juga menyebut Kapolri menginginkan adanya tindakan tegas bagi pihak-pihak yang berupaya melakukan perintangan penyidikan atau obstruction of justice. Penampakan kalung jimat AKP Dadang tak dilepas polisi saat ditangkap. Kabak Ops Polres Solok Selatan AKP Dadang Iskandar tersangka penembakan Kasat Reskrim Polres Solok Selatan AKP Rianto Ulil Ansyar digiring polisi di lobi Mapolda Sumatera Barat, Sabtu, 23 November 2024, siang. Tersangka AKP Dadang Iskandar dengan rambut lontos terlihat mengenakan baju tahanan berwarna biru. Saat ditahan, benda di leher AKP Dadang pun jadi perhatian. AKP Dadang Iskandar tega menghabisi nyawa AKP Ulil gara tidak terima jika tambang ilegal yang dibackinginya diusut. Adapun saat ditahan, benda di leher AKP Dadang pun menjadi perhatian. Saat ditampilkan di hadapan awak media itu, AKP Dadang terlihat telah mengenakan baju tahanan berwarna biru, kepala sudah dicukur pelontos, tangannya juga sudah diborgol, sementara di lehernya terlihat melingkar kalung kayu ulin. Dadang pun terlihat pasrah saja digiring oleh anggota Propos Polda Sumatera Barat. Tampilannya Dadang ini berbeda dari sehari saat ia menyerahkan diri ke Mapolda Sumatera Barat. Saat itu Dadang tampak tidak diborgol mulai saat digiring dan saat pemeriksaan usai membunuh Ulil. Kapolda Sumatera Barat Irjen Pol Suharyono sebelumnya memastikan pihaknya akan memecat AKP Dadang lewat mekanisme pemberhentian dengan tidak hormat atau PTDH. Pelaksanaan PTDH itu akan dilaksanakan dalam sepekan ke depan dan akan langsung dilaporkan kepada Kapolri. Tindakan tegas itu dilakukan Kapolda menyikapi perintah Kapolri Jenderal Listio Sigit Prabowo guna mengusut tuntas kasus penembakan yang melibatkan 2 anggota polisi di Polres Solok Selatan itu. Kasat Reskrim Polres Solok Selatan AKP Ulil Rianto diketahui tewas ditembak rekan sejawatnya sendiri. Tanpa disadari, korban ditembak AKP Dadang Iskandar dari belakang. Malangnya korban tewas ditembak karena pelaku yang marah temannya ditangkap dalam kasus pertambangan ilegal atau tambang galian C. Marah permintaannya agar temannya yang diamankan AKP Ulil ini tidak digubris, AKP Dadang pun datang ke Polres menemui korban dan membunuh korban. Penampilan AKP Dadang Iskandar pakai baju tahanan kepala digunduli. Kabak Ops Polres Solok Selatan AKP Dadang Iskandar tersangka penembakan Kasat Reskrim Polres Solok Selatan AKP Rianto Ulil Ansyar digiring polisi di lobi Mapolda Sumatera Barat, Sabtu, 23 November 2024, siang. Tersangka AKP Dadang Iskandar dengan rambut pelontos terlihat mengenakan baju tahanan berwarna biru. Pantauan dari tribunpadang.com, tersangka AKP Dadang Iskandar dijaga anggota Propam Polda Sumbar dan personel kepolisian lainnya saat keluar dari lift pukul 11.04 waktu Indonesia Barat. Dirinya terlihat pasrah saja digiring petugas dengan memakai kalung kayu ulin. Namun, AKP Dadang Iskandar yang merupakan Kabak Ops Polres Solok Selatan tidak dibawa ke lokasi penyampaian update, melainkan dibawa ke ruangan lain, dikarenakan kegiatan penyampaian update kasus penembakan ini belum dimulai. Dikabarkan, Kepolisian Daerah, Polda, Sumatera Barat akan menghadirkan tersangka perwira polisi yang menembak rekannya sendiri saat penyampaian update kasus di lobi Mapolda Sumatera Barat, Sabtu, 23 November 2024. Terlihat petugas kepolisian mengeluarkan barang bukti terkait dalam kasus penembakan AKP Rianto Ulil Ansyar, hingga membuat korban meninggal di tempat. Untuk barang bukti ini terdiri dari 1 unit pistol, selongsong peluru,
celana, senjata tajam jenis pisau, jam tangan, dan lainnya. Adapun peristiwa penembakan ini terjadi di parkiran Polres Solok Selatan, Jorong Bukit Malintang Barat, Nagari Lubuk Gadang, Kecamatan Sangir, Kabupaten Solok Selatan, Sumbar, pada Jumat, 22 November 2024, dini hari. Sebelumnya, Kapolda Sumatera Barat, Sumbar, Irjen Suharyono menegaskan Kabak Ops Polres Solok Selatan, AKP Dadang Iskandar bakal disangsi pemberhentian dengan tidak hormat, PTDH. Dipastikan akan rampung dalam pekan ini proses PTDH tersebut. Suharyono mengungkapkan bakal melaporkan hasilnya ke Kapolri, Jenderal Listio Sigit Prabowo setelah proses selesai. Suharyono juga menyebut Kapolri menginginkan adanya tindakan tegas bagi pihak-pihak yang berupaya melakukan perintangan penyidikan atau obstruction of justice. Penampakan kalung jimat AKP Dadang tak dilepas polisi saat ditangkap. Kabak Ops Polres Solok Selatan AKP Dadang Iskandar tersangka penembakan Kasat Reskrim Polres Solok Selatan AKP Rianto Ulil Ansyar digiring polisi di lobi Mapolda Sumatera Barat, Sabtu, 23 November 2024, siang. Tersangka AKP Dadang Iskandar dengan rambut lontos terlihat mengenakan baju tahanan berwarna biru. Saat ditahan, benda di leher AKP Dadang pun jadi perhatian. AKP Dadang Iskandar tega menghabisi nyawa AKP Ulil gegara tidak terima jika tambang ilegal yang dibackinginya diusut. Adapun saat ditahan, benda di leher AKP Dadang pun menjadi perhatian. Saat ditampilkan di hadapan awak media itu, AKP Dadang terlihat telah mengenakan baju tahanan berwarna biru, kepala sudah dicukur pelontos, tangannya juga sudah diborgol, sementara di lehernya terlihat melingkar kalung kayu ulin. Dadang pun terlihat pasrah saja digiring oleh anggota Propos Polda Sumatera Barat. Tampilannya Dadang ini berbeda dari sehari saat ia menyerahkan diri ke Mapolda Sumatera Barat. Saat itu Dadang tampak tidak diborgol mulai saat digiring dan saat pemeriksaan usai membunuh Ulil. Kapolda Sumatera Barat Irjen Pol Suharyono sebelumnya memastikan pihaknya akan memecat AKP Dadang lewat mekanisme pemberhentian dengan tidak hormat atau PTDH. Pelaksanaan PTDH itu akan dilaksanakan dalam sepekan ke depan dan akan langsung dilaporkan kepada Kapolri. Tindakan tegas itu dilakukan Kapolda menyikapi perintah Kapolri Jenderal Listio Sigit Prabowo guna mengusut tuntas kasus penembakan yang melibatkan dua anggota polisi di Polres Solok Selatan itu. Kasat Reskrim Polres Solok Selatan AKP Ulil Rianto diketahui tewas ditembak rekan sejawatnya sendiri. Tanpa disadari, korban ditembak AKP Dadang Iskandar dari belakang. Malangnya korban tewas ditembak karena pelaku yang marah temannya ditangkap dalam kasus pertambangan ilegal atau tambang galian C. Marah permintaannya agar temannya yang diamankan AKP Ulil ini tidak digubris, AKP Dadang pun datang ke Polres menemui korban dan membunuh korban. Penampilan AKP Dadang Iskandar pakai baju tahanan kepala digunduli. Kabak Ops Polres Solok Selatan AKP Dadang Iskandar tersangka penembakan Kasat Reskrim Polres Solok Selatan AKP Rianto Ulil Ansyar digiring polisi di lobi Mapolda Sumatera Barat, Sabtu, 23 November 2024, siang. Tersangka AKP Dadang Iskandar dengan rambut pelontos terlihat mengenakan baju tahanan berwarna biru. Pantauan dari tribunpadang.com, tersangka AKP Dadang Iskandar dijaga anggota Propam Polda Sumbar dan personel kepolisian lainnya saat keluar dari lift pukul 11.04 waktu Indonesia Barat. Dirinya terlihat pasrah saja digiring petugas dengan memakai kalung kayu ulin. Namun, AKP Dadang Iskandar yang merupakan Kabak Ops Polres Solok Selatan tidak dibawa ke lokasi penyampaian update, melainkan dibawa ke ruangan lain, dikarenakan kegiatan penyampaian update kasus penembakan ini belum dimulai. Dikabarkan, Kepolisian Daerah, Polda, Sumatera Barat akan menghadirkan tersangka perwira polisi yang menembak rekannya sendiri saat penyampaian update kasus di lobi Mapolda Sumatera Barat, Sabtu, 23 November 2024. Terlihat petugas kepolisian mengeluarkan barang bukti terkait dalam kasus penembakan AKP Rianto Ulil Ansyar, hingga membuat korban meninggal di tempat. Untuk barang bukti ini terdiri dari 1 unit pistol, selongsong peluru, celana, senjata tajam jenis pisau, jam tangan, dan lainnya. Adapun peristiwa penembakan ini terjadi di parkiran Polres Solok Selatan, Jorong Bukit Malintang Barat, Nagari Lubuk Gadang, Kecamatan Sangir, Kabupaten Solok Selatan, Sumbar, pada Jumat, 22 November 2024, dini hari. Sebelumnya, Kapolda Sumatera Barat, Sumbar, Irjen Suharyono menegaskan Kabak Ops Polres Solok Selatan, AKP Dadang Iskandar bakal disangsi pemberhentian dengan tidak hormat, PTDH. Dipastikan akan rampung dalam pekan ini proses PTDH tersebut. Suharyono mengungkapkan bakal melaporkan hasilnya ke Kapolri,
Jenderal Listio Sigit Prabowo setelah proses selesai. Suharyono juga menyebut Kapolri menginginkan adanya tindakan tegas bagi pihak-pihak yang berupaya melakukan perintangan penyidikan atau obstruction of justice. Penampakan kalung jimat AKP Dadang tak dilepas polisi saat ditangkap. Kabaops Polres Solok Selatan AKP Dadang Iskandar tersangka penembakan Kasat Reskrim Polres Solok Selatan AKP Rianto Ulil Ansyar digiring polisi di lobi Mapolda Sumatera Barat, Sabtu, 23 November 2024, siang. Tersangka AKP Dadang Iskandar dengan rambut lontos terlihat mengenakan baju tahanan berwarna biru. Saat ditahan, benda di leher AKP Dadang pun jadi perhatian. AKP Dadang Iskandar tega menghabisi nyawa AKP Ulil gegara tidak terima jika tambang ilegal yang dibackinginya diusut. Adapun saat ditahan, benda di leher AKP Dadang pun menjadi perhatian. Saat ditampilkan di hadapan awak media itu, AKP Dadang terlihat telah mengenakan baju tahanan berwarna biru, kepala sudah dicukur pelontos, tangannya juga sudah diborgol, sementara di lehernya terlihat melingkar kalung kayu ulin. Dadang pun terlihat pasrah saja digiring oleh anggota Propos Polda Sumatera Barat. Tampilannya Dadang ini berbeda dari sehari saat ia menyerahkan diri ke Mapolda Sumatera Barat. Saat itu Dadang tampak tidak diborgol mulai saat digiring dan saat pemeriksaan usai membunuh Ulil. Kapolda Sumatera Barat Irjen Pol Suharyono sebelumnya memastikan pihaknya akan memecat AKP Dadang lewat mekanisme pemberhentian dengan tidak hormat atau PTDH. Pelaksanaan PTDH itu akan dilaksanakan dalam sepekan ke depan dan akan langsung dilaporkan kepada Kapolri. Tindakan tegas itu dilakukan Kapolda menyikapi perintah Kapolri Jenderal Listio Sigit Prabowo guna mengusut tuntas kasus penembakan yang melibatkan dua anggota polisi di Polres Solok Selatan itu. Kasat Reskrim Polres Solok Selatan AKP Ulil Rianto diketahui tewas ditembak rekan sejawatnya sendiri. Tanpa disadari, korban ditembak AKP Dadang Iskandar dari belakang. Malangnya korban tewas ditembak karena pelaku yang marah temannya ditangkap dalam kasus pertambangan ilegal atau tambang galian C. Marah permintaannya agar temannya yang diamankan AKP Ulil ini tidak digubris, AKP Dadang pun datang ke Polres menemui korban dan membunuh korban. Penampilan AKP Dadang Iskandar pakai baju tahanan kepala digunduli. Kabak Ops Polres Solok Selatan AKP Dadang Iskandar tersangka penembakan Kasat Reskrim Polres Solok Selatan AKP Rianto Ulil Ansyar digiring polisi di lobi Mapolda Sumatera Barat, Sabtu, 23 November 2024, siang. Tersangka AKP Dadang Iskandar dengan rambut pelontos terlihat mengenakan baju tahanan berwarna biru. Pantauan dari tribunpadang.com, tersangka AKP Dadang Iskandar dijaga anggota Propam Polda Sumbar dan personel kepolisian lainnya saat keluar dari lift pukul 11.04 waktu Indonesia Barat. Dirinya terlihat pasrah saja digiring petugas dengan memakai kalung kayu ulin. Namun, AKP Dadang Iskandar yang merupakan Kabak Ops Polres Solok Selatan tidak dibawa ke lokasi penyampaian update, melainkan dibawa ke ruangan lain, dikarenakan kegiatan penyampaian update kasus penembakan ini belum dimulai. Dikabarkan, Kepolisian Daerah, Polda, Sumatera Barat akan menghadirkan tersangka perwira polisi yang menembak rekannya sendiri saat penyampaian update kasus di lobi Mapolda Sumatera Barat, Sabtu, 23 November 2024. Terlihat petugas kepolisian mengeluarkan barang bukti terkait dalam kasus penembakan AKP Rianto Ulil Ansyar, hingga membuat korban meninggal di tempat. Untuk barang bukti ini terdiri dari 1 unit pistol, selongsong peluru, celana, senjata tajam jenis pisau, jam tangan, dan lainnya. Adapun peristiwa penembakan ini terjadi di parkiran Polres Solok Selatan, Jorong Bukit Malintang Barat, Nagari Lubuk Gadang, Kecamatan Sangir, Kabupaten Solok Selatan, Sumbar, pada Jumat, 22 November 2024, dini hari. Sebelumnya, Kapolda Sumatera Barat, Sumbar, Irjen Suharyono menegaskan Kabak Ops Polres Solok Selatan, AKP Dadang Iskandar bakal disanksi pemberhentian dengan tidak hormat, PTDH. Dipastikan akan rampung dalam pekan ini proses PTDH tersebut. Suharyono mengungkapkan bakal melaporkan hasilnya ke Kapolri, Jenderal Listio Sigit Prabowo setelah proses selesai. Suharyono juga menyebut Kapolri menginginkan adanya tindakan tegas bagi pihak-pihak yang berupaya melakukan perintangan penyidikan atau obstruction of justice. Penampakan kalung jimat AKP Dadang tak dilepas polisi saat ditangkap. Kabaops Polres Solok Selatan AKP Dadang Iskandar tersangka penembakan Kasat Reskrim Polres Solok Selatan AKP Rianto Ulil Ansyar digiring polisi di lobi Mapolda Sumatera Barat, Sabtu, 23 November 2024, siang. Tersangka AKP Dadang Iskandar dengan rambut lontos terlihat mengenakan baju tahanan berwarna biru. Saat ditahan, benda di leher AKP Dadang pun jadi perhatian.
AKP Dadang Iskandar tega menghabisi nyawa AKP Uhlil gegara tidak terima jika tambang ilegal yang dibackinginya diusut. Adapun saat ditahan, benda di leher AKP Dadang pun menjadi perhatian. Saat ditampilkan di hadapan awak media itu, AKP Dadang terlihat telah mengenakan baju tahanan berwarna biru, kepala sudah dicukur pelontos, tangannya juga sudah diborgol, sementara di lehernya terlihat melingkar kalung kayu ulin. Dadang pun terlihat pasrah saja digiring oleh anggota Propos Polda Sumatera Barat. Tampilannya Dadang ini berbeda dari sehari saat ia menyerahkan diri ke Mapolda Sumatera Barat. Saat itu Dadang tampak tidak diborgol mulai saat digiring dan saat pemeriksaan usai membunuh Ulil. Kapolda Sumatera Barat Irjen Pol Suharyono sebelumnya memastikan pihaknya akan memecat AKP Dadang lewat mekanisme pemberhentian dengan tidak hormat atau PTDH. Pelaksanaan PTDH itu akan dilaksanakan dalam sepekan ke depan dan akan langsung dilaporkan kepada Kapolri. Tindakan tegas itu dilakukan Kapolda menyikapi perintah Kapolri Jenderal Listio Sigit Prabowo guna mengusut tuntas kasus penembakan yang melibatkan dua anggota polisi di Polres Solok Selatan itu. Kasat Reskrim Polres Solok Selatan AKP Ulil Rianto diketahui tewas ditembak rekan sejawatnya sendiri. Tanpa disadari, korban ditembak AKP Dadang Iskandar dari belakang. Malangnya korban tewas ditembak karena pelaku yang marah temannya ditangkap dalam kasus pertambangan ilegal atau tambang galian C. Marah permintaannya agar temannya yang diamankan AKP Ulil ini tidak digubris, AKP Dadang pun datang ke Polres menemui korban dan membunuh korban. Penampilan AKP Dadang Iskandar pakai baju tahanan kepala digunduli. Kabak Ops Polres Solok Selatan AKP Dadang Iskandar tersangka penembakan Kasat Reskrim Polres Solok Selatan AKP Rianto Ulil Ansyar digiring polisi di lobi Mapolda Sumatera Barat, Sabtu, 23 November 2024, siang. Tersangka AKP Dadang Iskandar dengan rambut pelontos terlihat mengenakan baju tahanan berwarna biru. Pantauan dari tribunpadang.com, tersangka AKP Dadang Iskandar dijaga anggota Propam Polda Sumbar dan personel kepolisian lainnya saat keluar dari lift pukul 11.04 waktu Indonesia Barat. Dirinya terlihat pasrah saja digiring petugas dengan memakai kalung kayu ulin. Namun, AKP Dadang Iskandar yang merupakan Kabak Ops Polres Solok Selatan tidak dibawa ke lokasi penyampaian update, melainkan dibawa ke ruangan lain, dikarenakan kegiatan penyampaian update kasus penembakan ini belum dimulai. Dikabarkan, Kepolisian Daerah, Polda, Sumatera Barat akan menghadirkan tersangka perwira polisi yang menembak rekannya sendiri saat penyampaian update kasus di lobi Mapolda Sumatera Barat, Sabtu, 23 November 2024. Terlihat petugas kepolisian mengeluarkan barang bukti terkait dalam kasus penembakan AKP Rianto Ulil Ansyar, hingga membuat korban meninggal di tempat. Untuk barang bukti ini terdiri dari 1 unit pistol, selongsong peluru, celana, senjata tajam jenis pisau, jam tangan, dan lainnya. Adapun peristiwa penembakan ini terjadi di parkiran Polres Solok Selatan, Jorong Bukit Malintang Barat, Nagari Lubuk Gadang, Kecamatan Sangir, Kabupaten Solok Selatan, Sumbar, pada Jumat, 22 November 2024, dini hari. Sebelumnya, Kapolda Sumatera Barat, Sumbar, Irjen Suharyono menegaskan Kabak Ops Polres Solok Selatan, AKP Dadang Iskandar bakal disangsi pemberhentian dengan tidak hormat, PTDH. Dipastikan akan rampung dalam pekan ini proses PTDH tersebut. Suharyono mengungkapkan bakal melaporkan hasilnya ke Kapolri, Jenderal Listio Sigit Prabowo setelah proses selesai. Suharyono juga menyebut Kapolri menginginkan adanya tindakan tegas bagi pihak-pihak yang berupaya melakukan perintangan penyidikan atau obstruction of justice. Penampakan kalung jimat AKP Dadang tak dilepas polisi saat ditangkap. Kabak Ops Polres Solok Selatan AKP Dadang Iskandar tersangka penembakan Kasat Reskrim Polres Solok Selatan AKP Rianto Ulil Ansyar digiring polisi di lobi Mapolda Sumatera Barat, Sabtu, 23 November 2024, siang. Tersangka AKP Dadang Iskandar dengan rambut lontos terlihat mengenakan baju tahanan berwarna biru. Saat ditahan, benda di leher AKP Dadang pun jadi perhatian. AKP Dadang Iskandar tega menghabisi nyawa AKP Uhlil gegara tidak terima jika tambang ilegal yang dibackinginya diusut. Adapun saat ditahan, benda di leher AKP Dadang pun menjadi perhatian. Saat ditampilkan di hadapan awak media itu, AKP Dadang terlihat telah mengenakan baju tahanan berwarna biru, kepala sudah dicukur pelontos, tangannya juga sudah diborgol, sementara di lehernya terlihat melingkar kalung kayu ulin.
Dadang pun terlihat pasrah saja digiring oleh anggota Provos Polda Sumatera Barat. Tampilannya Dadang ini berbeda dari sehari saat ia menyerahkan diri ke Mapolda Sumatera Barat. Saat itu Dadang tampak tidak diborgol mulai saat digiring dan saat pemeriksaan usai membunuh Ulil. Kapolda Sumatera Barat Irjen Pol Suharyono sebelumnya memastikan pihaknya akan memecat AKP Dadang lewat mekanisme pemberhentian dengan tidak hormat atau PTDH. Pelaksanaan PTDH itu akan dilaksanakan dalam sepekan ke depan dan akan langsung dilaporkan kepada Kapolri. Tindakan tegas itu dilakukan Kapolda menyikapi perintah Kapolri Jenderal Listio Sigit Prabowo guna mengusut tuntas kasus penembakan yang melibatkan 2 anggota polisi di Polres Solok Selatan itu. Kasat Reskrim Polres Solok Selatan AKP Ulil Rianto diketahui tewas ditembak rekan sejawatnya sendiri. Tanpa disadari, korban ditembak AKP Dadang Iskandar dari belakang. Malangnya korban tewas ditembak karena pelaku yang marah temannya ditangkap dalam kasus pertambangan ilegal atau tambang galian C. Marah permintaannya agar temannya yang diamankan AKP Ulil ini tidak digubris, AKP Dadang pun datang ke Polres menemui korban dan membunuh korban. Penampilan AKP Dadang Iskandar pakai baju tahanan kepala digunduli. Kabak Ops Polres Solok Selatan AKP Dadang Iskandar tersangka penembakan Kasat Reskrim Polres Solok Selatan AKP Rianto Ulil Ansyar digiring polisi di lobi Mapolda Sumatera Barat, Sabtu, 23 November 2024, siang. Tersangka AKP Dadang Iskandar dengan rambut plontos terlihat mengenakan baju tahanan berwarna biru. Pantauan dari tribunpadang.com, tersangka AKP Dadang Iskandar dijaga anggota Propam Polda Sumbar dan personel kepolisian lainnya saat keluar dari lift pukul 11.04 waktu Indonesia Barat. Dirinya terlihat pasrah saja digiring petugas dengan memakai kalung kayu ulin. Namun, AKP Dadang Iskandar yang merupakan Kabak Ops Polres Solok Selatan tidak dibawa ke lokasi penyampaian update, melainkan dibawa ke ruangan lain, dikarenakan kegiatan penyampaian update kasus penembakan ini belum dimulai. Dikabarkan, Kepolisian Daerah, Polda, Sumatera Barat akan menghadirkan tersangka perwira polisi yang menembak rekannya sendiri saat penyampaian update kasus di lobi Mapolda Sumatera Barat, Sabtu, 23 November 2024. Terlihat petugas kepolisian mengeluarkan barang bukti terkait dalam kasus penembakan AKP Rianto Ulil Ansyar, hingga membuat korban meninggal di tempat. Untuk barang bukti ini terdiri dari 1 unit pistol, selongsong peluru, celana, senjata tajam jenis pisau, jam tangan, dan lainnya. Adapun peristiwa penembakan ini terjadi di parkiran Polres Solok Selatan, Jorong Bukit Malintang Barat, Nagari Lubuk Gadang, Kecamatan Sangir, Kabupaten Solok Selatan, Sumbar, pada Jumat, 22 November 2024, dini hari. Sebelumnya, Kapolda Sumatera Barat, Sumbar, Irjen Suharyono menegaskan Kabak Ops Polres Solok Selatan, AKP Dadang Iskandar bakal disangsi pemberhentian dengan tidak hormat, PTDH. Dipastikan akan rampung dalam pekan ini proses PTDH tersebut. Suharyono mengungkapkan bakal melaporkan hasilnya ke Kapolri, Jenderal Listio Sigit Prabowo setelah proses selesai. Suharyono juga menyebut Kapolri menginginkan adanya tindakan tegas bagi pihak-pihak yang berupaya melakukan perintangan penyidikan atau obstruction of justice. Penampakan kalung jimat AKP Dadang tak dilepas polisi saat ditangkap. Kabak Ops Polres Solok Selatan AKP Dadang Iskandar tersangka penembakan Kasat Reskrim Polres Solok Selatan AKP Rianto Ulil Ansyar digiring polisi di lobi Mapolda Sumatera Barat, Sabtu, 23 November 2024, siang. Tersangka AKP Dadang Iskandar dengan rambut lontos terlihat mengenakan baju tahanan berwarna biru. Saat ditahan, benda di leher AKP Dadang pun jadi perhatian. AKP Dadang Iskandar tega menghabisi nyawa AKP Ulil gegara tidak terima jika tambang ilegal yang dibekinginya diusut. Adapun saat ditahan, benda di leher AKP Dadang pun menjadi perhatian. Saat ditampilkan di hadapan awak media itu, AKP Dadang terlihat telah mengenakan baju tahanan berwarna biru, kepala sudah dicukur plontos, tangannya juga sudah diborgol, sementara di lehernya terlihat melingkar kalung kayu ulin. Dadang pun terlihat pasrah saja digiring oleh anggota Provos Polda Sumatera Barat. Tampilannya Dadang ini berbeda dari sehari saat ia menyerahkan diri ke Mapolda Sumatera Barat. Saat itu Dadang tampak tidak diborgol mulai saat digiring dan saat pemeriksaan usai membunuh Ulil. Kapolda Sumatera Barat Irjen Pol Suharyono sebelumnya memastikan pihaknya akan memecat AKP Dadang lewat mekanisme pemberhentian dengan tidak hormat atau PTDH. Pelaksanaan PTDH itu akan dilaksanakan dalam sepekan ke depan dan akan langsung dilaporkan kepada Kapolri. Tindakan tegas itu dilakukan Kapolda menyikapi perintah Kapolri Jenderal Listio Sigit Prabowo
guna mengusut tuntas kasus penembakan yang melibatkan 2 anggota polisi di Polres Solok Selatan itu. Kasat Reskrim Polres Solok Selatan AKP Ulil Rianto diketahui tewas ditembak rekan sejawatnya sendiri. Tanpa disadari, korban ditembak AKP Dadang Iskandar dari belakang. Malangnya korban tewas ditembak karena pelaku yang marah temannya ditangkap dalam kasus pertambangan ilegal atau tambang galian C. Marah permintaannya agar temannya yang diamankan AKP Ulil ini tidak digubris, AKP Dadang pun datang ke Polres menemui korban dan membunuh korban. Penampilan AKP Dadang Iskandar pakai baju tahanan kepala digunduli. Kabak Ops Polres Solok Selatan AKP Dadang Iskandar tersangka penembakan Kasat Reskrim Polres Solok Selatan AKP Rianto Ulil Ansyar digiring polisi di lobi Mapolda Sumatera Barat, Sabtu, 23 November 2024, siang. Tersangka AKP Dadang Iskandar dengan rambut plontos terlihat mengenakan baju tahanan berwarna biru. Pantauan dari tribunpadang.com, tersangka AKP Dadang Iskandar dijaga anggota Propam Polda Sumbar dan personel kepolisian lainnya saat keluar dari lift pukul 11.04 waktu Indonesia Barat. Dirinya terlihat pasrah saja digiring petugas dengan memakai kalung kayu ulin. Namun, AKP Dadang Iskandar yang merupakan Kabak Ops Polres Solok Selatan tidak dibawa ke lokasi penyampaian update, melainkan dibawa ke ruangan lain, dikarenakan kegiatan penyampaian update kasus penembakan ini belum dimulai. Dikabarkan, Kepolisian Daerah, Polda, Sumatera Barat akan menghadirkan tersangka perwira polisi yang menembak rekannya sendiri saat penyampaian update kasus di lobi Mapolda Sumatera Barat, Sabtu, 23 November 2024. Terlihat petugas kepolisian mengeluarkan barang bukti terkait dalam kasus penembakan AKP Rianto Ulil Ansyar, hingga membuat korban meninggal di tempat. Untuk barang bukti ini terdiri dari 1 unit pistol, selongsong peluru, celana, senjata tajam jenis pisau, jam tangan, dan lainnya. Adapun peristiwa penembakan ini terjadi di parkiran Polres Solok Selatan, Jorong Bukit Malintang Barat, Nagari Lubuk Gadang, Kecamatan Sangir, Kabupaten Solok Selatan, Sumbar, pada Jumat, 22 November 2024, dini hari. Sebelumnya, Kapolda Sumatera Barat, Sumbar, Irjen Suharyono menegaskan Kabak Ops Polres Solok Selatan, AKP Dadang Iskandar bakal disangsi pemberhentian dengan tidak hormat, PTDH. Dipastikan akan rampung dalam pekan ini proses PTDH tersebut. Suharyono mengungkapkan bakal melaporkan hasilnya ke Kapolri, Jenderal Listio Sigit Prabowo setelah proses selesai. Suharyono juga menyebut Kapolri menginginkan adanya tindakan tegas bagi pihak-pihak yang berupaya melakukan perintangan penyidikan atau obstruction of justice. Penampakan kalung jimat AKP Dadang tak dilepas polisi saat ditangkap. Kabak Ops Polres Solok Selatan AKP Dadang Iskandar tersangka penembakan Kasat Reskrim Polres Solok Selatan AKP Rianto Ulil Ansyar digiring polisi di lobi Mapolda Sumatera Barat, Sabtu, 23 November 2024, siang. Tersangka AKP Dadang Iskandar dengan rambut plontos terlihat mengenakan baju tahanan berwarna biru. Saat ditahan, benda di leher AKP Dadang pun jadi perhatian. AKP Dadang Iskandar tega menghabisi nyawa AKP Ulil, gegara tidak terima jika tambang ilegal yang dibackinginya diusut. Adapun saat ditahan, benda di leher AKP Dadang pun menjadi perhatian. Saat ditampilkan di hadapan awak media itu, AKP Dadang terlihat telah mengenakan baju tahanan berwarna biru, kepala sudah dicukur plontos, tangannya juga sudah diborgol, sementara di lehernya terlihat melingkar kalung kayu ulin. Dadang pun terlihat pasrah saja digiring oleh anggota Propos Polda Sumatera Barat. Tampilannya Dadang ini berbeda dari sehari saat ia menyerahkan diri ke Mapolda Sumatera Barat. Saat itu Dadang tampak tidak diborgol mulai saat digiring dan saat pemeriksaan usai membunuh Ulil. Kapolda Sumatera Barat Irjen Pol Suharyono sebelumnya memastikan pihaknya akan memecat AKP Dadang lewat mekanisme pemberhentian dengan tidak hormat atau PTDH. Pelaksanaan PTDH itu akan dilaksanakan dalam sepekan ke depan dan akan langsung dilaporkan kepada Kapolri. Tindakan tegas itu dilakukan Kapolda menyikapi perintah Kapolri Jenderal Listio Sigit Prabowo guna mengusut tuntas kasus penembakan yang melibatkan 2 anggota polisi di Polres Solok Selatan itu. Kasat Reskrim Polres Solok Selatan AKP Ulil Rianto diketahui tewas ditembak rekan sejawatnya sendiri. Tanpa disadari, korban ditembak AKP Dadang Iskandar dari belakang. Malangnya korban tewas ditembak karena pelaku yang marah temannya ditangkap dalam kasus pertambangan ilegal atau tambang galian C. Marah permintaannya agar temannya yang diamankan AKP Ulil ini tidak digubris, AKP Dadang pun datang ke Polres menemui korban dan membunuh korban. Penampilan AKP Dadang Iskandar pakai baju tahanan kepala digunduli.
Kabak Ops Polres Solok Selatan AKP Dadang Iskandar tersangka penembakan Kasat Reskrim Polres Solok Selatan AKP Rianto Ulil Ansyar digiring polisi di lobi Mapolda Sumatera Barat, Sabtu, 23 November 2024, siang. Tersangka AKP Dadang Iskandar dengan rambut plontos terlihat mengenakan baju tahanan berwarna biru. Pantauan dari tribunpadang.com, tersangka AKP Dadang Iskandar dijaga anggota Propam Polda Sumbar dan personel kepolisian lainnya saat keluar dari lift pukul 11.04 waktu Indonesia Barat. Dirinya terlihat pasrah saja digiring petugas dengan memakai kalung kayu ulin. Namun, AKP Dadang Iskandar yang merupakan Kabak Ops Polres Solok Selatan tidak dibawa ke lokasi penyampaian update, melainkan dibawa ke ruangan lain, dikarenakan kegiatan penyampaian update kasus penembakan ini belum dimulai. Dikabarkan, Kepolisian Daerah, Polda, Sumatera Barat akan menghadirkan tersangka perwira polisi yang menembak rekannya sendiri saat penyampaian update kasus di lobi Mapolda Sumatera Barat, Sabtu, 23 November 2024. Terlihat petugas kepolisian mengeluarkan barang bukti terkait dalam kasus penembakan AKP Rianto Ulil Ansyar, hingga membuat korban meninggal di tempat. Untuk barang bukti ini terdiri dari 1 unit pistol, selongsong peluru, celana, senjata tajam jenis pisau, jam tangan, dan lainnya. Adapun peristiwa penembakan ini terjadi di parkiran Polres Solok Selatan, Jorong Bukit Malintang Barat, Nagari Lubuk Gadang, Kecamatan Sangir, Kabupaten Solok Selatan, Sumbar, pada Jumat, 22 November 2024, dini hari. Sebelumnya, Kapolda Sumatera Barat, Sumbar, Irjen Suharyono menegaskan Kabak Ops Polres Solok Selatan, AKP Dadang Iskandar bakal disangsi pemberhentian dengan tidak hormat, PTDH. Dipastikan akan rampung dalam pekan ini proses PTDH tersebut. Suharyono mengungkapkan bakal melaporkan hasilnya ke Kapolri, Jenderal Listio Sigit Prabowo setelah proses selesai. Suharyono juga menyebut Kapolri menginginkan adanya tindakan tegas bagi pihak-pihak yang berupaya melakukan perintangan penyidikan atau obstruction of justice. Penampakan kalung jimat AKP Dadang tak dilepas polisi saat ditangkap. Kabak Ops Polres Solok Selatan AKP Dadang Iskandar tersangka penembakan Kasat Reskrim Polres Solok Selatan AKP Rianto Ulil Ansyar digiring polisi di lobi Mapolda Sumatera Barat, Sabtu, 23 November 2024, siang. Tersangka AKP Dadang Iskandar dengan rambut plontos terlihat mengenakan baju tahanan berwarna biru. Saat ditahan, benda di leher AKP Dadang pun jadi perhatian. AKP Dadang Iskandar tega menghabisi nyawa AKP Ulil gegara tidak terima jika tambang ilegal yang dibackinginya diusut. Adapun saat ditahan, benda di leher AKP Dadang pun menjadi perhatian. Saat ditampilkan di hadapan awak media itu, AKP Dadang terlihat telah mengenakan baju tahanan berwarna biru, kepala sudah dicukur plontos, tangannya juga sudah diborgol, sementara di lehernya terlihat melingkar kalung kayu ulin. Dadang pun terlihat pasrah saja digiring oleh anggota Propos Polda Sumatera Barat. Tampilannya Dadang ini berbeda dari sehari saat ia menyerahkan diri ke Mapolda Sumatera Barat. Saat itu Dadang tampak tidak diborgol mulai saat digiring dan saat pemeriksaan usai membunuh Ulil. Kapolda Sumatera Barat Irjen Pol Suharyono sebelumnya memastikan pihaknya akan memecat AKP Dadang lewat mekanisme pemberhentian dengan tidak hormat atau PTDH. Pelaksanaan PTDH itu akan dilaksanakan dalam sepekan ke depan dan akan langsung dilaporkan kepada Kapolri. Tindakan tegas itu dilakukan Kapolda menyikapi perintah Kapolri Jenderal Listio Sigit Prabowo guna mengusut tuntas kasus penembakan yang melibatkan 2 anggota polisi di Polres Solok Selatan itu. Kasat Reskrim Polres Solok Selatan AKP Ulil Rianto diketahui tewas ditembak rekan sejawatnya sendiri. Tanpa disadari, korban ditembak AKP Dadang Iskandar dari belakang. Malangnya korban tewas ditembak karena pelaku yang marah temannya ditangkap dalam kasus pertambangan ilegal atau tambang galian C. Marah permintaannya agar temannya yang diamankan AKP Ulil ini tidak digubris, AKP Dadang pun datang ke Polres menemui korban dan membunuh korban. Penampilan AKP Dadang Iskandar pakai baju tahanan kepala digunduli. Kabak Ops Polres Solok Selatan AKP Dadang Iskandar tersangka penembakan Kasat Reskrim Polres Solok Selatan AKP Rianto Ulil Ansyar digiring polisi di lobi Mapolda Sumatera Barat, Sabtu, 23 November 2024, siang. Tersangka AKP Dadang Iskandar dengan rambut plontos terlihat mengenakan baju tahanan berwarna biru. Pantauan dari tribunpadang.com, tersangka AKP Dadang Iskandar dijaga anggota Propam Polda Sumbar dan personel kepolisian lainnya saat keluar dari lift pukul 11.04 waktu Indonesia Barat. Dirinya terlihat pasrah saja digiring petugas dengan memakai kalung kayu ulin. Namun,
AKP Dadang Iskandar yang merupakan Kabak Ops Polres Solok Selatan tidak dibawa ke lokasi penyampaian update, melainkan dibawa ke ruangan lain, dikarenakan kegiatan penyampaian update kasus penembakan ini belum dimulai. Dikabarkan, Kepolisian Daerah, Polda, Sumatera Barat akan menghadirkan tersangka perwira polisi yang menembak rekannya sendiri saat penyampaian update kasus di lobi Mapolda Sumatera Barat, Sabtu, 23 November 2024. Terlihat petugas kepolisian mengeluarkan barang bukti terkait dalam kasus penembakan AKP Rianto Ulil Ansyar, hingga membuat korban meninggal di tempat. Untuk barang bukti ini terdiri dari 1 unit pistol, selongsong peluru, celana, senjata tajam jenis pisau, jam tangan, dan lainnya. Adapun peristiwa penembakan ini terjadi di parkiran Polres Solok Selatan, Jorong Bukit Malintang Barat, Nagari Lubuk Gadang, Kecamatan Sangir, Kabupaten Solok Selatan, Sumbar, pada Jumat, 22 November 2024, dini hari. Sebelumnya, Kapolda Sumatera Barat, Sumbar, Irjen Suharyono menegaskan Kabak Ops Polres Solok Selatan, AKP Dadang Iskandar bakal disangsi pemberhentian dengan tidak hormat, PTDH. Dipastikan akan rampung dalam pekan ini proses PTDH tersebut. Suharyono mengungkapkan bakal melaporkan hasilnya ke Kapolri, Jenderal Listio Sigit Prabowo setelah proses selesai. Suharyono juga menyebut Kapolri menginginkan adanya tindakan tegas bagi pihak-pihak yang berupaya melakukan perintangan penyidikan atau obstruction of justice. Penampakan kalung jimat AKP Dadang tak dilepas polisi saat ditangkap. Kabak Ops Polres Solok Selatan AKP Dadang Iskandar tersangka penembakan Kasat Reskrim Polres Solok Selatan AKP Rianto Ulil Ansyar digiring polisi di lobi Mapolda Sumatera Barat, Sabtu, 23 November 2024, siang. Tersangka AKP Dadang Iskandar dengan rambut lontos terlihat mengenakan baju tahanan berwarna biru. Saat ditahan, benda di leher AKP Dadang pun jadi perhatian. AKP Dadang Iskandar tega menghabisi nyawa AKP Ulil gegara tidak terima jika tambang ilegal yang dibackinginya diusut. Adapun saat ditahan, benda di leher AKP Dadang pun menjadi perhatian. Saat ditampilkan di hadapan awak media itu, AKP Dadang terlihat telah mengenakan baju tahanan berwarna biru, kepala sudah dicukur pelontos, tangannya juga sudah diborgol, sementara di lehernya terlihat melingkar kalung kayu ulin. Dadang pun terlihat pasrah saja digiring oleh anggota Propos Polda Sumatera Barat. Tampilannya Dadang ini berbeda dari sehari saat ia menyerahkan diri ke Mapolda Sumatera Barat. Saat itu Dadang tampak tidak diborgol mulai saat digiring dan saat pemeriksaan usai membunuh Ulil. Kapolda Sumatera Barat Irjen Pol Suharyono sebelumnya memastikan pihaknya akan memecat AKP Dadang lewat mekanisme pemberhentian dengan tidak hormat atau PTDH. Pelaksanaan PTDH itu akan dilaksanakan dalam sepekan ke depan dan akan langsung dilaporkan kepada Kapolri. Tindakan tegas itu dilakukan Kapolda menyikapi perintah Kapolri Jenderal Listio Sigit Prabowo guna mengusut tuntas kasus penembakan yang melibatkan 2 anggota polisi di Polres Solok Selatan itu. Kasat Reskrim Polres Solok Selatan AKP Ulil Rianto diketahui tewas ditembak rekan sejawatnya sendiri. Tanpa disadari, korban ditembak AKP Dadang Iskandar dari belakang. Malangnya korban tewas ditembak karena pelaku yang marah temannya ditangkap dalam kasus pertambangan ilegal atau tambang galian C. Marah permintaannya agar temannya yang diamankan AKP Ulil ini tidak digubris, AKP Dadang pun datang ke Polres menemui korban dan membunuh korban. Penampilan AKP Dadang Iskandar pakai baju tahanan kepala digunduli. Kabak Ops Polres Solok Selatan AKP Dadang Iskandar tersangka penembakan Kasat Reskrim Polres Solok Selatan AKP Rianto Ulil Ansyar digiring polisi di lobi Mapolda Sumatera Barat, Sabtu, 23 November 2024, siang. Tersangka AKP Dadang Iskandar dengan rambut pelontos terlihat mengenakan baju tahanan berwarna biru. Pantauan dari tribunpadang.com, tersangka AKP Dadang Iskandar dijaga anggota Propam Polda Sumbar dan personel kepolisian lainnya saat keluar dari lift pukul 11.04 waktu Indonesia Barat. Dirinya terlihat pasrah saja digiring petugas dengan memakai kalung kayu ulin. Namun, AKP Dadang Iskandar yang merupakan Kabak Ops Polres Solok Selatan tidak dibawa ke lokasi penyampaian update, melainkan dibawa ke ruangan lain, dikarenakan kegiatan penyampaian update kasus penembakan ini belum dimulai. Dikabarkan, Kepolisian Daerah, Polda, Sumatera Barat akan menghadirkan tersangka perwira polisi yang menembak rekannya sendiri saat penyampaian update kasus di lobi Mapolda Sumatera Barat, Sabtu, 23 November 2024. Terlihat petugas kepolisian mengeluarkan barang bukti terkait dalam kasus penembakan AKP Rianto Ulil Ansyar, hingga membuat korban meninggal di tempat. Untuk barang bukti ini terdiri dari 1 unit pistol, selongsong peluru,
celana, senjata tajam jenis pisau, jam tangan, dan lainnya. Adapun peristiwa penembakan ini terjadi di parkiran Polres Solok Selatan, Jorong Bukit Malintang Barat, Nagari Lubuk Gadang, Kecamatan Sangir, Kabupaten Solok Selatan, Sumbar, pada Jumat, 22 November 2024, dini hari. Sebelumnya, Kapolda Sumatera Barat, Sumbar, Irjen Suharyono menegaskan Kabak Ops Polres Solok Selatan, AKP Dadang Iskandar bakal disangsi pemberhentian dengan tidak hormat, PTDH. Dipastikan akan rampung dalam pekan ini proses PTDH tersebut. Suharyono mengungkapkan bakal melaporkan hasilnya ke Kapolri, Jenderal Listio Sigit Prabowo setelah proses selesai. Suharyono juga menyebut Kapolri menginginkan adanya tindakan tegas bagi pihak-pihak yang berupaya melakukan perintangan penyidikan atau obstruction of justice. Penampakan kalung jimat AKP Dadang tak dilepas polisi saat ditangkap. Kabak Ops Polres Solok Selatan AKP Dadang Iskandar tersangka penembakan Kasat Reskrim Polres Solok Selatan AKP Rianto Ulil Ansyar digiring polisi di lobi Mapolda Sumatera Barat, Sabtu, 23 November 2024, siang. Tersangka AKP Dadang Iskandar dengan rambut lontos terlihat mengenakan baju tahanan berwarna biru. Saat ditahan, benda di leher AKP Dadang pun jadi perhatian. AKP Dadang Iskandar tega menghabisi nyawa AKP Ulil gegara tidak terima jika tambang ilegal yang dibackinginya diusut. Adapun saat ditahan, benda di leher AKP Dadang pun menjadi perhatian. Saat ditampilkan di hadapan awak media itu, AKP Dadang terlihat telah mengenakan baju tahanan berwarna biru, kepala sudah dicukur pelontos, tangannya juga sudah diborgol, sementara di lehernya terlihat melingkar kalung kayu ulin. Dadang pun terlihat pasrah saja digiring oleh anggota Provos Polda Sumatera Barat. Tampilannya Dadang ini berbeda dari sehari saat ia menyerahkan diri ke Mapolda Sumatera Barat. Saat itu Dadang tampak tidak diborgol mulai saat digiring dan saat pemeriksaan usai membunuh Ulil. Kapolda Sumatera Barat Irjen Pol Suharyono sebelumnya memastikan pihaknya akan memecat AKP Dadang lewat mekanisme pemberhentian dengan tidak hormat atau PTDH. Pelaksanaan PTDH itu akan dilaksanakan dalam sepekan ke depan dan akan langsung dilaporkan kepada Kapolri. Tindakan tegas itu dilakukan Kapolda menyikapi perintah Kapolri Jenderal Listio Sigit Prabowo guna mengusut tuntas kasus penembakan yang melibatkan dua anggota polisi di Polres Solok Selatan itu. Kasat Reskrim Polres Solok Selatan AKP Ulil Rianto diketahui tewas ditembak rekan sejawatnya sendiri. Tanpa disadari, korban ditembak AKP Dadang Iskandar dari belakang. Malangnya korban tewas ditembak karena pelaku yang marah temannya ditangkap dalam kasus pertambangan ilegal atau tambang galian C. Marah permintaannya agar temannya yang diamankan AKP Ulil ini tidak digubris, AKP Dadang pun datang ke Polres menemui korban dan membunuh korban. Penampilan AKP Dadang Iskandar pakai baju tahanan kepala digunduli. Kabak Ops Polres Solok Selatan AKP Dadang Iskandar tersangka penembakan Kasat Reskrim Polres Solok Selatan AKP Rianto Ulil Ansyar digiring polisi di lobi Mapolda Sumatera Barat, Sabtu, 23 November 2024, siang. Tersangka AKP Dadang Iskandar dengan rambut pelontos terlihat mengenakan baju tahanan berwarna biru. Pantauan dari tribunpadang.com, tersangka AKP Dadang Iskandar dijaga anggota Propam Polda Sumbar dan personel kepolisian lainnya saat keluar dari lift pukul 11.04 waktu Indonesia Barat. Dirinya terlihat pasrah saja digiring petugas dengan memakai kalung kayu ulin. Namun, AKP Dadang Iskandar yang merupakan Kabak Ops Polres Solok Selatan tidak dibawa ke lokasi penyampaian update, melainkan dibawa ke ruangan lain, dikarenakan kegiatan penyampaian update kasus penembakan ini belum dimulai. Dikabarkan, Kepolisian Daerah, Polda, Sumatera Barat akan menghadirkan tersangka perwira polisi yang menembak rekannya sendiri saat penyampaian update kasus di lobi Mapolda Sumatera Barat, Sabtu, 23 November 2024. Terlihat petugas kepolisian mengeluarkan barang bukti terkait dalam kasus penembakan AKP Rianto Ulil Ansyar, hingga membuat korban meninggal di tempat. Untuk barang bukti ini terdiri dari 1 unit pistol, selongsong peluru, celana, senjata tajam jenis pisau, jam tangan, dan lainnya. Adapun peristiwa penembakan ini terjadi di parkiran Polres Solok Selatan, Jorong Bukit Malintang Barat, Nagari Lubuk Gadang, Kecamatan Sangir, Kabupaten Solok Selatan, Sumbar, pada Jumat, 22 November 2024, dini hari. Sebelumnya, Kapolda Sumatera Barat, Sumbar, Irjen Suharyono menegaskan Kabak Ops Polres Solok Selatan, AKP Dadang Iskandar bakal disangsi pemberhentian dengan tidak hormat, PTDH. Dipastikan akan rampung dalam pekan ini proses PTDH tersebut. Suharyono mengungkapkan bakal melaporkan hasilnya ke Kapolri,
Jenderal Listio Sigit Prabowo setelah proses selesai. Suharyono juga menyebut Kapolri menginginkan adanya tindakan tegas bagi pihak-pihak yang berupaya melakukan perintangan penyidikan atau obstruction of justice. Penampakan kalung jimat AKP Dadang tak dilepas polisi saat ditangkap. Kabaops Polres Solok Selatan AKP Dadang Iskandar tersangka penembakan Kasat Reskrim Polres Solok Selatan AKP Rianto Ulil Ansyar digiring polisi di lobi Mapolda Sumatera Barat, Sabtu, 23 November 2024, siang. Tersangka AKP Dadang Iskandar dengan rambut lontos terlihat mengenakan baju tahanan berwarna biru. Saat ditahan, benda di leher AKP Dadang pun jadi perhatian. AKP Dadang Iskandar tega menghabisi nyawa AKP Ulil gegara tidak terima jika tambang ilegal yang dibekinginya diusut. Adapun saat ditahan, benda di leher AKP Dadang pun menjadi perhatian. Saat ditampilkan di hadapan awak media itu, AKP Dadang terlihat telah mengenakan baju tahanan berwarna biru, kepala sudah dicukur pelontos, tangannya juga sudah diborgol, sementara di lehernya terlihat melingkar kalung kayu ulin. Dadang pun terlihat pasrah saja digiring oleh anggota Propos Polda Sumatera Barat. Tampilannya Dadang ini berbeda dari sehari saat ia menyerahkan diri ke Mapolda Sumatera Barat. Saat itu Dadang tampak tidak diborgol mulai saat digiring dan saat pemeriksaan usai membunuh Ulil. Kapolda Sumatera Barat Irjen Pol Suharyono sebelumnya memastikan pihaknya akan memecat AKP Dadang lewat mekanisme pemberhentian dengan tidak hormat atau PTDH. Pelaksanaan PTDH itu akan dilaksanakan dalam sepekan ke depan dan akan langsung dilaporkan kepada Kapolri. Tindakan tegas itu dilakukan Kapolda menyikapi perintah Kapolri Jenderal Listio Sigit Prabowo guna mengusut tuntas kasus penembakan yang melibatkan dua anggota polisi di Polres Solok Selatan itu. Kasat Reskrim Polres Solok Selatan AKP Ulil Rianto diketahui tewas ditembak rekan sejawatnya sendiri. Tanpa disadari, korban ditembak AKP Dadang Iskandar dari belakang. Malangnya korban tewas ditembak karena pelaku yang marah temannya ditangkap dalam kasus pertambangan ilegal atau tambang galian C. Marah permintaannya agar temannya yang diamankan AKP Ulil ini tidak digubris, AKP Dadang pun datang ke Polres menemui korban dan membunuh korban. Penampilan AKP Dadang Iskandar pakai baju tahanan kepala digunduli. Kabak Ops Polres Solok Selatan AKP Dadang Iskandar tersangka penembakan Kasat Reskrim Polres Solok Selatan AKP Rianto Ulil Ansyar digiring polisi di lobi Mapolda Sumatera Barat, Sabtu, 23 November 2024, siang. Tersangka AKP Dadang Iskandar dengan rambut pelontos terlihat mengenakan baju tahanan berwarna biru. Pantauan dari tribunpadang.com, tersangka AKP Dadang Iskandar dijaga anggota Propam Polda Sumbar dan personel kepolisian lainnya saat keluar dari lift pukul 11.04 waktu Indonesia Barat. Dirinya terlihat pasrah saja digiring petugas dengan memakai kalung kayu ulin. Namun, AKP Dadang Iskandar yang merupakan Kabak Ops Polres Solok Selatan tidak dibawa ke lokasi penyampaian update, melainkan dibawa ke ruangan lain, dikarenakan kegiatan penyampaian update kasus penembakan ini belum dimulai. Dikabarkan, Kepolisian Daerah, Polda, Sumatera Barat akan menghadirkan tersangka perwira polisi yang menembak rekannya sendiri saat penyampaian update kasus di lobi Mapolda Sumatera Barat, Sabtu, 23 November 2024. Terlihat petugas kepolisian mengeluarkan barang bukti terkait dalam kasus penembakan AKP Rianto Ulil Ansyar, hingga membuat korban meninggal di tempat. Untuk barang bukti ini terdiri dari 1 unit pistol, selongsong peluru, celana, senjata tajam jenis pisau, jam tangan, dan lainnya. Adapun peristiwa penembakan ini terjadi di parkiran Polres Solok Selatan, Jorong Bukit Malintang Barat, Nagari Lubuk Gadang, Kecamatan Sangir, Kabupaten Solok Selatan, Sumbar, pada Jumat, 22 November 2024, dini hari. Sebelumnya, Kapolda Sumatera Barat, Sumbar, Irjen Suharyono menegaskan Kabak Ops Polres Solok Selatan, AKP Dadang Iskandar bakal disangsi pemberhentian dengan tidak hormat, PTDH. Dipastikan akan rampung dalam pekan ini proses PTDH tersebut. Suharyono mengungkapkan bakal melaporkan hasilnya ke Kapolri, Jenderal Listio Sigit Prabowo setelah proses selesai. Suharyono juga menyebut Kapolri menginginkan adanya tindakan tegas bagi pihak-pihak yang berupaya melakukan perintangan penyidikan atau obstruction of justice. Penampakan kalung jimat AKP Dadang tak dilepas polisi saat ditangkap. Kabaops Polres Solok Selatan AKP Dadang Iskandar tersangka penembakan Kasat Reskrim Polres Solok Selatan AKP Rianto Ulil Ansyar digiring polisi di lobi Mapolda Sumatera Barat, Sabtu, 23 November 2024, siang. Tersangka AKP Dadang Iskandar dengan rambut lontos terlihat mengenakan baju tahanan berwarna biru. Saat ditahan, benda di leher AKP Dadang pun jadi perhatian.
AKP Dadang Iskandar tega menghabisi nyawa AKP Uhlil gegara tidak terima jika tambang ilegal yang dibekinginya diusut. Adapun saat ditahan, benda di leher AKP Dadang pun menjadi perhatian. Saat ditampilkan di hadapan awak media itu, AKP Dadang terlihat telah mengenakan baju tahanan berwarna biru, kepala sudah dicukur pelontos, tangannya juga sudah diborgol, sementara di lehernya terlihat melingkar kalung kayu ulin. Dadang pun terlihat pasrah saja digiring oleh anggota Provos Polda Sumatera Barat. Tampilannya Dadang ini berbeda dari sehari saat ia menyerahkan diri ke Mapolda Sumatera Barat. Saat itu Dadang tampak tidak diborgol mulai saat digiring dan saat pemeriksaan usai membunuh Ulil. Kapolda Sumatera Barat Irjen Pol Suharyono sebelumnya memastikan pihaknya akan memecat AKP Dadang lewat mekanisme pemberhentian dengan tidak hormat atau PTDH. Pelaksanaan PTDH itu akan dilaksanakan dalam sepekan ke depan dan akan langsung dilaporkan kepada Kapolri. Tindakan tegas itu dilakukan Kapolda menyikapi perintah Kapolri Jenderal Listio Sigit Prabowo guna mengusut tuntas kasus penembakan yang melibatkan dua anggota polisi di Polres Solok Selatan itu. Kasat Reskrim Polres Solok Selatan AKP Ulil Rianto diketahui tewas ditembak rekan sejawatnya sendiri. Tanpa disadari, korban ditembak AKP Dadang Iskandar dari belakang. Malangnya korban tewas ditembak karena pelaku yang marah temannya ditangkap dalam kasus pertambangan ilegal atau tambang galian C. Marah permintaannya agar temannya yang diamankan AKP Ulil ini tidak digubris, AKP Dadang pun datang ke Polres menemui korban dan membunuh korban. Penampilan AKP Dadang Iskandar pakai baju tahanan kepala digunduli. Kabak Ops Polres Solok Selatan AKP Dadang Iskandar tersangka penembakan Kasat Reskrim Polres Solok Selatan AKP Rianto Ulil Ansyar digiring polisi di lobi Mapolda Sumatera Barat, Sabtu, 23 November 2024, siang. Tersangka AKP Dadang Iskandar dengan rambut pelontos terlihat mengenakan baju tahanan berwarna biru. Pantauan dari tribunpadang.com, tersangka AKP Dadang Iskandar dijaga anggota Propam Polda Sumbar dan personel kepolisian lainnya saat keluar dari lift pukul 11.04 waktu Indonesia Barat. Dirinya terlihat pasrah saja digiring petugas dengan memakai kalung kayu ulin. Namun, AKP Dadang Iskandar yang merupakan Kabak Ops Polres Solok Selatan tidak dibawa ke lokasi penyampaian update, melainkan dibawa ke ruangan lain, dikarenakan kegiatan penyampaian update kasus penembakan ini belum dimulai. Dikabarkan, Kepolisian Daerah, Polda, Sumatera Barat akan menghadirkan tersangka perwira polisi yang menembak rekannya sendiri saat penyampaian update kasus di lobi Mapolda Sumatera Barat, Sabtu, 23 November 2024. Terlihat petugas kepolisian mengeluarkan barang bukti terkait dalam kasus penembakan AKP Rianto Ulil Ansyar, hingga membuat korban meninggal di tempat. Untuk barang bukti ini terdiri dari 1 unit pistol, selongsong peluru, celana, senjata tajam jenis pisau, jam tangan, dan lainnya. Adapun peristiwa penembakan ini terjadi di parkiran Polres Solok Selatan, Jorong Bukit Malintang Barat, Nagari Lubuk Gadang, Kecamatan Sangir, Kabupaten Solok Selatan, Sumbar, pada Jumat, 22 November 2024, dini hari. Sebelumnya, Kapolda Sumatera Barat, Sumbar, Irjen Suharyono menegaskan Kabak Ops Polres Solok Selatan, AKP Dadang Iskandar bakal disangsi pemberhentian dengan tidak hormat, PTDH. Dipastikan akan rampung dalam pekan ini proses PTDH tersebut. Suharyono mengungkapkan bakal melaporkan hasilnya ke Kapolri, Jenderal Listio Sigit Prabowo setelah proses selesai. Suharyono juga menyebut Kapolri menginginkan adanya tindakan tegas bagi pihak-pihak yang berupaya melakukan perintangan penyidikan atau obstruction of justice. Penampakan kalung jimat AKP Dadang tak dilepas polisi saat ditangkap. Kabak Ops Polres Solok Selatan AKP Dadang Iskandar tersangka penembakan Kasat Reskrim Polres Solok Selatan AKP Rianto Ulil Ansyar digiring polisi di lobi Mapolda Sumatera Barat, Sabtu, 23 November 2024, siang. Tersangka AKP Dadang Iskandar dengan rambut pelontos terlihat mengenakan baju tahanan berwarna biru. Saat ditahan, benda di leher AKP Dadang pun jadi perhatian. AKP Dadang Iskandar tega menghabisi nyawa AKP Uhlil gegara tidak terima jika tambang ilegal yang dibekinginya diusut. Adapun saat ditahan, benda di leher AKP Dadang pun menjadi perhatian. Saat ditampilkan di hadapan awak media itu, AKP Dadang terlihat telah mengenakan baju tahanan berwarna biru, kepala sudah dicukur pelontos, tangannya juga sudah diborgol, sementara di lehernya terlihat melingkar kalung kayu ulin.
Dadang pun terlihat pasrah saja digiring oleh anggota Provos Polda Sumatera Barat. Tampilannya Dadang ini berbeda dari sehari saat ia menyerahkan diri ke Mapolda Sumatera Barat. Saat itu Dadang tampak tidak diborgol mulai saat digiring dan saat pemeriksaan usai membunuh Ulil. Kapolda Sumatera Barat Irjen Pol Suharyono sebelumnya memastikan pihaknya akan memecat AKP Dadang lewat mekanisme pemberhentian dengan tidak hormat atau PTDH. Pelaksanaan PTDH itu akan dilaksanakan dalam sepekan ke depan dan akan langsung dilaporkan kepada Kapolri. Tindakan tegas itu dilakukan Kapolda menyikapi perintah Kapolri Jenderal Listio Sigit Prabowo guna mengusut tuntas kasus penembakan yang melibatkan 2 anggota polisi di Polres Solok Selatan itu. Kasat Reskrim Polres Solok Selatan AKP Ulil Rianto diketahui tewas ditembak rekan sejawatnya sendiri. Tanpa disadari, korban ditembak AKP Dadang Iskandar dari belakang. Malangnya korban tewas ditembak karena pelaku yang marah temannya ditangkap dalam kasus pertambangan ilegal atau tambang galian C. Marah permintaannya agar temannya yang diamankan AKP Ulil ini tidak digubris, AKP Dadang pun datang ke Polres menemui korban dan membunuh korban. Penampilan AKP Dadang Iskandar pakai baju tahanan kepala digunduli. Kabak Ops Polres Solok Selatan AKP Dadang Iskandar tersangka penembakan Kasat Reskrim Polres Solok Selatan AKP Rianto Ulil Ansyar digiring polisi di lobi Mapolda Sumatera Barat, Sabtu, 23 November 2024, siang. Tersangka AKP Dadang Iskandar dengan rambut plontos terlihat mengenakan baju tahanan berwarna biru. Pantauan dari tribunpadang.com, tersangka AKP Dadang Iskandar dijaga anggota Propam Polda Sumbar dan personel kepolisian lainnya saat keluar dari lift pukul 11.04 waktu Indonesia Barat. Dirinya terlihat pasrah saja digiring petugas dengan memakai kalung kayu ulin. Namun, AKP Dadang Iskandar yang merupakan Kabak Ops Polres Solok Selatan tidak dibawa ke lokasi penyampaian update, melainkan dibawa ke ruangan lain, dikarenakan kegiatan penyampaian update kasus penembakan ini belum dimulai. Dikabarkan, Kepolisian Daerah, Polda, Sumatera Barat akan menghadirkan tersangka perwira polisi yang menembak rekannya sendiri saat penyampaian update kasus di lobi Mapolda Sumatera Barat, Sabtu, 23 November 2024. Terlihat petugas kepolisian mengeluarkan barang bukti terkait dalam kasus penembakan AKP Rianto Ulil Ansyar, hingga membuat korban meninggal di tempat. Untuk barang bukti ini terdiri dari 1 unit pistol, selongsong peluru, celana, senjata tajam jenis pisau, jam tangan, dan lainnya. Adapun peristiwa penembakan ini terjadi di parkiran Polres Solok Selatan, Jorong Bukit Malintang Barat, Nagari Lubuk Gadang, Kecamatan Sangir, Kabupaten Solok Selatan, Sumbar, pada Jumat, 22 November 2024, dini hari. Sebelumnya, Kapolda Sumatera Barat, Sumbar, Irjen Suharyono menegaskan Kabak Ops Polres Solok Selatan, AKP Dadang Iskandar bakal disangsi pemberhentian dengan tidak hormat, PTDH. Dipastikan akan rampung dalam pekan ini proses PTDH tersebut. Suharyono mengungkapkan bakal melaporkan hasilnya ke Kapolri, Jenderal Listio Sigit Prabowo setelah proses selesai. Suharyono juga menyebut Kapolri menginginkan adanya tindakan tegas bagi pihak-pihak yang berupaya melakukan perintangan penyidikan atau obstruction of justice. Penampakan kalung jimat AKP Dadang tak dilepas polisi saat ditangkap. Kabak Ops Polres Solok Selatan AKP Dadang Iskandar tersangka penembakan Kasat Reskrim Polres Solok Selatan AKP Rianto Ulil Ansyar digiring polisi di lobi Mapolda Sumatera Barat, Sabtu, 23 November 2024, siang. Tersangka AKP Dadang Iskandar dengan rambut plontos terlihat mengenakan baju tahanan berwarna biru. Saat ditahan, benda di leher AKP Dadang pun jadi perhatian. AKP Dadang Iskandar tega menghabisi nyawa AKP Ulil gegara tidak terima jika tambang ilegal yang dibackinginya diusut. Adapun saat ditahan, benda di leher AKP Dadang pun menjadi perhatian. Saat ditampilkan di hadapan awak media itu, AKP Dadang terlihat telah mengenakan baju tahanan berwarna biru, kepala sudah dicukur plontos, tangannya juga sudah diborgol, sementara di lehernya terlihat melingkar kalung kayu ulin. Dadang pun terlihat pasrah saja digiring oleh anggota Provos Polda Sumatera Barat. Tampilannya Dadang ini berbeda dari sehari saat ia menyerahkan diri ke Mapolda Sumatera Barat. Saat itu Dadang tampak tidak diborgol mulai saat digiring dan saat pemeriksaan usai membunuh Ulil. Kapolda Sumatera Barat Irjen Pol Suharyono sebelumnya memastikan pihaknya akan memecat AKP Dadang lewat mekanisme pemberhentian dengan tidak hormat atau PTDH. Pelaksanaan PTDH itu akan dilaksanakan dalam sepekan ke depan dan akan langsung dilaporkan kepada Kapolri. Tindakan tegas itu dilakukan Kapolda menyikapi perintah Kapolri Jenderal Listio Sigit Prabowo
guna mengusut tuntas kasus penembakan yang melibatkan 2 anggota polisi di Polres Solok Selatan itu. Kasat Reskrim Polres Solok Selatan AKP Ulil Rianto diketahui tewas ditembak rekan sejawatnya sendiri. Tanpa disadari, korban ditembak AKP Dadang Iskandar dari belakang. Malangnya korban tewas ditembak karena pelaku yang marah temannya ditangkap dalam kasus pertambangan ilegal atau tambang galian C. Marah permintaannya agar temannya yang diamankan AKP Ulil ini tidak digubris, AKP Dadang pun datang ke Polres menemui korban dan membunuh korban. Penampilan AKP Dadang Iskandar pakai baju tahanan kepala digunduli. Kabak Ops Polres Solok Selatan AKP Dadang Iskandar tersangka penembakan Kasat Reskrim Polres Solok Selatan AKP Rianto Ulil Ansyar digiring polisi di lobi Mapolda Sumatera Barat, Sabtu, 23 November 2024, siang. Tersangka AKP Dadang Iskandar dengan rambut plontos terlihat mengenakan baju tahanan berwarna biru. Pantauan dari tribunpadang.com, tersangka AKP Dadang Iskandar dijaga anggota Propam Polda Sumbar dan personel kepolisian lainnya saat keluar dari lift pukul 11.04 waktu Indonesia Barat. Dirinya terlihat pasrah saja digiring petugas dengan memakai kalung kayu ulin. Namun, AKP Dadang Iskandar yang merupakan Kabak Ops Polres Solok Selatan tidak dibawa ke lokasi penyampaian update, melainkan dibawa ke ruangan lain, dikarenakan kegiatan penyampaian update kasus penembakan ini belum dimulai. Dikabarkan, Kepolisian Daerah, Polda, Sumatera Barat akan menghadirkan tersangka perwira polisi yang menembak rekannya sendiri saat penyampaian update kasus di lobi Mapolda Sumatera Barat, Sabtu, 23 November 2024. Terlihat petugas kepolisian mengeluarkan barang bukti terkait dalam kasus penembakan AKP Rianto Ulil Ansyar, hingga membuat korban meninggal di tempat. Untuk barang bukti ini terdiri dari 1 unit pistol, selongsong peluru, celana, senjata tajam jenis pisau, jam tangan, dan lainnya. Adapun peristiwa penembakan ini terjadi di parkiran Polres Solok Selatan, Jorong Bukit Malintang Barat, Nagari Lubuk Gadang, Kecamatan Sangir, Kabupaten Solok Selatan, Sumbar, pada Jumat, 22 November 2024, dini hari. Sebelumnya, Kapolda Sumatera Barat, Sumbar, Irjen Suharyono menegaskan Kabak Ops Polres Solok Selatan, AKP Dadang Iskandar bakal disangsi pemberhentian dengan tidak hormat, PTDH. Dipastikan akan rampung dalam pekan ini proses PTDH tersebut. Suharyono mengungkapkan bakal melaporkan hasilnya ke Kapolri, Jenderal Listio Sigit Prabowo setelah proses selesai. Suharyono juga menyebut Kapolri menginginkan adanya tindakan tegas bagi pihak-pihak yang berupaya melakukan perintangan penyidikan atau obstruction of justice. Penampakan kalung jimat AKP Dadang tak dilepas polisi saat ditangkap. Kabak Ops Polres Solok Selatan AKP Dadang Iskandar tersangka penembakan Kasat Reskrim Polres Solok Selatan AKP Rianto Ulil Ansyar digiring polisi di lobi Mapolda Sumatera Barat, Sabtu, 23 November 2024, siang. Tersangka AKP Dadang Iskandar dengan rambut lontos terlihat mengenakan baju tahanan berwarna biru. Saat ditahan, benda di leher AKP Dadang pun jadi perhatian. AKP Dadang Iskandar tega menghabisi nyawa AKP Ulil gegara tidak terima jika tambang ilegal yang dibackinginya diusut. Adapun saat ditahan, benda di leher AKP Dadang pun menjadi perhatian. Saat ditampilkan di hadapan awak media itu, AKP Dadang terlihat telah mengenakan baju tahanan berwarna biru, kepala sudah dicukur plontos, tangannya juga sudah diborgol, sementara di lehernya terlihat melingkar kalung kayu ulin. Dadang pun terlihat pasrah saja digiring oleh anggota Propos Polda Sumatera Barat. Tampilannya Dadang ini berbeda dari sehari saat ia menyerahkan diri ke Mapolda Sumatera Barat. Saat itu Dadang tampak tidak diborgol mulai saat digiring dan saat pemeriksaan usai membunuh Ulil. Kapolda Sumatera Barat Irjen Pol Suharyono sebelumnya memastikan pihaknya akan memecat AKP Dadang lewat mekanisme pemberhentian dengan tidak hormat atau PTDH. Pelaksanaan PTDH itu akan dilaksanakan dalam sepekan ke depan dan akan langsung dilaporkan kepada Kapolri. Tindakan tegas itu dilakukan Kapolda menyikapi perintah Kapolri Jenderal Listio Sigit Prabowo guna mengusut tuntas kasus penembakan yang melibatkan 2 anggota polisi di Polres Solok Selatan itu. Kasat Reskrim Polres Solok Selatan AKP Ulil Rianto diketahui tewas ditembak rekan sejawatnya sendiri. Tanpa disadari, korban ditembak AKP Dadang Iskandar dari belakang. Malangnya korban tewas ditembak karena pelaku yang marah temannya ditangkap dalam kasus pertambangan ilegal atau tambang galian C. Marah permintaannya agar temannya yang diamankan AKP Ulil ini tidak digubris, AKP Dadang pun datang ke Polres menemui korban dan membunuh korban. Penampilan AKP Dadang Iskandar pakai baju tahanan kepala digunduli.
Kabak Ops Polres Solok Selatan AKP Dadang Iskandar tersangka penembakan Kasat Reskrim Polres Solok Selatan AKP Rianto Ulil Ansyar digiring polisi di lobi Mapolda Sumatera Barat, Sabtu, 23 November 2024, siang. Tersangka AKP Dadang Iskandar dengan rambut plontos terlihat mengenakan baju tahanan berwarna biru. Pantauan dari tribunpadang.com, tersangka AKP Dadang Iskandar dijaga anggota Propam Polda Sumbar dan personel kepolisian lainnya saat keluar dari lift pukul 11.04 waktu Indonesia Barat. Dirinya terlihat pasrah saja digiring petugas dengan memakai kalung kayu ulin. Namun, AKP Dadang Iskandar yang merupakan Kabak Ops Polres Solok Selatan tidak dibawa ke lokasi penyampaian update, melainkan dibawa ke ruangan lain, dikarenakan kegiatan penyampaian update kasus penembakan ini belum dimulai. Dikabarkan, Kepolisian Daerah, Polda, Sumatera Barat akan menghadirkan tersangka perwira polisi yang menembak rekannya sendiri saat penyampaian update kasus di lobi Mapolda Sumatera Barat, Sabtu, 23 November 2024. Terlihat petugas kepolisian mengeluarkan barang bukti terkait dalam kasus penembakan AKP Rianto Ulil Ansyar, hingga membuat korban meninggal di tempat. Untuk barang bukti ini terdiri dari 1 unit pistol, selongsong peluru, celana, senjata tajam jenis pisau, jam tangan, dan lainnya. Adapun peristiwa penembakan ini terjadi di parkiran Polres Solok Selatan, Jorong Bukit Malintang Barat, Nagari Lubuk Gadang, Kecamatan Sangir, Kabupaten Solok Selatan, Sumbar, pada Jumat, 22 November 2024, dini hari. Sebelumnya, Kapolda Sumatera Barat, Sumbar, Irjen Suharyono menegaskan Kabak Ops Polres Solok Selatan, AKP Dadang Iskandar bakal disangsi pemberhentian dengan tidak hormat, PTDH. Dipastikan akan rampung dalam pekan ini proses PTDH tersebut. Suharyono mengungkapkan bakal melaporkan hasilnya ke Kapolri, Jenderal Listio Sigit Prabowo setelah proses selesai. Suharyono juga menyebut Kapolri menginginkan adanya tindakan tegas bagi pihak-pihak yang berupaya melakukan perintangan penyidikan atau obstruction of justice. Penampakan kalung jimat AKP Dadang tak dilepas polisi saat ditangkap. Kabak Ops Polres Solok Selatan AKP Dadang Iskandar tersangka penembakan Kasat Reskrim Polres Solok Selatan AKP Rianto Ulil Ansyar digiring polisi di lobi Mapolda Sumatera Barat, Sabtu, 23 November 2024, siang. Tersangka AKP Dadang Iskandar dengan rambut lontos terlihat mengenakan baju tahanan berwarna biru. Saat ditahan, benda di leher AKP Dadang pun jadi perhatian. AKP Dadang Iskandar tega menghabisi nyawa AKP Ulil gegara tidak terima jika tambang ilegal yang dibackinginya diusut. Adapun saat ditahan, benda di leher AKP Dadang pun menjadi perhatian. Saat ditampilkan di hadapan awak media itu, AKP Dadang terlihat telah mengenakan baju tahanan berwarna biru, kepala sudah dicukur plontos, tangannya juga sudah diborgol, sementara di lehernya terlihat melingkar kalung kayu ulin. Dadang pun terlihat pasrah saja digiring oleh anggota Propos Polda Sumatera Barat. Tampilannya Dadang ini berbeda dari sehari saat ia menyerahkan diri ke Mapolda Sumatera Barat. Saat itu Dadang tampak tidak diborgol mulai saat digiring dan saat pemeriksaan usai membunuh Ulil. Kapolda Sumatera Barat Irjen Pol Suharyono sebelumnya memastikan pihaknya akan memecat AKP Dadang lewat mekanisme pemberhentian dengan tidak hormat atau PTDH. Pelaksanaan PTDH itu akan dilaksanakan dalam sepekan ke depan dan akan langsung dilaporkan kepada Kapolri. Tindakan tegas itu dilakukan Kapolda menyikapi perintah Kapolri Jenderal Listio Sigit Prabowo guna mengusut tuntas kasus penembakan yang melibatkan 2 anggota polisi di Polres Solok Selatan itu. Kasat Reskrim Polres Solok Selatan AKP Ulil Rianto diketahui tewas ditembak rekan sejawatnya sendiri. Tanpa disadari, korban ditembak AKP Dadang Iskandar dari belakang. Malangnya korban tewas ditembak karena pelaku yang marah temannya ditangkap dalam kasus pertambangan ilegal atau tambang galian C. Marah permintaannya agar temannya yang diamankan AKP Ulil ini tidak digubris, AKP Dadang pun datang ke Polres menemui korban dan membunuh korban. Penampilan AKP Dadang Iskandar pakai baju tahanan kepala digunduli. Kabak Ops Polres Solok Selatan AKP Dadang Iskandar tersangka penembakan Kasat Reskrim Polres Solok Selatan AKP Rianto Ulil Ansyar digiring polisi di lobi Mapolda Sumatera Barat, Sabtu, 23 November 2024, siang. Tersangka AKP Dadang Iskandar dengan rambut plontos terlihat mengenakan baju tahanan berwarna biru. Pantauan dari tribunpadang.com, tersangka AKP Dadang Iskandar dijaga anggota Propam Polda Sumbar dan personel kepolisian lainnya saat keluar dari lift pukul 11.04 waktu Indonesia Barat. Dirinya terlihat pasrah saja digiring petugas dengan memakai kalung kayu ulin. Namun,
AKP Dadang Iskandar yang merupakan Kabak Ops Polres Solok Selatan tidak dibawa ke lokasi penyampaian update, melainkan dibawa ke ruangan lain, dikarenakan kegiatan penyampaian update kasus penembakan ini belum dimulai. Dikabarkan, Kepolisian Daerah, Polda, Sumatera Barat akan menghadirkan tersangka perwira polisi yang menembak rekannya sendiri saat penyampaian update kasus di lobi Mapolda Sumatera Barat, Sabtu, 23 November 2024. Terlihat petugas kepolisian mengeluarkan barang bukti terkait dalam kasus penembakan AKP Rianto Ulil Ansyar, hingga membuat korban meninggal di tempat. Untuk barang bukti ini terdiri dari 1 unit pistol, selongsong peluru, celana, senjata tajam jenis pisau, jam tangan, dan lainnya. Adapun peristiwa penembakan ini terjadi di parkiran Polres Solok Selatan, Jorong Bukit Malintang Barat, Nagari Lubuk Gadang, Kecamatan Sangir, Kabupaten Solok Selatan, Sumbar, pada Jumat, 22 November 2024, dini hari. Sebelumnya, Kapolda Sumatera Barat, Sumbar, Irjen Suharyono menegaskan Kabak Ops Polres Solok Selatan, AKP Dadang Iskandar bakal disangsi pemberhentian dengan tidak hormat, PTDH. Dipastikan akan rampung dalam pekan ini proses PTDH tersebut. Suharyono mengungkapkan bakal melaporkan hasilnya ke Kapolri, Jenderal Listio Sigit Prabowo setelah proses selesai. Suharyono juga menyebut Kapolri menginginkan adanya tindakan tegas bagi pihak-pihak yang berupaya melakukan perintangan penyidikan atau obstruction of justice. Penampakan kalung jimat AKP Dadang tak dilepas polisi saat ditangkap. Kabak Ops Polres Solok Selatan AKP Dadang Iskandar tersangka penembakan Kasat Reskrim Polres Solok Selatan AKP Rianto Ulil Ansyar digiring polisi di lobi Mapolda Sumatera Barat, Sabtu, 23 November 2024, siang. Tersangka AKP Dadang Iskandar dengan rambut lontos terlihat mengenakan baju tahanan berwarna biru. Saat ditahan, benda di leher AKP Dadang pun jadi perhatian. AKP Dadang Iskandar tega menghabisi nyawa AKP Ulil gegara tidak terima jika tambang ilegal yang dibackinginya diusut. Adapun saat ditahan, benda di leher AKP Dadang pun menjadi perhatian. Saat ditampilkan di hadapan awak media itu, AKP Dadang terlihat telah mengenakan baju tahanan berwarna biru, kepala sudah dicukur pelontos, tangannya juga sudah diborgol, sementara di lehernya terlihat melingkar kalung kayu ulin. Dadang pun terlihat pasrah saja digiring oleh anggota Propos Polda Sumatera Barat. Tampilannya Dadang ini berbeda dari sehari saat ia menyerahkan diri ke Mapolda Sumatera Barat. Saat itu Dadang tampak tidak diborgol mulai saat digiring dan saat pemeriksaan usai membunuh Ulil. Kapolda Sumatera Barat Irjen Pol Suharyono sebelumnya memastikan pihaknya akan memecat AKP Dadang lewat mekanisme pemberhentian dengan tidak hormat atau PTDH. Pelaksanaan PTDH itu akan dilaksanakan dalam sepekan ke depan dan akan langsung dilaporkan kepada Kapolri. Tindakan tegas itu dilakukan Kapolda menyikapi perintah Kapolri Jenderal Listio Sigit Prabowo guna mengusut tuntas kasus penembakan yang melibatkan 2 anggota polisi di Polres Solok Selatan itu. Kasat Reskrim Polres Solok Selatan AKP Ulil Rianto diketahui tewas ditembak rekan sejawatnya sendiri. Tanpa disadari, korban ditembak AKP Dadang Iskandar dari belakang. Malangnya korban tewas ditembak karena pelaku yang marah temannya ditangkap dalam kasus pertambangan ilegal atau tambang galian C. Marah permintaannya agar temannya yang diamankan AKP Ulil ini tidak digubris, AKP Dadang pun datang ke Polres menemui korban dan membunuh korban. Penampilan AKP Dadang Iskandar pakai baju tahanan kepala digunduli. Kabak Ops Polres Solok Selatan AKP Dadang Iskandar tersangka penembakan Kasat Reskrim Polres Solok Selatan AKP Rianto Ulil Ansyar digiring polisi di lobi Mapolda Sumatera Barat, Sabtu, 23 November 2024, siang. Tersangka AKP Dadang Iskandar dengan rambut pelontos terlihat mengenakan baju tahanan berwarna biru. Pantauan dari tribunpadang.com, tersangka AKP Dadang Iskandar dijaga anggota Propam Polda Sumbar dan personel kepolisian lainnya saat keluar dari lift pukul 11.04 waktu Indonesia Barat. Dirinya terlihat pasrah saja digiring petugas dengan memakai kalung kayu ulin. Namun, AKP Dadang Iskandar yang merupakan Kabak Ops Polres Solok Selatan tidak dibawa ke lokasi penyampaian update, melainkan dibawa ke ruangan lain, dikarenakan kegiatan penyampaian update kasus penembakan ini belum dimulai. Dikabarkan, Kepolisian Daerah, Polda, Sumatera Barat akan menghadirkan tersangka perwira polisi yang menembak rekannya sendiri saat penyampaian update kasus di lobi Mapolda Sumatera Barat, Sabtu, 23 November 2024. Terlihat petugas kepolisian mengeluarkan barang bukti terkait dalam kasus penembakan AKP Rianto Ulil Ansyar, hingga membuat korban meninggal di tempat. Untuk barang bukti ini terdiri dari 1 unit pistol, selongsong peluru,
celana, senjata tajam jenis pisau, jam tangan, dan lainnya. Adapun peristiwa penembakan ini terjadi di parkiran Polres Solok Selatan, Jorong Bukit Malintang Barat, Nagari Lubuk Gadang, Kecamatan Sangir, Kabupaten Solok Selatan, Sumbar, pada Jumat, 22 November 2024, dini hari. Sebelumnya, Kapolda Sumatera Barat, Sumbar, Irjen Suharyono menegaskan Kabak Ops Polres Solok Selatan, AKP Dadang Iskandar bakal disangsi pemberhentian dengan tidak hormat, PTDH. Dipastikan akan rampung dalam pekan ini proses PTDH tersebut. Suharyono mengungkapkan bakal melaporkan hasilnya ke Kapolri, Jenderal Listio Sigit Prabowo setelah proses selesai. Suharyono juga menyebut Kapolri menginginkan adanya tindakan tegas bagi pihak-pihak yang berupaya melakukan perintangan penyidikan atau obstruction of justice. Penampakan kalung jimat AKP Dadang tak dilepas polisi saat ditangkap. Kabak Ops Polres Solok Selatan AKP Dadang Iskandar tersangka penembakan Kasat Reskrim Polres Solok Selatan AKP Rianto Ulil Ansyar digiring polisi di lobi Mapolda Sumatera Barat, Sabtu, 23 November 2024, siang. Tersangka AKP Dadang Iskandar dengan rambut lontos terlihat mengenakan baju tahanan berwarna biru. Saat ditahan, benda di leher AKP Dadang pun jadi perhatian. AKP Dadang Iskandar tega menghabisi nyawa AKP Ulil gegara tidak terima jika tambang ilegal yang dibackinginya diusut. Adapun saat ditahan, benda di leher AKP Dadang pun menjadi perhatian. Saat ditampilkan di hadapan awak media itu, AKP Dadang terlihat telah mengenakan baju tahanan berwarna biru, kepala sudah dicukur pelontos, tangannya juga sudah diborgol, sementara di lehernya terlihat melingkar kalung kayu ulin. Dadang pun terlihat pasrah saja digiring oleh anggota Propos Polda Sumatera Barat. Tampilannya Dadang ini berbeda dari sehari saat ia menyerahkan diri ke Mapolda Sumatera Barat. Saat itu Dadang tampak tidak diborgol mulai saat digiring dan saat pemeriksaan usai membunuh Ulil. Kapolda Sumatera Barat Irjen Pol Suharyono sebelumnya memastikan pihaknya akan memecat AKP Dadang lewat mekanisme pemberhentian dengan tidak hormat atau PTDH. Pelaksanaan PTDH itu akan dilaksanakan dalam sepekan ke depan dan akan langsung dilaporkan kepada Kapolri. Tindakan tegas itu dilakukan Kapolda menyikapi perintah Kapolri Jenderal Listio Sigit Prabowo guna mengusut tuntas kasus penembakan yang melibatkan dua anggota polisi di Polres Solok Selatan itu. Kasat Reskrim Polres Solok Selatan AKP Ulil Rianto diketahui tewas ditembak rekan sejawatnya sendiri. Tanpa disadari, korban ditembak AKP Dadang Iskandar dari belakang. Malangnya korban tewas ditembak karena pelaku yang marah temannya ditangkap dalam kasus pertambangan ilegal atau tambang galian C. Marah permintaannya agar temannya yang diamankan AKP Ulil ini tidak digubris, AKP Dadang pun datang ke Polres menemui korban dan membunuh korban. Penampilan AKP Dadang Iskandar pakai baju tahanan kepala digunduli. Kabak Ops Polres Solok Selatan AKP Dadang Iskandar tersangka penembakan Kasat Reskrim Polres Solok Selatan AKP Rianto Ulil Ansyar digiring polisi di lobi Mapolda Sumatera Barat, Sabtu, 23 November 2024, siang. Tersangka AKP Dadang Iskandar dengan rambut pelontos terlihat mengenakan baju tahanan berwarna biru. Pantauan dari tribunpadang.com, tersangka AKP Dadang Iskandar dijaga anggota Propam Polda Sumbar dan personel kepolisian lainnya saat keluar dari lift pukul 11.04 waktu Indonesia Barat. Dirinya terlihat pasrah saja digiring petugas dengan memakai kalung kayu ulin. Namun, AKP Dadang Iskandar yang merupakan Kabak Ops Polres Solok Selatan tidak dibawa ke lokasi penyampaian update, melainkan dibawa ke ruangan lain, dikarenakan kegiatan penyampaian update kasus penembakan ini belum dimulai. Dikabarkan, Kepolisian Daerah, Polda, Sumatera Barat akan menghadirkan tersangka perwira polisi yang menembak rekannya sendiri saat penyampaian update kasus di lobi Mapolda Sumatera Barat, Sabtu, 23 November 2024. Terlihat petugas kepolisian mengeluarkan barang bukti terkait dalam kasus penembakan AKP Rianto Ulil Ansyar, hingga membuat korban meninggal di tempat. Untuk barang bukti ini terdiri dari 1 unit pistol, selongsong peluru, celana, senjata tajam jenis pisau, jam tangan, dan lainnya. Adapun peristiwa penembakan ini terjadi di parkiran Polres Solok Selatan, Jorong Bukit Malintang Barat, Nagari Lubuk Gadang, Kecamatan Sangir, Kabupaten Solok Selatan, Sumbar, pada Jumat, 22 November 2024, dini hari. Sebelumnya, Kapolda Sumatera Barat, Sumbar, Irjen Suharyono menegaskan Kabak Ops Polres Solok Selatan, AKP Dadang Iskandar bakal disangsi pemberhentian dengan tidak hormat, PTDH. Dipastikan akan rampung dalam pekan ini proses PTDH tersebut. Suharyono mengungkapkan bakal melaporkan hasilnya ke Kapolri,
Jenderal Listio Sigit Prabowo setelah proses selesai. Suharyono juga menyebut Kapolri menginginkan adanya tindakan tegas bagi pihak-pihak yang berupaya melakukan perintangan penyidikan atau obstruction of justice. Penampakan kalung jimat AKP Dadang tak dilepas polisi saat ditangkap. Kabaops Polres Solok Selatan AKP Dadang Iskandar tersangka penembakan Kasat Reskrim Polres Solok Selatan AKP Rianto Ulil Ansyar digiring polisi di lobi Mapolda Sumatera Barat, Sabtu, 23 November 2024, siang. Tersangka AKP Dadang Iskandar dengan rambut lontos terlihat mengenakan baju tahanan berwarna biru. Saat ditahan, benda di leher AKP Dadang pun jadi perhatian. AKP Dadang Iskandar tega menghabisi nyawa AKP Ulil gegara tidak terima jika tambang ilegal yang dibackinginya diusut. Adapun saat ditahan, benda di leher AKP Dadang pun menjadi perhatian. Saat ditampilkan di hadapan awak media itu, AKP Dadang terlihat telah mengenakan baju tahanan berwarna biru, kepala sudah dicukur pelontos, tangannya juga sudah diborgol, sementara di lehernya terlihat melingkar kalung kayu ulin. Dadang pun terlihat pasrah saja digiring oleh anggota Propos Polda Sumatera Barat. Tampilannya Dadang ini berbeda dari sehari saat ia menyerahkan diri ke Mapolda Sumatera Barat. Saat itu Dadang tampak tidak diborgol mulai saat digiring dan saat pemeriksaan usai membunuh Ulil. Kapolda Sumatera Barat Irjen Pol Suharyono sebelumnya memastikan pihaknya akan memecat AKP Dadang lewat mekanisme pemberhentian dengan tidak hormat atau PTDH. Pelaksanaan PTDH itu akan dilaksanakan dalam sepekan ke depan dan akan langsung dilaporkan kepada Kapolri. Tindakan tegas itu dilakukan Kapolda menyikapi perintah Kapolri Jenderal Listio Sigit Prabowo guna mengusut tuntas kasus penembakan yang melibatkan dua anggota polisi di Polres Solok Selatan itu. Kasat Reskrim Polres Solok Selatan AKP Ulil Rianto diketahui tewas ditembak rekan sejawatnya sendiri. Tanpa disadari, korban ditembak AKP Dadang Iskandar dari belakang. Malangnya korban tewas ditembak karena pelaku yang marah temannya ditangkap dalam kasus pertambangan ilegal atau tambang galian C. Marah permintaannya agar temannya yang diamankan AKP Ulil ini tidak digubris, AKP Dadang pun datang ke Polres menemui korban dan membunuh korban. Penampilan AKP Dadang Iskandar pakai baju tahanan kepala digunduli. Kabak Ops Polres Solok Selatan AKP Dadang Iskandar tersangka penembakan Kasat Reskrim Polres Solok Selatan AKP Rianto Ulil Ansyar digiring polisi di lobi Mapolda Sumatera Barat, Sabtu, 23 November 2024, siang. Tersangka AKP Dadang Iskandar dengan rambut pelontos terlihat mengenakan baju tahanan berwarna biru. Pantauan dari tribunpadang.com, tersangka AKP Dadang Iskandar dijaga anggota Propam Polda Sumbar dan personel kepolisian lainnya saat keluar dari lift pukul 11.04 waktu Indonesia Barat. Dirinya terlihat pasrah saja digiring petugas dengan memakai kalung kayu ulin. Namun, AKP Dadang Iskandar yang merupakan Kabak Ops Polres Solok Selatan tidak dibawa ke lokasi penyampaian update, melainkan dibawa ke ruangan lain, dikarenakan kegiatan penyampaian update kasus penembakan ini belum dimulai. Dikabarkan, Kepolisian Daerah, Polda, Sumatera Barat akan menghadirkan tersangka perwira polisi yang menembak rekannya sendiri saat penyampaian update kasus di lobi Mapolda Sumatera Barat, Sabtu, 23 November 2024. Terlihat petugas kepolisian mengeluarkan barang bukti terkait dalam kasus penembakan AKP Rianto Ulil Ansyar, hingga membuat korban meninggal di tempat. Untuk barang bukti ini terdiri dari 1 unit pistol, selongsong peluru, celana, senjata tajam jenis pisau, jam tangan, dan lainnya. Adapun peristiwa penembakan ini terjadi di parkiran Polres Solok Selatan, Jorong Bukit Malintang Barat, Nagari Lubuk Gadang, Kecamatan Sangir, Kabupaten Solok Selatan, Sumbar, pada Jumat, 22 November 2024, dini hari. Sebelumnya, Kapolda Sumatera Barat, Sumbar, Irjen Suharyono menegaskan Kabak Ops Polres Solok Selatan, AKP Dadang Iskandar bakal disangsi pemberhentian dengan tidak hormat, PTDH. Dipastikan akan rampung dalam pekan ini proses PTDH tersebut. Suharyono mengungkapkan bakal melaporkan hasilnya ke Kapolri, Jenderal Listio Sigit Prabowo setelah proses selesai. Suharyono juga menyebut Kapolri menginginkan adanya tindakan tegas bagi pihak-pihak yang berupaya melakukan perintangan penyidikan atau obstruction of justice. Penampakan kalung jimat AKP Dadang tak dilepas polisi saat ditangkap. Kabaops Polres Solok Selatan AKP Dadang Iskandar tersangka penembakan Kasat Reskrim Polres Solok Selatan AKP Rianto Ulil Ansyar digiring polisi di lobi Mapolda Sumatera Barat, Sabtu, 23 November 2024, siang. Tersangka AKP Dadang Iskandar dengan rambut lontos terlihat mengenakan baju tahanan berwarna biru. Saat ditahan, benda di leher AKP Dadang pun jadi perhatian.
AKP Dadang Iskandar tega menghabisi nyawa AKP Uhlil gegara tidak terima jika tambang ilegal yang dibackinginya diusut. Adapun saat ditahan, benda di leher AKP Dadang pun menjadi perhatian. Saat ditampilkan di hadapan awak media itu, AKP Dadang terlihat telah mengenakan baju tahanan berwarna biru, kepala sudah dicukur pelontos, tangannya juga sudah diborgol, sementara di lehernya terlihat melingkar kalung kayu ulin. Dadang pun terlihat pasrah saja digiring oleh anggota Propos Polda Sumatera Barat. Tampilannya Dadang ini berbeda dari sehari saat ia menyerahkan diri ke Mapolda Sumatera Barat. Saat itu Dadang tampak tidak diborgol mulai saat digiring dan saat pemeriksaan usai membunuh Ulil. Kapolda Sumatera Barat Irjen Pol Suharyono sebelumnya memastikan pihaknya akan memecat AKP Dadang lewat mekanisme pemberhentian dengan tidak hormat atau PTDH. Pelaksanaan PTDH itu akan dilaksanakan dalam sepekan ke depan dan akan langsung dilaporkan kepada Kapolri. Tindakan tegas itu dilakukan Kapolda menyikapi perintah Kapolri Jenderal Listio Sigit Prabowo guna mengusut tuntas kasus penembakan yang melibatkan dua anggota polisi di Polres Solok Selatan itu. Kasat Reskrim Polres Solok Selatan AKP Ulil Rianto diketahui tewas ditembak rekan sejawatnya sendiri. Tanpa disadari, korban ditembak AKP Dadang Iskandar dari belakang. Malangnya korban tewas ditembak karena pelaku yang marah temannya ditangkap dalam kasus pertambangan ilegal atau tambang galian C. Marah permintaannya agar temannya yang diamankan AKP Ulil ini tidak digubris, AKP Dadang pun datang ke Polres menemui korban dan membunuh korban. Penampilan AKP Dadang Iskandar pakai baju tahanan kepala digunduli. Kabak Ops Polres Solok Selatan AKP Dadang Iskandar tersangka penembakan Kasat Reskrim Polres Solok Selatan AKP Rianto Ulil Ansyar digiring polisi di lobi Mapolda Sumatera Barat, Sabtu, 23 November 2024, siang. Tersangka AKP Dadang Iskandar dengan rambut pelontos terlihat mengenakan baju tahanan berwarna biru. Pantauan dari tribunpadang.com, tersangka AKP Dadang Iskandar dijaga anggota Propam Polda Sumbar dan personel kepolisian lainnya saat keluar dari lift pukul 11.04 waktu Indonesia Barat. Dirinya terlihat pasrah saja digiring petugas dengan memakai kalung kayu ulin. Namun, AKP Dadang Iskandar yang merupakan Kabak Ops Polres Solok Selatan tidak dibawa ke lokasi penyampaian update, melainkan dibawa ke ruangan lain, dikarenakan kegiatan penyampaian update kasus penembakan ini belum dimulai. Dikabarkan, Kepolisian Daerah, Polda, Sumatera Barat akan menghadirkan tersangka perwira polisi yang menembak rekannya sendiri saat penyampaian update kasus di lobi Mapolda Sumatera Barat, Sabtu, 23 November 2024. Terlihat petugas kepolisian mengeluarkan barang bukti terkait dalam kasus penembakan AKP Rianto Ulil Ansyar, hingga membuat korban meninggal di tempat. Untuk barang bukti ini terdiri dari 1 unit pistol, selongsong peluru, celana, senjata tajam jenis pisau, jam tangan, dan lainnya. Adapun peristiwa penembakan ini terjadi di parkiran Polres Solok Selatan, Jorong Bukit Malintang Barat, Nagari Lubuk Gadang, Kecamatan Sangir, Kabupaten Solok Selatan, Sumbar, pada Jumat, 22 November 2024, dini hari. Sebelumnya, Kapolda Sumatera Barat, Sumbar, Irjen Suharyono menegaskan Kabak Ops Polres Solok Selatan, AKP Dadang Iskandar bakal disangsi pemberhentian dengan tidak hormat, PTDH. Dipastikan akan rampung dalam pekan ini proses PTDH tersebut. Suharyono mengungkapkan bakal melaporkan hasilnya ke Kapolri, Jenderal Listio Sigit Prabowo setelah proses selesai. Suharyono juga menyebut Kapolri menginginkan adanya tindakan tegas bagi pihak-pihak yang berupaya melakukan perintangan penyidikan atau obstruction of justice. Penampakan kalung jimat AKP Dadang tak dilepas polisi saat ditangkap. Kabak Ops Polres Solok Selatan AKP Dadang Iskandar tersangka penembakan Kasat Reskrim Polres Solok Selatan AKP Rianto Ulil Ansyar digiring polisi di lobi Mapolda Sumatera Barat, Sabtu, 23 November 2024, siang. Tersangka AKP Dadang Iskandar dengan rambut pelontos terlihat mengenakan baju tahanan berwarna biru. Saat ditahan, benda di leher AKP Dadang pun jadi perhatian. AKP Dadang Iskandar tega menghabisi nyawa AKP Uhlil gegara tidak terima jika tambang ilegal yang dibackinginya diusut. Adapun saat ditahan, benda di leher AKP Dadang pun menjadi perhatian. Saat ditampilkan di hadapan awak media itu, AKP Dadang terlihat telah mengenakan baju tahanan berwarna biru, kepala sudah dicukur pelontos, tangannya juga sudah diborgol, sementara di lehernya terlihat melingkar kalung kayu ulin.
Dadang pun terlihat pasrah saja digiring oleh anggota Provos Polda Sumatera Barat. Tampilannya Dadang ini berbeda dari sehari saat ia menyerahkan diri ke Mapolda Sumatera Barat. Saat itu Dadang tampak tidak diborgol mulai saat digiring dan saat pemeriksaan usai membunuh Ulil. Kapolda Sumatera Barat Irjen Pol Suharyono sebelumnya memastikan pihaknya akan memecat AKP Dadang lewat mekanisme pemberhentian dengan tidak hormat atau PTDH. Pelaksanaan PTDH itu akan dilaksanakan dalam sepekan ke depan dan akan langsung dilaporkan kepada Kapolri. Tindakan tegas itu dilakukan Kapolda menyikapi perintah Kapolri Jenderal Listio Sigit Prabowo guna mengusut tuntas kasus penembakan yang melibatkan 2 anggota polisi di Polres Solok Selatan itu. Kasat Reskrim Polres Solok Selatan AKP Ulil Rianto diketahui tewas ditembak rekan sejawatnya sendiri. Tanpa disadari, korban ditembak AKP Dadang Iskandar dari belakang. Malangnya korban tewas ditembak karena pelaku yang marah temannya ditangkap dalam kasus pertambangan ilegal atau tambang galian C. Marah permintaannya agar temannya yang diamankan AKP Ulil ini tidak digubris, AKP Dadang pun datang ke Polres menemui korban dan membunuh korban. Penampilan AKP Dadang Iskandar pakai baju tahanan kepala digunduli. Kabak Ops Polres Solok Selatan AKP Dadang Iskandar tersangka penembakan Kasat Reskrim Polres Solok Selatan AKP Rianto Ulil Ansyar digiring polisi di lobi Mapolda Sumatera Barat, Sabtu, 23 November 2024, siang. Tersangka AKP Dadang Iskandar dengan rambut plontos terlihat mengenakan baju tahanan berwarna biru. Pantauan dari tribunpadang.com, tersangka AKP Dadang Iskandar dijaga anggota Propam Polda Sumbar dan personel kepolisian lainnya saat keluar dari lift pukul 11.04 waktu Indonesia Barat. Dirinya terlihat pasrah saja digiring petugas dengan memakai kalung kayu ulin. Namun, AKP Dadang Iskandar yang merupakan Kabak Ops Polres Solok Selatan tidak dibawa ke lokasi penyampaian update, melainkan dibawa ke ruangan lain, dikarenakan kegiatan penyampaian update kasus penembakan ini belum dimulai. Dikabarkan, Kepolisian Daerah, Polda, Sumatera Barat akan menghadirkan tersangka perwira polisi yang menembak rekannya sendiri saat penyampaian update kasus di lobi Mapolda Sumatera Barat, Sabtu, 23 November 2024. Terlihat petugas kepolisian mengeluarkan barang bukti terkait dalam kasus penembakan AKP Rianto Ulil Ansyar, hingga membuat korban meninggal di tempat. Untuk barang bukti ini terdiri dari 1 unit pistol, selongsong peluru, celana, senjata tajam jenis pisau, jam tangan, dan lainnya. Adapun peristiwa penembakan ini terjadi di parkiran Polres Solok Selatan, Jorong Bukit Malintang Barat, Nagari Lubuk Gadang, Kecamatan Sangir, Kabupaten Solok Selatan, Sumbar, pada Jumat, 22 November 2024, dini hari. Sebelumnya, Kapolda Sumatera Barat, Sumbar, Irjen Suharyono menegaskan Kabak Ops Polres Solok Selatan, AKP Dadang Iskandar bakal disanksi pemberhentian dengan tidak hormat, PTDH. Dipastikan akan rampung dalam pekan ini proses PTDH tersebut. Suharyono mengungkapkan bakal melaporkan hasilnya ke Kapolri, Jenderal Listio Sigit Prabowo setelah proses selesai. Suharyono juga menyebut Kapolri menginginkan adanya tindakan tegas bagi pihak-pihak yang berupaya melakukan perintangan penyidikan atau obstruction of justice. Penampakan kalung jimat AKP Dadang tak dilepas polisi saat ditangkap. Kabak Ops Polres Solok Selatan AKP Dadang Iskandar tersangka penembakan Kasat Reskrim Polres Solok Selatan AKP Rianto Ulil Ansyar digiring polisi di lobi Mapolda Sumatera Barat, Sabtu, 23 November 2024, siang. Tersangka AKP Dadang Iskandar dengan rambut lontos terlihat mengenakan baju tahanan berwarna biru. Saat ditahan, benda di leher AKP Dadang pun jadi perhatian. AKP Dadang Iskandar tega menghabisi nyawa AKP Ulil gegara tidak terima jika tambang ilegal yang dibekinginya diusut. Adapun saat ditahan, benda di leher AKP Dadang pun menjadi perhatian. Saat ditampilkan di hadapan awak media itu, AKP Dadang terlihat telah mengenakan baju tahanan berwarna biru, kepala sudah dicukur plontos, tangannya juga sudah diborgol, sementara di lehernya terlihat melingkar kalung kayu ulin. Dadang pun terlihat pasrah saja digiring oleh anggota Provos Polda Sumatera Barat. Tampilannya Dadang ini berbeda dari sehari saat ia menyerahkan diri ke Mapolda Sumatera Barat. Saat itu Dadang tampak tidak diborgol mulai saat digiring dan saat pemeriksaan usai membunuh Ulil. Kapolda Sumatera Barat Irjen Pol Suharyono sebelumnya memastikan pihaknya akan memecat AKP Dadang lewat mekanisme pemberhentian dengan tidak hormat atau PTDH. Pelaksanaan PTDH itu akan dilaksanakan dalam sepekan ke depan dan akan langsung dilaporkan kepada Kapolri. Tindakan tegas itu dilakukan Kapolda menyikapi perintah Kapolri Jenderal Listio Sigit Prabowo guna
guna mengusut tuntas kasus penembakan yang melibatkan 2 anggota polisi di Polres Solok Selatan itu. Kasat Reskrim Polres Solok Selatan AKP Ulil Rianto diketahui tewas ditembak rekan sejawatnya sendiri. Tanpa disadari, korban ditembak AKP Dadang Iskandar dari belakang. Malangnya korban tewas ditembak karena pelaku yang marah temannya ditangkap dalam kasus pertambangan ilegal atau tambang galian C. Marah permintaannya agar temannya yang diamankan AKP Ulil ini tidak digubris, AKP Dadang pun datang ke Polres menemui korban dan membunuh korban. Penampilan AKP Dadang Iskandar pakai baju tahanan kepala digunduli. Kabak Ops Polres Solok Selatan AKP Dadang Iskandar tersangka penembakan Kasat Reskrim Polres Solok Selatan AKP Rianto Ulil Ansyar digiring polisi di lobi Mapolda Sumatera Barat, Sabtu, 23 November 2024, siang. Tersangka AKP Dadang Iskandar dengan rambut plontos terlihat mengenakan baju tahanan berwarna biru. Pantauan dari tribunpadang.com, tersangka AKP Dadang Iskandar dijaga anggota Propam Polda Sumbar dan personel kepolisian lainnya saat keluar dari lift pukul 11.04 waktu Indonesia Barat. Dirinya terlihat pasrah saja digiring petugas dengan memakai kalung kayu ulin. Namun, AKP Dadang Iskandar yang merupakan Kabak Ops Polres Solok Selatan tidak dibawa ke lokasi penyampaian update, melainkan dibawa ke ruangan lain, dikarenakan kegiatan penyampaian update kasus penembakan ini belum dimulai. Dikabarkan, Kepolisian Daerah, Polda, Sumatera Barat akan menghadirkan tersangka perwira polisi yang menembak rekannya sendiri saat penyampaian update kasus di lobi Mapolda Sumatera Barat, Sabtu, 23 November 2024. Terlihat petugas kepolisian mengeluarkan barang bukti terkait dalam kasus penembakan AKP Rianto Ulil Ansyar, hingga membuat korban meninggal di tempat. Untuk barang bukti ini terdiri dari 1 unit pistol, selongsong peluru, celana, senjata tajam jenis pisau, jam tangan, dan lainnya. Adapun peristiwa penembakan ini terjadi di parkiran Polres Solok Selatan, Jorong Bukit Malintang Barat, Nagari Lubuk Gadang, Kecamatan Sangir, Kabupaten Solok Selatan, Sumbar, pada Jumat, 22 November 2024, dini hari. Sebelumnya, Kapolda Sumatera Barat, Sumbar, Irjen Suharyono menegaskan Kabak Ops Polres Solok Selatan, AKP Dadang Iskandar bakal disangsi pemberhentian dengan tidak hormat, PTDH. Dipastikan akan rampung dalam pekan ini proses PTDH tersebut. Suharyono mengungkapkan bakal melaporkan hasilnya ke Kapolri, Jenderal Listio Sigit Prabowo setelah proses selesai. Suharyono juga menyebut Kapolri menginginkan adanya tindakan tegas bagi pihak-pihak yang berupaya melakukan perintangan penyidikan atau obstruction of justice. Penampakan kalung jimat AKP Dadang tak dilepas polisi saat ditangkap. Kabak Ops Polres Solok Selatan AKP Dadang Iskandar tersangka penembakan Kasat Reskrim Polres Solok Selatan AKP Rianto Ulil Ansyar digiring polisi di lobi Mapolda Sumatera Barat, Sabtu, 23 November 2024, siang. Tersangka AKP Dadang Iskandar dengan rambut plontos terlihat mengenakan baju tahanan berwarna biru. Saat ditahan, benda di leher AKP Dadang pun jadi perhatian. AKP Dadang Iskandar tega menghabisi nyawa AKP Ulil, gegara tidak terima jika tambang ilegal yang dibekinginya diusut. Adapun saat ditahan, benda di leher AKP Dadang pun menjadi perhatian. Saat ditampilkan di hadapan awak media itu, AKP Dadang terlihat telah mengenakan baju tahanan berwarna biru, kepala sudah dicukur plontos, tangannya juga sudah diborgol, sementara di lehernya terlihat melingkar kalung kayu ulin. Dadang pun terlihat pasrah saja digiring oleh anggota Propos Polda Sumatera Barat. Tampilannya Dadang ini berbeda dari sehari saat ia menyerahkan diri ke Mapolda Sumatera Barat. Saat itu Dadang tampak tidak diborgol mulai saat digiring dan saat pemeriksaan usai membunuh Ulil. Kapolda Sumatera Barat Irjen Pol Suharyono sebelumnya memastikan pihaknya akan memecat AKP Dadang lewat mekanisme pemberhentian dengan tidak hormat atau PTDH. Pelaksanaan PTDH itu akan dilaksanakan dalam sepekan ke depan dan akan langsung dilaporkan kepada Kapolri. Tindakan tegas itu dilakukan Kapolda menyikapi perintah Kapolri Jenderal Listio Sigit Prabowo guna mengusut tuntas kasus penembakan yang melibatkan 2 anggota polisi di Polres Solok Selatan itu. Kasat Reskrim Polres Solok Selatan AKP Ulil Rianto diketahui tewas ditembak rekan sejawatnya sendiri. Tanpa disadari, korban ditembak AKP Dadang Iskandar dari belakang. Malangnya korban tewas ditembak karena pelaku yang marah temannya ditangkap dalam kasus pertambangan ilegal atau tambang galian C. Marah permintaannya agar temannya yang diamankan AKP Ulil ini tidak digubris, AKP Dadang pun datang ke Polres menemui korban dan membunuh korban. Penampilan AKP Dadang Iskandar pakai baju tahanan kepala digunduli.
Kabak Ops Polres Solok Selatan AKP Dadang Iskandar tersangka penembakan Kasat Reskrim Polres Solok Selatan AKP Rianto Ulil Ansyar digiring polisi di lobi Mapolda Sumatera Barat, Sabtu, 23 November 2024, siang. Tersangka AKP Dadang Iskandar dengan rambut plontos terlihat mengenakan baju tahanan berwarna biru. Pantauan dari tribunpadang.com, tersangka AKP Dadang Iskandar dijaga anggota Propam Polda Sumbar dan personel kepolisian lainnya saat keluar dari lift pukul 11.04 waktu Indonesia Barat. Dirinya terlihat pasrah saja digiring petugas dengan memakai kalung kayu ulin. Namun, AKP Dadang Iskandar yang merupakan Kabak Ops Polres Solok Selatan tidak dibawa ke lokasi penyampaian update, melainkan dibawa ke ruangan lain, dikarenakan kegiatan penyampaian update kasus penembakan ini belum dimulai. Dikabarkan, Kepolisian Daerah, Polda, Sumatera Barat akan menghadirkan tersangka perwira polisi yang menembak rekannya sendiri saat penyampaian update kasus di lobi Mapolda Sumatera Barat, Sabtu, 23 November 2024. Terlihat petugas kepolisian mengeluarkan barang bukti terkait dalam kasus penembakan AKP Rianto Ulil Ansyar, hingga membuat korban meninggal di tempat. Untuk barang bukti ini terdiri dari 1 unit pistol, selongsong peluru, celana, senjata tajam jenis pisau, jam tangan, dan lainnya. Adapun peristiwa penembakan ini terjadi di parkiran Polres Solok Selatan, Jorong Bukit Malintang Barat, Nagari Lubuk Gadang, Kecamatan Sangir, Kabupaten Solok Selatan, Sumbar, pada Jumat, 22 November 2024, dini hari. Sebelumnya, Kapolda Sumatera Barat, Sumbar, Irjen Suharyono menegaskan Kabak Ops Polres Solok Selatan, AKP Dadang Iskandar bakal disangsi pemberhentian dengan tidak hormat, PTDH. Dipastikan akan rampung dalam pekan ini proses PTDH tersebut. Suharyono mengungkapkan bakal melaporkan hasilnya ke Kapolri, Jenderal Listio Sigit Prabowo setelah proses selesai. Suharyono juga menyebut Kapolri menginginkan adanya tindakan tegas bagi pihak-pihak yang berupaya melakukan perintangan penyidikan atau obstruction of justice. Penampakan kalung jimat AKP Dadang tak dilepas polisi saat ditangkap. Kabak Ops Polres Solok Selatan AKP Dadang Iskandar tersangka penembakan Kasat Reskrim Polres Solok Selatan AKP Rianto Ulil Ansyar digiring polisi di lobi Mapolda Sumatera Barat, Sabtu, 23 November 2024, siang. Tersangka AKP Dadang Iskandar dengan rambut plontos terlihat mengenakan baju tahanan berwarna biru. Saat ditahan, benda di leher AKP Dadang pun jadi perhatian. AKP Dadang Iskandar tega menghabisi nyawa AKP Ulil gegara tidak terima jika tambang ilegal yang dibackinginya diusut. Adapun saat ditahan, benda di leher AKP Dadang pun menjadi perhatian. Saat ditampilkan di hadapan awak media itu, AKP Dadang terlihat telah mengenakan baju tahanan berwarna biru, kepala sudah dicukur plontos, tangannya juga sudah diborgol, sementara di lehernya terlihat melingkar kalung kayu ulin. Dadang pun terlihat pasrah saja digiring oleh anggota Propos Polda Sumatera Barat. Tampilannya Dadang ini berbeda dari sehari saat ia menyerahkan diri ke Mapolda Sumatera Barat. Saat itu Dadang tampak tidak diborgol mulai saat digiring dan saat pemeriksaan usai membunuh Ulil. Kapolda Sumatera Barat Irjen Pol Suharyono sebelumnya memastikan pihaknya akan memecat AKP Dadang lewat mekanisme pemberhentian dengan tidak hormat atau PTDH. Pelaksanaan PTDH itu akan dilaksanakan dalam sepekan ke depan dan akan langsung dilaporkan kepada Kapolri. Tindakan tegas itu dilakukan Kapolda menyikapi perintah Kapolri Jenderal Listio Sigit Prabowo guna mengusut tuntas kasus penembakan yang melibatkan 2 anggota polisi di Polres Solok Selatan itu. Kasat Reskrim Polres Solok Selatan AKP Ulil Rianto diketahui tewas ditembak rekan sejawatnya sendiri. Tanpa disadari, korban ditembak AKP Dadang Iskandar dari belakang. Malangnya korban tewas ditembak karena pelaku yang marah temannya ditangkap dalam kasus pertambangan ilegal atau tambang galian C. Marah permintaannya agar temannya yang diamankan AKP Ulil ini tidak digubris, AKP Dadang pun datang ke Polres menemui korban dan membunuh korban. Penampilan AKP Dadang Iskandar pakai baju tahanan kepala digunduli. Kabak Ops Polres Solok Selatan AKP Dadang Iskandar tersangka penembakan Kasat Reskrim Polres Solok Selatan AKP Rianto Ulil Ansyar digiring polisi di lobi Mapolda Sumatera Barat, Sabtu, 23 November 2024, siang. Tersangka AKP Dadang Iskandar dengan rambut plontos terlihat mengenakan baju tahanan berwarna biru. Pantauan dari tribunpadang.com, tersangka AKP Dadang Iskandar dijaga anggota Propam Polda Sumbar dan personel kepolisian lainnya saat keluar dari lift pukul 11.04 waktu Indonesia Barat. Dirinya terlihat pasrah saja digiring petugas dengan memakai kalung kayu ulin. Namun,
AKP Dadang Iskandar yang merupakan Kabak Ops Polres Solok Selatan tidak dibawa ke lokasi penyampaian update, melainkan dibawa ke ruangan lain, dikarenakan kegiatan penyampaian update kasus penembakan ini belum dimulai. Dikabarkan, Kepolisian Daerah, Polda, Sumatera Barat akan menghadirkan tersangka perwira polisi yang menembak rekannya sendiri saat penyampaian update kasus di lobi Mapolda Sumatera Barat, Sabtu, 23 November 2024. Terlihat petugas kepolisian mengeluarkan barang bukti terkait dalam kasus penembakan AKP Rianto Ulil Ansyar, hingga membuat korban meninggal di tempat. Untuk barang bukti ini terdiri dari 1 unit pistol, selongsong peluru, celana, senjata tajam jenis pisau, jam tangan, dan lainnya. Adapun peristiwa penembakan ini terjadi di parkiran Polres Solok Selatan, Jorong Bukit Malintang Barat, Nagari Lubuk Gadang, Kecamatan Sangir, Kabupaten Solok Selatan, Sumbar, pada Jumat, 22 November 2024, dini hari. Sebelumnya, Kapolda Sumatera Barat, Sumbar, Irjen Suharyono menegaskan Kabak Ops Polres Solok Selatan, AKP Dadang Iskandar bakal disangsi pemberhentian dengan tidak hormat, PTDH. Dipastikan akan rampung dalam pekan ini proses PTDH tersebut. Suharyono mengungkapkan bakal melaporkan hasilnya ke Kapolri, Jenderal Listio Sigit Prabowo setelah proses selesai. Suharyono juga menyebut Kapolri menginginkan adanya tindakan tegas bagi pihak-pihak yang berupaya melakukan perintangan penyidikan atau obstruction of justice. Penampakan kalung jimat AKP Dadang tak dilepas polisi saat ditangkap. Kabak Ops Polres Solok Selatan AKP Dadang Iskandar tersangka penembakan Kasat Reskrim Polres Solok Selatan AKP Rianto Ulil Ansyar digiring polisi di lobi Mapolda Sumatera Barat, Sabtu, 23 November 2024, siang. Tersangka AKP Dadang Iskandar dengan rambut lontos terlihat mengenakan baju tahanan berwarna biru. Saat ditahan, benda di leher AKP Dadang pun jadi perhatian. AKP Dadang Iskandar tega menghabisi nyawa AKP Ulil gegara tidak terima jika tambang ilegal yang dibekinginya diusut. Adapun saat ditahan, benda di leher AKP Dadang pun menjadi perhatian. Saat ditampilkan di hadapan awak media itu, AKP Dadang terlihat telah mengenakan baju tahanan berwarna biru, kepala sudah dicukur pelontos, tangannya juga sudah diborgol, sementara di lehernya terlihat melingkar kalung kayu ulin. Dadang pun terlihat pasrah saja digiring oleh anggota Propos Polda Sumatera Barat. Tampilannya Dadang ini berbeda dari sehari saat ia menyerahkan diri ke Mapolda Sumatera Barat. Saat itu Dadang tampak tidak diborgol mulai saat digiring dan saat pemeriksaan usai membunuh Ulil. Kapolda Sumatera Barat Irjen Pol Suharyono sebelumnya memastikan pihaknya akan memecat AKP Dadang lewat mekanisme pemberhentian dengan tidak hormat atau PTDH. Pelaksanaan PTDH itu akan dilaksanakan dalam sepekan ke depan dan akan langsung dilaporkan kepada Kapolri. Tindakan tegas itu dilakukan Kapolda menyikapi perintah Kapolri Jenderal Listio Sigit Prabowo guna mengusut tuntas kasus penembakan yang melibatkan 2 anggota polisi di Polres Solok Selatan itu. Kasat Reskrim Polres Solok Selatan AKP Ulil Rianto diketahui tewas ditembak rekan sejawatnya sendiri. Tanpa disadari, korban ditembak AKP Dadang Iskandar dari belakang. Malangnya korban tewas ditembak karena pelaku yang marah temannya ditangkap dalam kasus pertambangan ilegal atau tambang galian C. Marah permintaannya agar temannya yang diamankan AKP Ulil ini tidak digubris, AKP Dadang pun datang ke Polres menemui korban dan membunuh korban. Penampilan AKP Dadang Iskandar pakai baju tahanan kepala digunduli. Kabak Ops Polres Solok Selatan AKP Dadang Iskandar tersangka penembakan Kasat Reskrim Polres Solok Selatan AKP Rianto Ulil Ansyar digiring polisi di lobi Mapolda Sumatera Barat, Sabtu, 23 November 2024, siang. Tersangka AKP Dadang Iskandar dengan rambut pelontos terlihat mengenakan baju tahanan berwarna biru. Pantauan dari tribunpadang.com, tersangka AKP Dadang Iskandar dijaga anggota Propam Polda Sumbar dan personel kepolisian lainnya saat keluar dari lift pukul 11.04 waktu Indonesia Barat. Dirinya terlihat pasrah saja digiring petugas dengan memakai kalung kayu ulin. Namun, AKP Dadang Iskandar yang merupakan Kabak Ops Polres Solok Selatan tidak dibawa ke lokasi penyampaian update, melainkan dibawa ke ruangan lain, dikarenakan kegiatan penyampaian update kasus penembakan ini belum dimulai. Dikabarkan, Kepolisian Daerah, Polda, Sumatera Barat akan menghadirkan tersangka perwira polisi yang menembak rekannya sendiri saat penyampaian update kasus di lobi Mapolda Sumatera Barat, Sabtu, 23 November 2024. Terlihat petugas kepolisian mengeluarkan barang bukti terkait dalam kasus penembakan AKP Rianto Ulil Ansyar, hingga membuat korban meninggal di tempat. Untuk barang bukti ini terdiri dari 1 unit pistol, selongsong peluru,
celana, senjata tajam jenis pisau, jam tangan, dan lainnya. Adapun peristiwa penembakan ini terjadi di parkiran Polres Solok Selatan, Jorong Bukit Malintang Barat, Nagari Lubuk Gadang, Kecamatan Sangir, Kabupaten Solok Selatan, Sumbar, pada Jumat, 22 November 2024, dini hari. Sebelumnya, Kapolda Sumatera Barat, Sumbar, Irjen Suharyono menegaskan Kabak Ops Polres Solok Selatan, AKP Dadang Iskandar bakal disangsi pemberhentian dengan tidak hormat, PTDH. Dipastikan akan rampung dalam pekan ini proses PTDH tersebut. Suharyono mengungkapkan bakal melaporkan hasilnya ke Kapolri, Jenderal Listio Sigit Prabowo setelah proses selesai. Suharyono juga menyebut Kapolri menginginkan adanya tindakan tegas bagi pihak-pihak yang berupaya melakukan perintangan penyidikan atau obstruction of justice. Penampakan kalung jimat AKP Dadang tak dilepas polisi saat ditangkap. Kabak Ops Polres Solok Selatan AKP Dadang Iskandar tersangka penembakan Kasat Reskrim Polres Solok Selatan AKP Rianto Ulil Ansyar digiring polisi di lobi Mapolda Sumatera Barat, Sabtu, 23 November 2024, siang. Tersangka AKP Dadang Iskandar dengan rambut lontos terlihat mengenakan baju tahanan berwarna biru. Saat ditahan, benda di leher AKP Dadang pun jadi perhatian. AKP Dadang Iskandar tega menghabisi nyawa AKP Ulil gegara tidak terima jika tambang ilegal yang dibackinginya diusut. Adapun saat ditahan, benda di leher AKP Dadang pun menjadi perhatian. Saat ditampilkan di hadapan awak media itu, AKP Dadang terlihat telah mengenakan baju tahanan berwarna biru, kepala sudah dicukur pelontos, tangannya juga sudah diborgol, sementara di lehernya terlihat melingkar kalung kayu ulin. Dadang pun terlihat pasrah saja digiring oleh anggota Propos Polda Sumatera Barat. Tampilannya Dadang ini berbeda dari sehari saat ia menyerahkan diri ke Mapolda Sumatera Barat. Saat itu Dadang tampak tidak diborgol mulai saat digiring dan saat pemeriksaan usai membunuh Ulil. Kapolda Sumatera Barat Irjen Pol Suharyono sebelumnya memastikan pihaknya akan memecat AKP Dadang lewat mekanisme pemberhentian dengan tidak hormat atau PTDH. Pelaksanaan PTDH itu akan dilaksanakan dalam sepekan ke depan dan akan langsung dilaporkan kepada Kapolri. Tindakan tegas itu dilakukan Kapolda menyikapi perintah Kapolri Jenderal Listio Sigit Prabowo guna mengusut tuntas kasus penembakan yang melibatkan dua anggota polisi di Polres Solok Selatan itu. Kasat Reskrim Polres Solok Selatan AKP Ulil Rianto diketahui tewas ditembak rekan sejawatnya sendiri. Tanpa disadari, korban ditembak AKP Dadang Iskandar dari belakang. Malangnya korban tewas ditembak karena pelaku yang marah temannya ditangkap dalam kasus pertambangan ilegal atau tambang galian C. Marah permintaannya agar temannya yang diamankan AKP Ulil ini tidak digubris, AKP Dadang pun datang ke Polres menemui korban dan membunuh korban. Penampilan AKP Dadang Iskandar pakai baju tahanan kepala digunduli. Kabak Ops Polres Solok Selatan AKP Dadang Iskandar tersangka penembakan Kasat Reskrim Polres Solok Selatan AKP Rianto Ulil Ansyar digiring polisi di lobi Mapolda Sumatera Barat, Sabtu, 23 November 2024, siang. Tersangka AKP Dadang Iskandar dengan rambut pelontos terlihat mengenakan baju tahanan berwarna biru. Pantauan dari tribunpadang.com, tersangka AKP Dadang Iskandar dijaga anggota Propam Polda Sumbar dan personel kepolisian lainnya saat keluar dari lift pukul 11.04 waktu Indonesia Barat. Dirinya terlihat pasrah saja digiring petugas dengan memakai kalung kayu ulin. Namun, AKP Dadang Iskandar yang merupakan Kabak Ops Polres Solok Selatan tidak dibawa ke lokasi penyampaian update, melainkan dibawa ke ruangan lain, dikarenakan kegiatan penyampaian update kasus penembakan ini belum dimulai. Dikabarkan, Kepolisian Daerah, Polda, Sumatera Barat akan menghadirkan tersangka perwira polisi yang menembak rekannya sendiri saat penyampaian update kasus di lobi Mapolda Sumatera Barat, Sabtu, 23 November 2024. Terlihat petugas kepolisian mengeluarkan barang bukti terkait dalam kasus penembakan AKP Rianto Ulil Ansyar, hingga membuat korban meninggal di tempat. Untuk barang bukti ini terdiri dari 1 unit pistol, selongsong peluru, celana, senjata tajam jenis pisau, jam tangan, dan lainnya. Adapun peristiwa penembakan ini terjadi di parkiran Polres Solok Selatan, Jorong Bukit Malintang Barat, Nagari Lubuk Gadang, Kecamatan Sangir, Kabupaten Solok Selatan, Sumbar, pada Jumat, 22 November 2024, dini hari. Sebelumnya, Kapolda Sumatera Barat, Sumbar, Irjen Suharyono menegaskan Kabak Ops Polres Solok Selatan, AKP Dadang Iskandar bakal disangsi pemberhentian dengan tidak hormat, PTDH. Dipastikan akan rampung dalam pekan ini proses PTDH tersebut. Suharyono mengungkapkan bakal melaporkan hasilnya ke Kapolri,
Jenderal Listio Sigit Prabowo setelah proses selesai. Suharyono juga menyebut Kapolri menginginkan adanya tindakan tegas bagi pihak-pihak yang berupaya melakukan perintangan penyidikan atau obstruction of justice. Penampakan kalung jimat AKP Dadang tak dilepas polisi saat ditangkap. Kabak Ops Polres Solok Selatan AKP Dadang Iskandar tersangka penembakan Kasat Reskrim Polres Solok Selatan AKP Rianto Ulil Ansyar digiring polisi di lobi Mapolda Sumatera Barat, Sabtu, 23 November 2024, siang. Tersangka AKP Dadang Iskandar dengan rambut lontos terlihat mengenakan baju tahanan berwarna biru. Saat ditahan, benda di leher AKP Dadang pun jadi perhatian. AKP Dadang Iskandar tega menghabisi nyawa AKP Ulil gegara tidak terima jika tambang ilegal yang dibackinginya diusut. Adapun saat ditahan, benda di leher AKP Dadang pun menjadi perhatian. Saat ditampilkan di hadapan awak media itu, AKP Dadang terlihat telah mengenakan baju tahanan berwarna biru, kepala sudah dicukur pelontos, tangannya juga sudah diborgol, sementara di lehernya terlihat melingkar kalung kayu ulin. Dadang pun terlihat pasrah saja digiring oleh anggota Propos Polda Sumatera Barat. Tampilannya Dadang ini berbeda dari sehari saat ia menyerahkan diri ke Mapolda Sumatera Barat. Saat itu Dadang tampak tidak diborgol mulai saat digiring dan saat pemeriksaan usai membunuh Ulil. Kapolda Sumatera Barat Irjen Pol Suharyono sebelumnya memastikan pihaknya akan memecat AKP Dadang lewat mekanisme pemberhentian dengan tidak hormat atau PTDH. Pelaksanaan PTDH itu akan dilaksanakan dalam sepekan ke depan dan akan langsung dilaporkan kepada Kapolri. Tindakan tegas itu dilakukan Kapolda menyikapi perintah Kapolri Jenderal Listio Sigit Prabowo guna mengusut tuntas kasus penembakan yang melibatkan dua anggota polisi di Polres Solok Selatan itu. Kasat Reskrim Polres Solok Selatan AKP Ulil Rianto diketahui tewas ditembak rekan sejawatnya sendiri. Tanpa disadari, korban ditembak AKP Dadang Iskandar dari belakang. Malangnya korban tewas ditembak karena pelaku yang marah temannya ditangkap dalam kasus pertambangan ilegal atau tambang galian C. Marah permintaannya agar temannya yang diamankan AKP Ulil ini tidak digubris, AKP Dadang pun datang ke Polres menemui korban dan membunuh korban. Penampilan AKP Dadang Iskandar pakai baju tahanan kepala digunduli. Kabak Ops Polres Solok Selatan AKP Dadang Iskandar tersangka penembakan Kasat Reskrim Polres Solok Selatan AKP Rianto Ulil Ansyar digiring polisi di lobi Mapolda Sumatera Barat, Sabtu, 23 November 2024, siang. Tersangka AKP Dadang Iskandar dengan rambut pelontos terlihat mengenakan baju tahanan berwarna biru. Pantauan dari tribunpadang.com, tersangka AKP Dadang Iskandar dijaga anggota Propam Polda Sumbar dan personel kepolisian lainnya saat keluar dari lift pukul 11.04 waktu Indonesia Barat. Dirinya terlihat pasrah saja digiring petugas dengan memakai kalung kayu ulin. Namun, AKP Dadang Iskandar yang merupakan Kabak Ops Polres Solok Selatan tidak dibawa ke lokasi penyampaian update, melainkan dibawa ke ruangan lain, dikarenakan kegiatan penyampaian update kasus penembakan ini belum dimulai. Dikabarkan, Kepolisian Daerah, Polda, Sumatera Barat akan menghadirkan tersangka perwira polisi yang menembak rekannya sendiri saat penyampaian update kasus di lobi Mapolda Sumatera Barat, Sabtu, 23 November 2024. Terlihat petugas kepolisian mengeluarkan barang bukti terkait dalam kasus penembakan AKP Rianto Ulil Ansyar, hingga membuat korban meninggal di tempat. Untuk barang bukti ini terdiri dari 1 unit pistol, selongsong peluru, celana, senjata tajam jenis pisau, jam tangan, dan lainnya. Adapun peristiwa penembakan ini terjadi di parkiran Polres Solok Selatan, Jorong Bukit Malintang Barat, Nagari Lubuk Gadang, Kecamatan Sangir, Kabupaten Solok Selatan, Sumbar, pada Jumat, 22 November 2024, dini hari. Sebelumnya, Kapolda Sumatera Barat, Sumbar, Irjen Suharyono menegaskan Kabak Ops Polres Solok Selatan, AKP Dadang Iskandar bakal disangsi pemberhentian dengan tidak hormat, PTDH. Dipastikan akan rampung dalam pekan ini proses PTDH tersebut. Suharyono mengungkapkan bakal melaporkan hasilnya ke Kapolri, Jenderal Listio Sigit Prabowo setelah proses selesai. Suharyono juga menyebut Kapolri menginginkan adanya tindakan tegas bagi pihak-pihak yang berupaya melakukan perintangan penyidikan atau obstruction of justice. Penampakan kalung jimat AKP Dadang tak dilepas polisi saat ditangkap. Kabak Ops Polres Solok Selatan AKP Dadang Iskandar tersangka penembakan Kasat Reskrim Polres Solok Selatan AKP Rianto Ulil Ansyar digiring polisi di lobi Mapolda Sumatera Barat, Sabtu, 23 November 2024, siang. Tersangka AKP Dadang Iskandar dengan rambut lontos terlihat mengenakan baju tahanan berwarna biru. Saat ditahan, benda di leher AKP Dadang pun jadi perhatian.
AKP Dadang Iskandar tega menghabisi nyawa AKP Uhlil gegara tidak terima jika tambang ilegal yang dibackinginya diusut. Adapun saat ditahan, benda di leher AKP Dadang pun menjadi perhatian. Saat ditampilkan di hadapan awak media itu, AKP Dadang terlihat telah mengenakan baju tahanan berwarna biru, kepala sudah dicukur pelontos, tangannya juga sudah diborgol, sementara di lehernya terlihat melingkar kalung kayu ulin. Dadang pun terlihat pasrah saja digiring oleh anggota Provos Polda Sumatera Barat. Tampilannya Dadang ini berbeda dari sehari saat ia menyerahkan diri ke Mapolda Sumatera Barat. Saat itu Dadang tampak tidak diborgol mulai saat digiring dan saat pemeriksaan usai membunuh Ulil. Kapolda Sumatera Barat Irjen Pol Suharyono sebelumnya memastikan pihaknya akan memecat AKP Dadang lewat mekanisme pemberhentian dengan tidak hormat atau PTDH. Pelaksanaan PTDH itu akan dilaksanakan dalam sepekan ke depan dan akan langsung dilaporkan kepada Kapolri. Tindakan tegas itu dilakukan Kapolda menyikapi perintah Kapolri Jenderal Listio Sigit Prabowo guna mengusut tuntas kasus penembakan yang melibatkan dua anggota polisi di Polres Solok Selatan itu. Kasat Reskrim Polres Solok Selatan AKP Ulil Rianto diketahui tewas ditembak rekan sejawatnya sendiri. Tanpa disadari, korban ditembak AKP Dadang Iskandar dari belakang. Malangnya korban tewas ditembak karena pelaku yang marah temannya ditangkap dalam kasus pertambangan ilegal atau tambang galian C. Marah permintaannya agar temannya yang diamankan AKP Ulil ini tidak digubris, AKP Dadang pun datang ke Polres menemui korban dan membunuh korban. Penampilan AKP Dadang Iskandar pakai baju tahanan kepala digunduli. Kabak Ops Polres Solok Selatan AKP Dadang Iskandar tersangka penembakan Kasat Reskrim Polres Solok Selatan AKP Rianto Ulil Ansyar digiring polisi di lobi Mapolda Sumatera Barat, Sabtu, 23 November 2024, siang. Tersangka AKP Dadang Iskandar dengan rambut pelontos terlihat mengenakan baju tahanan berwarna biru. Pantauan dari tribunpadang.com, tersangka AKP Dadang Iskandar dijaga anggota Propam Polda Sumbar dan personel kepolisian lainnya saat keluar dari lift pukul 11.04 waktu Indonesia Barat. Dirinya terlihat pasrah saja digiring petugas dengan memakai kalung kayu ulin. Namun, AKP Dadang Iskandar yang merupakan Kabak Ops Polres Solok Selatan tidak dibawa ke lokasi penyampaian update, melainkan dibawa ke ruangan lain, dikarenakan kegiatan penyampaian update kasus penembakan ini belum dimulai. Dikabarkan, Kepolisian Daerah, Polda, Sumatera Barat akan menghadirkan tersangka perwira polisi yang menembak rekannya sendiri saat penyampaian update kasus di lobi Mapolda Sumatera Barat, Sabtu, 23 November 2024. Terlihat petugas kepolisian mengeluarkan barang bukti terkait dalam kasus penembakan AKP Rianto Ulil Ansyar, hingga membuat korban meninggal di tempat. Untuk barang bukti ini terdiri dari 1 unit pistol, selongsong peluru, celana, senjata tajam jenis pisau, jam tangan, dan lainnya. Adapun peristiwa penembakan ini terjadi di parkiran Polres Solok Selatan, Jorong Bukit Malintang Barat, Nagari Lubuk Gadang, Kecamatan Sangir, Kabupaten Solok Selatan, Sumbar, pada Jumat, 22 November 2024, dini hari. Sebelumnya, Kapolda Sumatera Barat, Sumbar, Irjen Suharyono menegaskan Kabak Ops Polres Solok Selatan, AKP Dadang Iskandar bakal disangsi pemberhentian dengan tidak hormat, PTDH. Dipastikan akan rampung dalam pekan ini proses PTDH tersebut. Suharyono mengungkapkan bakal melaporkan hasilnya ke Kapolri, Jenderal Listio Sigit Prabowo setelah proses selesai. Suharyono juga menyebut Kapolri menginginkan adanya tindakan tegas bagi pihak-pihak yang berupaya melakukan perintangan penyidikan atau obstruction of justice. Penampakan kalung jimat AKP Dadang tak dilepas polisi saat ditangkap. Kabak Ops Polres Solok Selatan AKP Dadang Iskandar tersangka penembakan Kasat Reskrim Polres Solok Selatan AKP Rianto Ulil Ansyar digiring polisi di lobi Mapolda Sumatera Barat, Sabtu, 23 November 2024, siang. Tersangka AKP Dadang Iskandar dengan rambut lontos terlihat mengenakan baju tahanan berwarna biru. Saat ditahan, benda di leher AKP Dadang pun jadi perhatian. AKP Dadang Iskandar tega menghabisi nyawa AKP Uhlil gegara tidak terima jika tambang ilegal yang dibackinginya diusut. Adapun saat ditahan, benda di leher AKP Dadang pun menjadi perhatian. Saat ditampilkan di hadapan awak media itu, AKP Dadang terlihat telah mengenakan baju tahanan berwarna biru, kepala sudah dicukur pelontos, tangannya juga sudah diborgol, sementara di lehernya terlihat melingkar kalung kayu ulin.
Dadang pun terlihat pasrah saja digiring oleh anggota Provos Polda Sumatera Barat. Tampilannya Dadang ini berbeda dari sehari saat ia menyerahkan diri ke Mapolda Sumatera Barat. Saat itu Dadang tampak tidak diborgol mulai saat digiring dan saat pemeriksaan usai membunuh Ulil. Kapolda Sumatera Barat Irjen Pol Suharyono sebelumnya memastikan pihaknya akan memecat AKP Dadang lewat mekanisme pemberhentian dengan tidak hormat atau PTDH. Pelaksanaan PTDH itu akan dilaksanakan dalam sepekan ke depan dan akan langsung dilaporkan kepada Kapolri. Tindakan tegas itu dilakukan Kapolda menyikapi perintah Kapolri Jenderal Listio Sigit Prabowo guna mengusut tuntas kasus penembakan yang melibatkan dua anggota polisi di Polres Solok Selatan itu. Kasat Reskrim Polres Solok Selatan AKP Ulil Rianto diketahui tewas ditembak rekan sejawatnya sendiri. Tanpa disadari, korban ditembak AKP Dadang Iskandar dari belakang. Malangnya korban tewas ditembak karena pelaku yang marah temannya ditangkap dalam kasus pertambangan ilegal atau tambang galian C. Marah permintaannya agar temannya yang diamankan AKP Ulil ini tidak digubris, AKP Dadang pun datang ke Polres menemui korban dan membunuh korban. Penampilan AKP Dadang Iskandar pakai baju tahanan kepala digunduli. Kabak Ops Polres Solok Selatan AKP Dadang Iskandar tersangka penembakan Kasat Reskrim Polres Solok Selatan AKP Rianto Ulil Ansyar digiring polisi di lobi Mapolda Sumatera Barat, Sabtu, 23 November 2024, siang. Tersangka AKP Dadang Iskandar dengan rambut plontos terlihat mengenakan baju tahanan berwarna biru. Pantauan dari tribunpadang.com, tersangka AKP Dadang Iskandar dijaga anggota Propam Polda Sumbar dan personel kepolisian lainnya saat keluar dari lift pukul 11.04 waktu Indonesia Barat. Dirinya terlihat pasrah saja digiring petugas dengan memakai kalung kayu ulin. Namun, AKP Dadang Iskandar yang merupakan Kabak Ops Polres Solok Selatan tidak dibawa ke lokasi penyampaian update, melainkan dibawa ke ruangan lain, dikarenakan kegiatan penyampaian update kasus penembakan ini belum dimulai. Dikabarkan, Kepolisian Daerah, Polda, Sumatera Barat akan menghadirkan tersangka perwira polisi yang menembak rekannya sendiri saat penyampaian update kasus di lobi Mapolda Sumatera Barat, Sabtu, 23 November 2024. Terlihat petugas kepolisian mengeluarkan barang bukti terkait dalam kasus penembakan AKP Rianto Ulil Ansyar, hingga membuat korban meninggal di tempat. Untuk barang bukti ini terdiri dari 1 unit pistol, selongsong peluru, celana, senjata tajam jenis pisau, jam tangan, dan lainnya. Adapun peristiwa penembakan ini terjadi di parkiran Polres Solok Selatan, Jorong Bukit Malintang Barat, Nagari Lubuk Gadang, Kecamatan Sangir, Kabupaten Solok Selatan, Sumbar, pada Jumat, 22 November 2024, dini hari. Sebelumnya, Kapolda Sumatera Barat, Sumbar, Irjen Suharyono menegaskan Kabak Ops Polres Solok Selatan, AKP Dadang Iskandar bakal disangsi pemberhentian dengan tidak hormat, PTDH. Dipastikan akan rampung dalam pekan ini proses PTDH tersebut. Suharyono mengungkapkan bakal melaporkan hasilnya ke Kapolri, Jenderal Listio Sigit Prabowo setelah proses selesai. Suharyono juga menyebut Kapolri menginginkan adanya tindakan tegas bagi pihak-pihak yang berupaya melakukan perintangan penyidikan atau obstruction of justice. Penampakan kalung jimat AKP Dadang tak dilepas polisi saat ditangkap. Kabak Ops Polres Solok Selatan AKP Dadang Iskandar tersangka penembakan Kasat Reskrim Polres Solok Selatan AKP Rianto Ulil Ansyar digiring polisi di lobi Mapolda Sumatera Barat, Sabtu, 23 November 2024, siang. Tersangka AKP Dadang Iskandar dengan rambut lontos terlihat mengenakan baju tahanan berwarna biru. Saat ditahan, benda di leher AKP Dadang pun jadi perhatian. AKP Dadang Iskandar tega menghabisi nyawa AKP Ulil gegara tidak terima jika tambang ilegal yang dibekinginya diusut. Adapun saat ditahan, benda di leher AKP Dadang pun menjadi perhatian. Saat ditampilkan di hadapan awak media itu, AKP Dadang terlihat telah mengenakan baju tahanan berwarna biru, kepala sudah dicukur plontos, tangannya juga sudah diborgol, sementara di lehernya terlihat melingkar kalung kayu ulin. Dadang pun terlihat pasrah saja digiring oleh anggota Provos Polda Sumatera Barat. Tampilannya Dadang ini berbeda dari sehari saat ia menyerahkan diri ke Mapolda Sumatera Barat. Saat itu Dadang tampak tidak diborgol mulai saat digiring dan saat pemeriksaan usai membunuh Ulil. Kapolda Sumatera Barat Irjen Pol Suharyono sebelumnya memastikan pihaknya akan memecat AKP Dadang lewat mekanisme pemberhentian dengan tidak hormat atau PTDH. Pelaksanaan PTDH itu akan dilaksanakan dalam sepekan ke depan dan akan langsung dilaporkan kepada Kapolri. Tindakan tegas itu dilakukan Kapolda menyikapi perintah Kapolri Jenderal Listio Sigit Prabowo
guna mengusut tuntas kasus penembakan yang melibatkan 2 anggota polisi di Polres Solok Selatan itu. Kasat Reskrim Polres Solok Selatan AKP Ulil Rianto diketahui tewas ditembak rekan sejawatnya sendiri. Tanpa disadari, korban ditembak AKP Dadang Iskandar dari belakang. Malangnya korban tewas ditembak karena pelaku yang marah temannya ditangkap dalam kasus pertambangan ilegal atau tambang galian C. Marah permintaannya agar temannya yang diamankan AKP Ulil ini tidak digubris, AKP Dadang pun datang ke Polres menemui korban dan membunuh korban. Penampilan AKP Dadang Iskandar pakai baju tahanan kepala digunduli. Kabak Ops Polres Solok Selatan AKP Dadang Iskandar tersangka penembakan Kasat Reskrim Polres Solok Selatan AKP Rianto Ulil Ansyar digiring polisi di lobi Mapolda Sumatera Barat, Sabtu, 23 November 2024, siang. Tersangka AKP Dadang Iskandar dengan rambut plontos terlihat mengenakan baju tahanan berwarna biru. Pantauan dari tribunpadang.com, tersangka AKP Dadang Iskandar dijaga anggota Propam Polda Sumbar dan personel kepolisian lainnya saat keluar dari lift pukul 11.04 waktu Indonesia Barat. Dirinya terlihat pasrah saja digiring petugas dengan memakai kalung kayu ulin. Namun, AKP Dadang Iskandar yang merupakan Kabak Ops Polres Solok Selatan tidak dibawa ke lokasi penyampaian update, melainkan dibawa ke ruangan lain, dikarenakan kegiatan penyampaian update kasus penembakan ini belum dimulai. Dikabarkan, Kepolisian Daerah, Polda, Sumatera Barat akan menghadirkan tersangka perwira polisi yang menembak rekannya sendiri saat penyampaian update kasus di lobi Mapolda Sumatera Barat, Sabtu, 23 November 2024. Terlihat petugas kepolisian mengeluarkan barang bukti terkait dalam kasus penembakan AKP Rianto Ulil Ansyar, hingga membuat korban meninggal di tempat. Untuk barang bukti ini terdiri dari 1 unit pistol, selongsong peluru, celana, senjata tajam jenis pisau, jam tangan, dan lainnya. Adapun peristiwa penembakan ini terjadi di parkiran Polres Solok Selatan, Jorong Bukit Malintang Barat, Nagari Lubuk Gadang, Kecamatan Sangir, Kabupaten Solok Selatan, Sumbar, pada Jumat, 22 November 2024, dini hari. Sebelumnya, Kapolda Sumatera Barat, Sumbar, Irjen Suharyono menegaskan Kabak Ops Polres Solok Selatan, AKP Dadang Iskandar bakal disangsi pemberhentian dengan tidak hormat, PTDH. Dipastikan akan rampung dalam pekan ini proses PTDH tersebut. Suharyono mengungkapkan bakal melaporkan hasilnya ke Kapolri, Jenderal Listio Sigit Prabowo setelah proses selesai. Suharyono juga menyebut Kapolri menginginkan adanya tindakan tegas bagi pihak-pihak yang berupaya melakukan perintangan penyidikan atau obstruction of justice. Penampakan kalung jimat AKP Dadang tak dilepas polisi saat ditangkap. Kabak Ops Polres Solok Selatan AKP Dadang Iskandar tersangka penembakan Kasat Reskrim Polres Solok Selatan AKP Rianto Ulil Ansyar digiring polisi di lobi Mapolda Sumatera Barat, Sabtu, 23 November 2024, siang. Tersangka AKP Dadang Iskandar dengan rambut lontos terlihat mengenakan baju tahanan berwarna biru. Saat ditahan, benda di leher AKP Dadang pun jadi perhatian. AKP Dadang Iskandar tega menghabisi nyawa AKP Ulil gegara tidak terima jika tambang ilegal yang dibackinginya diusut. Adapun saat ditahan, benda di leher AKP Dadang pun menjadi perhatian. Saat ditampilkan di hadapan awak media itu, AKP Dadang terlihat telah mengenakan baju tahanan berwarna biru, kepala sudah dicukur plontos, tangannya juga sudah diborgol, sementara di lehernya terlihat melingkar kalung kayu ulin. Dadang pun terlihat pasrah saja digiring oleh anggota Propos Polda Sumatera Barat. Tampilannya Dadang ini berbeda dari sehari saat ia menyerahkan diri ke Mapolda Sumatera Barat. Saat itu Dadang tampak tidak diborgol mulai saat digiring dan saat pemeriksaan usai membunuh Ulil. Kapolda Sumatera Barat Irjen Pol Suharyono sebelumnya memastikan pihaknya akan memecat AKP Dadang lewat mekanisme pemberhentian dengan tidak hormat atau PTDH. Pelaksanaan PTDH itu akan dilaksanakan dalam sepekan ke depan dan akan langsung dilaporkan kepada Kapolri. Tindakan tegas itu dilakukan Kapolda menyikapi perintah Kapolri Jenderal Listio Sigit Prabowo guna mengusut tuntas kasus penembakan yang melibatkan 2 anggota polisi di Polres Solok Selatan itu. Kasat Reskrim Polres Solok Selatan AKP Ulil Rianto diketahui tewas ditembak rekan sejawatnya sendiri. Tanpa disadari, korban ditembak AKP Dadang Iskandar dari belakang. Malangnya korban tewas ditembak karena pelaku yang marah temannya ditangkap dalam kasus pertambangan ilegal atau tambang galian C. Marah permintaannya agar temannya yang diamankan AKP Ulil ini tidak digubris, AKP Dadang pun datang ke Polres menemui korban dan membunuh korban. Penampilan AKP Dadang Iskandar pakai baju tahanan kepala digunduli.
Kabak Ops Polres Solok Selatan AKP Dadang Iskandar tersangka penembakan Kasat Reskrim Polres Solok Selatan AKP Rianto Ulil Ansyar digiring polisi di lobi Mapolda Sumatera Barat, Sabtu, 23 November 2024, siang. Tersangka AKP Dadang Iskandar dengan rambut plontos terlihat mengenakan baju tahanan berwarna biru. Pantauan dari tribunpadang.com, tersangka AKP Dadang Iskandar dijaga anggota Propam Polda Sumbar dan personel kepolisian lainnya saat keluar dari lift pukul 11.04 waktu Indonesia Barat. Dirinya terlihat pasrah saja digiring petugas dengan memakai kalung kayu ulin. Namun, AKP Dadang Iskandar yang merupakan Kabak Ops Polres Solok Selatan tidak dibawa ke lokasi penyampaian update, melainkan dibawa ke ruangan lain, dikarenakan kegiatan penyampaian update kasus penembakan ini belum dimulai. Dikabarkan, Kepolisian Daerah, Polda, Sumatera Barat akan menghadirkan tersangka perwira polisi yang menembak rekannya sendiri saat penyampaian update kasus di lobi Mapolda Sumatera Barat, Sabtu, 23 November 2024. Terlihat petugas kepolisian mengeluarkan barang bukti terkait dalam kasus penembakan AKP Rianto Ulil Ansyar, hingga membuat korban meninggal di tempat. Untuk barang bukti ini terdiri dari 1 unit pistol, selongsong peluru, celana, senjata tajam jenis pisau, jam tangan, dan lainnya. Adapun peristiwa penembakan ini terjadi di parkiran Polres Solok Selatan, Jorong Bukit Malintang Barat, Nagari Lubuk Gadang, Kecamatan Sangir, Kabupaten Solok Selatan, Sumbar, pada Jumat, 22 November 2024, dini hari. Sebelumnya, Kapolda Sumatera Barat, Sumbar, Irjen Suharyono menegaskan Kabak Ops Polres Solok Selatan, AKP Dadang Iskandar bakal disangsi pemberhentian dengan tidak hormat, PTDH. Dipastikan akan rampung dalam pekan ini proses PTDH tersebut. Suharyono mengungkapkan bakal melaporkan hasilnya ke Kapolri, Jenderal Listio Sigit Prabowo setelah proses selesai. Suharyono juga menyebut Kapolri menginginkan adanya tindakan tegas bagi pihak-pihak yang berupaya melakukan perintangan penyidikan atau obstruction of justice. Penampakan kalung jimat AKP Dadang tak dilepas polisi saat ditangkap. Kabak Ops Polres Solok Selatan AKP Dadang Iskandar tersangka penembakan Kasat Reskrim Polres Solok Selatan AKP Rianto Ulil Ansyar digiring polisi di lobi Mapolda Sumatera Barat, Sabtu, 23 November 2024, siang. Tersangka AKP Dadang Iskandar dengan rambut plontos terlihat mengenakan baju tahanan berwarna biru. Saat ditahan, benda di leher AKP Dadang pun jadi perhatian. AKP Dadang Iskandar tega menghabisi nyawa AKP Ulil, gegara tidak terima jika tambang ilegal yang dibackinginya diusut. Adapun saat ditahan, benda di leher AKP Dadang pun menjadi perhatian. Saat ditampilkan di hadapan awak media itu, AKP Dadang terlihat telah mengenakan baju tahanan berwarna biru, kepala sudah dicukur plontos, tangannya juga sudah diborgol, sementara di lehernya terlihat melingkar kalung kayu ulin. Dadang pun terlihat pasrah saja digiring oleh anggota Propos Polda Sumatera Barat. Tampilannya Dadang ini berbeda dari sehari saat ia menyerahkan diri ke Mapolda Sumatera Barat. Saat itu Dadang tampak tidak diborgol mulai saat digiring dan saat pemeriksaan usai membunuh Ulil. Kapolda Sumatera Barat Irjen Pol Suharyono sebelumnya memastikan pihaknya akan memecat AKP Dadang lewat mekanisme pemberhentian dengan tidak hormat atau PTDH. Pelaksanaan PTDH itu akan dilaksanakan dalam sepekan ke depan dan akan langsung dilaporkan kepada Kapolri. Tindakan tegas itu dilakukan Kapolda menyikapi perintah Kapolri Jenderal Listio Sigit Prabowo guna mengusut tuntas kasus penembakan yang melibatkan 2 anggota polisi di Polres Solok Selatan itu. Kasat Reskrim Polres Solok Selatan AKP Ulil Rianto diketahui tewas ditembak rekan sejawatnya sendiri. Tanpa disadari, korban ditembak AKP Dadang Iskandar dari belakang. Malangnya korban tewas ditembak karena pelaku yang marah temannya ditangkap dalam kasus pertambangan ilegal atau tambang galian C. Marah permintaannya agar temannya yang diamankan AKP Ulil ini tidak digubris, AKP Dadang pun datang ke Polres menemui korban dan membunuh korban. Penampilan AKP Dadang Iskandar pakai baju tahanan kepala digunduli. Kabak Ops Polres Solok Selatan AKP Dadang Iskandar tersangka penembakan Kasat Reskrim Polres Solok Selatan AKP Rianto Ulil Ansyar digiring polisi di lobi Mapolda Sumatera Barat, Sabtu, 23 November 2024, siang. Tersangka AKP Dadang Iskandar dengan rambut plontos terlihat mengenakan baju tahanan berwarna biru. Pantauan dari tribunpadang.com, tersangka AKP Dadang Iskandar dijaga anggota Propam Polda Sumbar dan personel kepolisian lainnya saat keluar dari lift pukul 11.04 waktu Indonesia Barat. Dirinya terlihat pasrah saja digiring petugas dengan memakai kalung kayu ulin. Namun,
AKP Dadang Iskandar yang merupakan Kabak Ops Polres Solok Selatan tidak dibawa ke lokasi penyampaian update, melainkan dibawa ke ruangan lain, dikarenakan kegiatan penyampaian update kasus penembakan ini belum dimulai. Dikabarkan, Kepolisian Daerah, Polda, Sumatera Barat akan menghadirkan tersangka perwira polisi yang menembak rekannya sendiri saat penyampaian update kasus di lobi Mapolda Sumatera Barat, Sabtu, 23 November 2024. Terlihat petugas kepolisian mengeluarkan barang bukti terkait dalam kasus penembakan AKP Rianto Ulil Ansyar, hingga membuat korban meninggal di tempat. Untuk barang bukti ini terdiri dari 1 unit pistol, selongsong peluru, celana, senjata tajam jenis pisau, jam tangan, dan lainnya. Adapun peristiwa penembakan ini terjadi di parkiran Polres Solok Selatan, Jorong Bukit Malintang Barat, Nagari Lubuk Gadang, Kecamatan Sangir, Kabupaten Solok Selatan, Sumbar, pada Jumat, 22 November 2024, dini hari. Sebelumnya, Kapolda Sumatera Barat, Sumbar, Irjen Suharyono menegaskan Kabak Ops Polres Solok Selatan, AKP Dadang Iskandar bakal disangsi pemberhentian dengan tidak hormat, PTDH. Dipastikan akan rampung dalam pekan ini proses PTDH tersebut. Suharyono mengungkapkan bakal melaporkan hasilnya ke Kapolri, Jenderal Listio Sigit Prabowo setelah proses selesai. Suharyono juga menyebut Kapolri menginginkan adanya tindakan tegas bagi pihak-pihak yang berupaya melakukan perintangan penyidikan atau obstruction of justice. Penampakan kalung jimat AKP Dadang tak dilepas polisi saat ditangkap. Kabak Ops Polres Solok Selatan AKP Dadang Iskandar tersangka penembakan Kasat Reskrim Polres Solok Selatan AKP Rianto Ulil Ansyar digiring polisi di lobi Mapolda Sumatera Barat, Sabtu, 23 November 2024, siang. Tersangka AKP Dadang Iskandar dengan rambut lontos terlihat mengenakan baju tahanan berwarna biru. Saat ditahan, benda di leher AKP Dadang pun jadi perhatian. AKP Dadang Iskandar tega menghabisi nyawa AKP Ulil gegara tidak terima jika tambang ilegal yang dibackinginya diusut. Adapun saat ditahan, benda di leher AKP Dadang pun menjadi perhatian. Saat ditampilkan di hadapan awak media itu, AKP Dadang terlihat telah mengenakan baju tahanan berwarna biru, kepala sudah dicukur pelontos, tangannya juga sudah diborgol, sementara di lehernya terlihat melingkar kalung kayu ulin. Dadang pun terlihat pasrah saja digiring oleh anggota Propos Polda Sumatera Barat. Tampilannya Dadang ini berbeda dari sehari saat ia menyerahkan diri ke Mapolda Sumatera Barat. Saat itu Dadang tampak tidak diborgol mulai saat digiring dan saat pemeriksaan usai membunuh Ulil. Kapolda Sumatera Barat Irjen Pol Suharyono sebelumnya memastikan pihaknya akan memecat AKP Dadang lewat mekanisme pemberhentian dengan tidak hormat atau PTDH. Pelaksanaan PTDH itu akan dilaksanakan dalam sepekan ke depan dan akan langsung dilaporkan kepada Kapolri. Tindakan tegas itu dilakukan Kapolda menyikapi perintah Kapolri Jenderal Listio Sigit Prabowo guna mengusut tuntas kasus penembakan yang melibatkan 2 anggota polisi di Polres Solok Selatan itu. Kasat Reskrim Polres Solok Selatan AKP Ulil Rianto diketahui tewas ditembak rekan sejawatnya sendiri. Tanpa disadari, korban ditembak AKP Dadang Iskandar dari belakang. Malangnya korban tewas ditembak karena pelaku yang marah temannya ditangkap dalam kasus pertambangan ilegal atau tambang galian C. Marah permintaannya agar temannya yang diamankan AKP Ulil ini tidak digubris, AKP Dadang pun datang ke Polres menemui korban dan membunuh korban. Penampilan AKP Dadang Iskandar pakai baju tahanan kepala digunduli. Kabak Ops Polres Solok Selatan AKP Dadang Iskandar tersangka penembakan Kasat Reskrim Polres Solok Selatan AKP Rianto Ulil Ansyar digiring polisi di lobi Mapolda Sumatera Barat, Sabtu, 23 November 2024, siang. Tersangka AKP Dadang Iskandar dengan rambut pelontos terlihat mengenakan baju tahanan berwarna biru. Pantauan dari tribunpadang.com, tersangka AKP Dadang Iskandar dijaga anggota Propam Polda Sumbar dan personel kepolisian lainnya saat keluar dari lift pukul 11.04 waktu Indonesia Barat. Dirinya terlihat pasrah saja digiring petugas dengan memakai kalung kayu ulin. Namun, AKP Dadang Iskandar yang merupakan Kabak Ops Polres Solok Selatan tidak dibawa ke lokasi penyampaian update, melainkan dibawa ke ruangan lain, dikarenakan kegiatan penyampaian update kasus penembakan ini belum dimulai. Dikabarkan, Kepolisian Daerah, Polda, Sumatera Barat akan menghadirkan tersangka perwira polisi yang menembak rekannya sendiri saat penyampaian update kasus di lobi Mapolda Sumatera Barat, Sabtu, 23 November 2024. Terlihat petugas kepolisian mengeluarkan barang bukti terkait dalam kasus penembakan AKP Rianto Ulil Ansyar, hingga membuat korban meninggal di tempat. Untuk barang bukti ini terdiri dari 1 unit pistol, selongsong peluru, celana,
senjata tajam jenis pisau, jam tangan, dan lainnya. Adapun peristiwa penembakan ini terjadi di parkiran Polres Solok Selatan, Jorong Bukit Malintang Barat, Nagari Lubuk Gadang, Kecamatan Sangir, Kabupaten Solok Selatan, Sumbar, pada Jumat, 22 November 2024, dini hari. Sebelumnya, Kapolda Sumatera Barat, Sumbar, Irjen Suharyono menegaskan Kabak Ops Polres Solok Selatan, AKP Dadang Iskandar bakal disanksi pemberhentian dengan tidak hormat, PTDH. Dipastikan akan rampung dalam pekan ini proses PTDH tersebut. Suharyono mengungkapkan bakal melaporkan hasilnya ke Kapolri, Jenderal Listio Sigit Prabowo setelah proses selesai. Suharyono juga menyebut Kapolri menginginkan adanya tindakan tegas bagi pihak-pihak yang berupaya melakukan perintangan penyidikan atau obstruction of justice. Penampakan kalung jimat AKP Dadang tak dilepas polisi saat ditangkap. Kabak Ops Polres Solok Selatan AKP Dadang Iskandar tersangka penembakan Kasat Reskrim Polres Solok Selatan AKP Rianto Ulil Ansyar digiring polisi di lobi Mapolda Sumatera Barat, Sabtu, 23 November 2024, siang. Tersangka AKP Dadang Iskandar dengan rambut lontos terlihat mengenakan baju tahanan berwarna biru. Saat ditahan, benda di leher AKP Dadang pun jadi perhatian. AKP Dadang Iskandar tega menghabisi nyawa AKP Ulil gegara tidak terima jika tambang ilegal yang dibekinginya diusut. Adapun saat ditahan, benda di leher AKP Dadang pun menjadi perhatian. Saat ditampilkan di hadapan awak media itu, AKP Dadang terlihat telah mengenakan baju tahanan berwarna biru, kepala sudah dicukur pelontos, tangannya juga sudah diborgol, sementara di lehernya terlihat melingkar kalung kayu ulin. Dadang pun terlihat pasrah saja digiring oleh anggota Propos Polda Sumatera Barat. Tampilannya Dadang ini berbeda dari sehari saat ia menyerahkan diri ke Mapolda Sumatera Barat. Saat itu Dadang tampak tidak diborgol mulai saat digiring dan saat pemeriksaan usai membunuh Ulil. Kapolda Sumatera Barat Irjen Pol Suharyono sebelumnya memastikan pihaknya akan memecat AKP Dadang lewat mekanisme pemberhentian dengan tidak hormat atau PTDH. Pelaksanaan PTDH itu akan dilaksanakan dalam sepekan ke depan dan akan langsung dilaporkan kepada Kapolri. Tindakan tegas itu dilakukan Kapolda menyikapi perintah Kapolri Jenderal Listio Sigit Prabowo guna mengusut tuntas kasus penembakan yang melibatkan dua anggota polisi di Polres Solok Selatan itu. Kasat Reskrim Polres Solok Selatan AKP Ulil Rianto diketahui tewas ditembak rekan sejawatnya sendiri. Tanpa disadari, korban ditembak AKP Dadang Iskandar dari belakang. Malangnya korban tewas ditembak karena pelaku yang marah temannya ditangkap dalam kasus pertambangan ilegal atau tambang galian C. Marah permintaannya agar temannya yang diamankan AKP Ulil ini tidak digubris, AKP Dadang pun datang ke Polres menemui korban dan membunuh korban. Penampilan AKP Dadang Iskandar pakai baju tahanan kepala digunduli. Kabak Ops Polres Solok Selatan AKP Dadang Iskandar tersangka penembakan Kasat Reskrim Polres Solok Selatan AKP Rianto Ulil Ansyar digiring polisi di lobi Mapolda Sumatera Barat, Sabtu, 23 November 2024, siang. Tersangka AKP Dadang Iskandar dengan rambut pelontos terlihat mengenakan baju tahanan berwarna biru. Pantauan dari tribunpadang.com, tersangka AKP Dadang Iskandar dijaga anggota Propam Polda Sumbar dan personel kepolisian lainnya saat keluar dari lift pukul 11.04 waktu Indonesia Barat. Dirinya terlihat pasrah saja digiring petugas dengan memakai kalung kayu ulin. Namun, AKP Dadang Iskandar yang merupakan Kabak Ops Polres Solok Selatan tidak dibawa ke lokasi penyampaian update, melainkan dibawa ke ruangan lain, dikarenakan kegiatan penyampaian update kasus penembakan ini belum dimulai. Dikabarkan, Kepolisian Daerah, Polda, Sumatera Barat akan menghadirkan tersangka perwira polisi yang menembak rekannya sendiri saat penyampaian update kasus di lobi Mapolda Sumatera Barat, Sabtu, 23 November 2024. Terlihat petugas kepolisian mengeluarkan barang bukti terkait dalam kasus penembakan AKP Rianto Ulil Ansyar, hingga membuat korban meninggal di tempat. Untuk barang bukti ini terdiri dari 1 unit pistol, selongsong peluru, celana, senjata tajam jenis pisau, jam tangan, dan lainnya. Adapun peristiwa penembakan ini terjadi di parkiran Polres Solok Selatan, Jorong Bukit Malintang Barat, Nagari Lubuk Gadang, Kecamatan Sangir, Kabupaten Solok Selatan, Sumbar, pada Jumat, 22 November 2024, dini hari. Sebelumnya, Kapolda Sumatera Barat, Sumbar, Irjen Suharyono menegaskan Kabak Ops Polres Solok Selatan, AKP Dadang Iskandar bakal disanksi pemberhentian dengan tidak hormat, PTDH. Dipastikan akan rampung dalam pekan ini proses PTDH tersebut. Suharyono mengungkapkan bakal melaporkan hasilnya ke Kapolri,
Jenderal Listio Sigit Prabowo setelah proses selesai. Suharyono juga menyebut Kapolri menginginkan adanya tindakan tegas bagi pihak-pihak yang berupaya melakukan perintangan penyidikan atau obstruction of justice. Penampakan kalung jimat AKP Dadang tak dilepas polisi saat ditangkap. Kabak Ops Polres Solok Selatan AKP Dadang Iskandar tersangka penembakan Kasat Reskrim Polres Solok Selatan AKP Rianto Ulil Ansyar digiring polisi di lobi Mapolda Sumatera Barat, Sabtu, 23 November 2024, siang. Tersangka AKP Dadang Iskandar dengan rambut lontos terlihat mengenakan baju tahanan berwarna biru. Saat ditahan, benda di leher AKP Dadang pun jadi perhatian. AKP Dadang Iskandar tega menghabisi nyawa AKP Ulil gegara tidak terima jika tambang ilegal yang dibackinginya diusut. Adapun saat ditahan, benda di leher AKP Dadang pun menjadi perhatian. Saat ditampilkan di hadapan awak media itu, AKP Dadang terlihat telah mengenakan baju tahanan berwarna biru, kepala sudah dicukur pelontos, tangannya juga sudah diborgol, sementara di lehernya terlihat melingkar kalung kayu ulin. Dadang pun terlihat pasrah saja digiring oleh anggota Provos Polda Sumatera Barat. Tampilannya Dadang ini berbeda dari sehari saat ia menyerahkan diri ke Mapolda Sumatera Barat. Saat itu Dadang tampak tidak diborgol mulai saat digiring dan saat pemeriksaan usai membunuh Ulil. Kapolda Sumatera Barat Irjen Pol Suharyono sebelumnya memastikan pihaknya akan memecat AKP Dadang lewat mekanisme pemberhentian dengan tidak hormat atau PTDH. Pelaksanaan PTDH itu akan dilaksanakan dalam sepekan ke depan dan akan langsung dilaporkan kepada Kapolri. Tindakan tegas itu dilakukan Kapolda menyikapi perintah Kapolri Jenderal Listio Sigit Prabowo guna mengusut tuntas kasus penembakan yang melibatkan dua anggota polisi di Polres Solok Selatan itu. Kasat Reskrim Polres Solok Selatan AKP Ulil Rianto diketahui tewas ditembak rekan sejawatnya sendiri. Tanpa disadari, korban ditembak AKP Dadang Iskandar dari belakang. Malangnya korban tewas ditembak karena pelaku yang marah temannya ditangkap dalam kasus pertambangan ilegal atau tambang galian C. Marah permintaannya agar temannya yang diamankan AKP Ulil ini tidak digubris, AKP Dadang pun datang ke Polres menemui korban dan membunuh korban. Penampilan AKP Dadang Iskandar pakai baju tahanan kepala digunduli. Kabak Ops Polres Solok Selatan AKP Dadang Iskandar tersangka penembakan Kasat Reskrim Polres Solok Selatan AKP Rianto Ulil Ansyar digiring polisi di lobi Mapolda Sumatera Barat, Sabtu, 23 November 2024, siang. Tersangka AKP Dadang Iskandar dengan rambut pelontos terlihat mengenakan baju tahanan berwarna biru. Pantauan dari tribunpadang.com, tersangka AKP Dadang Iskandar dijaga anggota Propam Polda Sumbar dan personel kepolisian lainnya saat keluar dari lift pukul 11.04 waktu Indonesia Barat. Dirinya terlihat pasrah saja digiring petugas dengan memakai kalung kayu ulin. Namun, AKP Dadang Iskandar yang merupakan Kabak Ops Polres Solok Selatan tidak dibawa ke lokasi penyampaian update, melainkan dibawa ke ruangan lain, dikarenakan kegiatan penyampaian update kasus penembakan ini belum dimulai. Dikabarkan, Kepolisian Daerah, Polda, Sumatera Barat akan menghadirkan tersangka perwira polisi yang menembak rekannya sendiri saat penyampaian update kasus di lobi Mapolda Sumatera Barat, Sabtu, 23 November 2024. Terlihat petugas kepolisian mengeluarkan barang bukti terkait dalam kasus penembakan AKP Rianto Ulil Ansyar, hingga membuat korban meninggal di tempat. Untuk barang bukti ini terdiri dari 1 unit pistol, selongsong peluru, celana, senjata tajam jenis pisau, jam tangan, dan lainnya. Adapun peristiwa penembakan ini terjadi di parkiran Polres Solok Selatan, Jorong Bukit Malintang Barat, Nagari Lubuk Gadang, Kecamatan Sangir, Kabupaten Solok Selatan, Sumbar, pada Jumat, 22 November 2024, dini hari. Sebelumnya, Kapolda Sumatera Barat, Sumbar, Irjen Suharyono menegaskan Kabak Ops Polres Solok Selatan, AKP Dadang Iskandar bakal disangsi pemberhentian dengan tidak hormat, PTDH. Dipastikan akan rampung dalam pekan ini proses PTDH tersebut. Suharyono mengungkapkan bakal melaporkan hasilnya ke Kapolri, Jenderal Listio Sigit Prabowo setelah proses selesai. Suharyono juga menyebut Kapolri menginginkan adanya tindakan tegas bagi pihak-pihak yang berupaya melakukan perintangan penyidikan atau obstruction of justice. Penampakan kalung jimat AKP Dadang tak dilepas polisi saat ditangkap. Kabak Ops Polres Solok Selatan AKP Dadang Iskandar tersangka penembakan Kasat Reskrim Polres Solok Selatan AKP Rianto Ulil Ansyar digiring polisi di lobi Mapolda Sumatera Barat, Sabtu, 23 November 2024, siang. Tersangka AKP Dadang Iskandar dengan rambut lontos terlihat mengenakan baju tahanan berwarna biru. Saat ditahan, benda di leher AKP Dadang pun jadi perhatian.
AKP Dadang Iskandar tega menghabisi nyawa AKP Uhlil gegara tidak terima jika tambang ilegal yang dibackinginya diusut. Adapun saat ditahan, benda di leher AKP Dadang pun menjadi perhatian. Saat ditampilkan di hadapan awak media itu, AKP Dadang terlihat telah mengenakan baju tahanan berwarna biru, kepala sudah dicukur pelontos, tangannya juga sudah diborgol, sementara di lehernya terlihat melingkar kalung kayu ulin. Dadang pun terlihat pasrah saja digiring oleh anggota Propos Polda Sumatera Barat. Tampilannya Dadang ini berbeda dari sehari saat ia menyerahkan diri ke Mapolda Sumatera Barat. Saat itu Dadang tampak tidak diborgol mulai saat digiring dan saat pemeriksaan usai membunuh Ulil. Kapolda Sumatera Barat Irjen Pol Suharyono sebelumnya memastikan pihaknya akan memecat AKP Dadang lewat mekanisme pemberhentian dengan tidak hormat atau PTDH. Pelaksanaan PTDH itu akan dilaksanakan dalam sepekan ke depan dan akan langsung dilaporkan kepada Kapolri. Tindakan tegas itu dilakukan Kapolda menyikapi perintah Kapolri Jenderal Listio Sigit Prabowo guna mengusut tuntas kasus penembakan yang melibatkan dua anggota polisi di Polres Solok Selatan itu. Kasat Reskrim Polres Solok Selatan AKP Ulil Rianto diketahui tewas ditembak rekan sejawatnya sendiri. Tanpa disadari, korban ditembak AKP Dadang Iskandar dari belakang. Malangnya korban tewas ditembak karena pelaku yang marah temannya ditangkap dalam kasus pertambangan ilegal atau tambang galian C. Marah permintaannya agar temannya yang diamankan AKP Ulil ini tidak digubris, AKP Dadang pun datang ke Polres menemui korban dan membunuh korban. Penampilan AKP Dadang Iskandar pakai baju tahanan kepala digunduli. Kabak Ops Polres Solok Selatan AKP Dadang Iskandar tersangka penembakan Kasat Reskrim Polres Solok Selatan AKP Rianto Ulil Ansyar digiring polisi di lobi Mapolda Sumatera Barat, Sabtu, 23 November 2024, siang. Tersangka AKP Dadang Iskandar dengan rambut pelontos terlihat mengenakan baju tahanan berwarna biru. Pantauan dari tribunpadang.com, tersangka AKP Dadang Iskandar dijaga anggota Propam Polda Sumbar dan personel kepolisian lainnya saat keluar dari lift pukul 11.04 waktu Indonesia Barat. Dirinya terlihat pasrah saja digiring petugas dengan memakai kalung kayu ulin. Namun, AKP Dadang Iskandar yang merupakan Kabak Ops Polres Solok Selatan tidak dibawa ke lokasi penyampaian update, melainkan dibawa ke ruangan lain, dikarenakan kegiatan penyampaian update kasus penembakan ini belum dimulai. Dikabarkan, Kepolisian Daerah, Polda, Sumatera Barat akan menghadirkan tersangka perwira polisi yang menembak rekannya sendiri saat penyampaian update kasus di lobi Mapolda Sumatera Barat, Sabtu, 23 November 2024. Terlihat petugas kepolisian mengeluarkan barang bukti terkait dalam kasus penembakan AKP Rianto Ulil Ansyar, hingga membuat korban meninggal di tempat. Untuk barang bukti ini terdiri dari 1 unit pistol, selongsong peluru, celana, senjata tajam jenis pisau, jam tangan, dan lainnya. Adapun peristiwa penembakan ini terjadi di parkiran Polres Solok Selatan, Jorong Bukit Malintang Barat, Nagari Lubuk Gadang, Kecamatan Sangir, Kabupaten Solok Selatan, Sumbar, pada Jumat, 22 November 2024, dini hari. Sebelumnya, Kapolda Sumatera Barat, Sumbar, Irjen Suharyono menegaskan Kabak Ops Polres Solok Selatan, AKP Dadang Iskandar bakal disangsi pemberhentian dengan tidak hormat, PTDH. Dipastikan akan rampung dalam pekan ini proses PTDH tersebut. Suharyono mengungkapkan bakal melaporkan hasilnya ke Kapolri, Jenderal Listio Sigit Prabowo setelah proses selesai. Suharyono juga menyebut Kapolri menginginkan adanya tindakan tegas bagi pihak-pihak yang berupaya melakukan perintangan penyidikan atau obstruction of justice. Penampakan kalung jimat AKP Dadang tak dilepas polisi saat ditangkap. Kabak Ops Polres Solok Selatan AKP Dadang Iskandar tersangka penembakan Kasat Reskrim Polres Solok Selatan AKP Rianto Ulil Ansyar digiring polisi di lobi Mapolda Sumatera Barat, Sabtu, 23 November 2024, siang. Tersangka AKP Dadang Iskandar dengan rambut pelontos terlihat mengenakan baju tahanan berwarna biru. Saat ditahan, benda di leher AKP Dadang pun jadi perhatian. AKP Dadang Iskandar tega menghabisi nyawa AKP Uhlil gegara tidak terima jika tambang ilegal yang dibackinginya diusut. Adapun saat ditahan, benda di leher AKP Dadang pun menjadi perhatian. Saat ditampilkan di hadapan awak media itu, AKP Dadang terlihat telah mengenakan baju tahanan berwarna biru, kepala sudah dicukur pelontos, tangannya juga sudah diborgol, sementara di lehernya terlihat melingkar kalung kayu ulin.
Dadang pun terlihat pasrah saja digiring oleh anggota Provos Polda Sumatera Barat. Tampilannya Dadang ini berbeda dari sehari saat ia menyerahkan diri ke Mapolda Sumatera Barat. Saat itu Dadang tampak tidak diborgol mulai saat digiring dan saat pemeriksaan usai membunuh Ulil. Kapolda Sumatera Barat Irjen Pol Suharyono sebelumnya memastikan pihaknya akan memecat AKP Dadang lewat mekanisme pemberhentian dengan tidak hormat atau PTDH. Pelaksanaan PTDH itu akan dilaksanakan dalam sepekan ke depan dan akan langsung dilaporkan kepada Kapolri. Tindakan tegas itu dilakukan Kapolda menyikapi perintah Kapolri Jenderal Listio Sigit Prabowo guna mengusut tuntas kasus penembakan yang melibatkan 2 anggota polisi di Polres Solok Selatan itu. Kasat Reskrim Polres Solok Selatan AKP Ulil Rianto diketahui tewas ditembak rekan sejawatnya sendiri. Tanpa disadari, korban ditembak AKP Dadang Iskandar dari belakang. Malangnya korban tewas ditembak karena pelaku yang marah temannya ditangkap dalam kasus pertambangan ilegal atau tambang galian C. Marah permintaannya agar temannya yang diamankan AKP Ulil ini tidak digubris, AKP Dadang pun datang ke Polres menemui korban dan membunuh korban. Penampilan AKP Dadang Iskandar pakai baju tahanan kepala digunduli. Kabak Ops Polres Solok Selatan AKP Dadang Iskandar tersangka penembakan Kasat Reskrim Polres Solok Selatan AKP Rianto Ulil Ansyar digiring polisi di lobi Mapolda Sumatera Barat, Sabtu, 23 November 2024, siang. Tersangka AKP Dadang Iskandar dengan rambut plontos terlihat mengenakan baju tahanan berwarna biru. Pantauan dari tribunpadang.com, tersangka AKP Dadang Iskandar dijaga anggota Propam Polda Sumbar dan personel kepolisian lainnya saat keluar dari lift pukul 11.04 waktu Indonesia Barat. Dirinya terlihat pasrah saja digiring petugas dengan memakai kalung kayu ulin. Namun, AKP Dadang Iskandar yang merupakan Kabak Ops Polres Solok Selatan tidak dibawa ke lokasi penyampaian update, melainkan dibawa ke ruangan lain, dikarenakan kegiatan penyampaian update kasus penembakan ini belum dimulai. Dikabarkan, Kepolisian Daerah, Polda, Sumatera Barat akan menghadirkan tersangka perwira polisi yang menembak rekannya sendiri saat penyampaian update kasus di lobi Mapolda Sumatera Barat, Sabtu, 23 November 2024. Terlihat petugas kepolisian mengeluarkan barang bukti terkait dalam kasus penembakan AKP Rianto Ulil Ansyar, hingga membuat korban meninggal di tempat. Untuk barang bukti ini terdiri dari 1 unit pistol, selongsong peluru, celana, senjata tajam jenis pisau, jam tangan, dan lainnya. Adapun peristiwa penembakan ini terjadi di parkiran Polres Solok Selatan, Jorong Bukit Malintang Barat, Nagari Lubuk Gadang, Kecamatan Sangir, Kabupaten Solok Selatan, Sumbar, pada Jumat, 22 November 2024, dini hari. Sebelumnya, Kapolda Sumatera Barat, Sumbar, Irjen Suharyono menegaskan Kabak Ops Polres Solok Selatan, AKP Dadang Iskandar bakal disangsi pemberhentian dengan tidak hormat, PTDH. Dipastikan akan rampung dalam pekan ini proses PTDH tersebut. Suharyono mengungkapkan bakal melaporkan hasilnya ke Kapolri, Jenderal Listio Sigit Prabowo setelah proses selesai. Suharyono juga menyebut Kapolri menginginkan adanya tindakan tegas bagi pihak-pihak yang berupaya melakukan perintangan penyidikan atau obstruction of justice. Penampakan kalung jimat AKP Dadang tak dilepas polisi saat ditangkap. Kabak Ops Polres Solok Selatan AKP Dadang Iskandar tersangka penembakan Kasat Reskrim Polres Solok Selatan AKP Rianto Ulil Ansyar digiring polisi di lobi Mapolda Sumatera Barat, Sabtu, 23 November 2024, siang. Tersangka AKP Dadang Iskandar dengan rambut lontos terlihat mengenakan baju tahanan berwarna biru. Saat ditahan, benda di leher AKP Dadang pun jadi perhatian. AKP Dadang Iskandar tega menghabisi nyawa AKP Ulil gegara tidak terima jika tambang ilegal yang dibackinginya diusut. Adapun saat ditahan, benda di leher AKP Dadang pun menjadi perhatian. Saat ditampilkan di hadapan awak media itu, AKP Dadang terlihat telah mengenakan baju tahanan berwarna biru, kepala sudah dicukur plontos, tangannya juga sudah diborgol, sementara di lehernya terlihat melingkar kalung kayu ulin. Dadang pun terlihat pasrah saja digiring oleh anggota Provos Polda Sumatera Barat. Tampilannya Dadang ini berbeda dari sehari saat ia menyerahkan diri ke Mapolda Sumatera Barat. Saat itu Dadang tampak tidak diborgol mulai saat digiring dan saat pemeriksaan usai membunuh Ulil. Kapolda Sumatera Barat Irjen Pol Suharyono sebelumnya memastikan pihaknya akan memecat AKP Dadang lewat mekanisme pemberhentian dengan tidak hormat atau PTDH. Pelaksanaan PTDH itu akan dilaksanakan dalam sepekan ke depan dan akan langsung dilaporkan kepada Kapolri. Tindakan tegas itu dilakukan Kapolda menyikapi perintah Kapolri Jenderal Listio Sigit Prabowo
guna mengusut tuntas kasus penembakan yang melibatkan 2 anggota polisi di Polres Solok Selatan itu. Kasat Reskrim Polres Solok Selatan AKP Ulil Rianto diketahui tewas ditembak rekan sejawatnya sendiri. Tanpa disadari, korban ditembak AKP Dadang Iskandar dari belakang. Malangnya korban tewas ditembak karena pelaku yang marah temannya ditangkap dalam kasus pertambangan ilegal atau tambang galian C. Marah permintaannya agar temannya yang diamankan AKP Ulil ini tidak digubris, AKP Dadang pun datang ke Polres menemui korban dan membunuh korban. Penampilan AKP Dadang Iskandar pakai baju tahanan kepala digunduli. Kabak Ops Polres Solok Selatan AKP Dadang Iskandar tersangka penembakan Kasat Reskrim Polres Solok Selatan AKP Rianto Ulil Ansyar digiring polisi di lobi Mapolda Sumatera Barat, Sabtu, 23 November 2024, siang. Tersangka AKP Dadang Iskandar dengan rambut plontos terlihat mengenakan baju tahanan berwarna biru. Pantauan dari tribunpadang.com, tersangka AKP Dadang Iskandar dijaga anggota Propam Polda Sumbar dan personel kepolisian lainnya saat keluar dari lift pukul 11.04 waktu Indonesia Barat. Dirinya terlihat pasrah saja digiring petugas dengan memakai kalung kayu ulin. Namun, AKP Dadang Iskandar yang merupakan Kabak Ops Polres Solok Selatan tidak dibawa ke lokasi penyampaian update, melainkan dibawa ke ruangan lain, dikarenakan kegiatan penyampaian update kasus penembakan ini belum dimulai. Dikabarkan, Kepolisian Daerah, Polda, Sumatera Barat akan menghadirkan tersangka perwira polisi yang menembak rekannya sendiri saat penyampaian update kasus di lobi Mapolda Sumatera Barat, Sabtu, 23 November 2024. Terlihat petugas kepolisian mengeluarkan barang bukti terkait dalam kasus penembakan AKP Rianto Ulil Ansyar, hingga membuat korban meninggal di tempat. Untuk barang bukti ini terdiri dari 1 unit pistol, selongsong peluru, celana, senjata tajam jenis pisau, jam tangan, dan lainnya. Adapun peristiwa penembakan ini terjadi di parkiran Polres Solok Selatan, Jorong Bukit Malintang Barat, Nagari Lubuk Gadang, Kecamatan Sangir, Kabupaten Solok Selatan, Sumbar, pada Jumat, 22 November 2024, dini hari. Sebelumnya, Kapolda Sumatera Barat, Sumbar, Irjen Suharyono menegaskan Kabak Ops Polres Solok Selatan, AKP Dadang Iskandar bakal disangsi pemberhentian dengan tidak hormat, PTDH. Dipastikan akan rampung dalam pekan ini proses PTDH tersebut. Suharyono mengungkapkan bakal melaporkan hasilnya ke Kapolri, Jenderal Listio Sigit Prabowo setelah proses selesai. Suharyono juga menyebut Kapolri menginginkan adanya tindakan tegas bagi pihak-pihak yang berupaya melakukan perintangan penyidikan atau obstruction of justice. Penampakan kalung jimat AKP Dadang tak dilepas polisi saat ditangkap. Kabak Ops Polres Solok Selatan AKP Dadang Iskandar tersangka penembakan Kasat Reskrim Polres Solok Selatan AKP Rianto Ulil Ansyar digiring polisi di lobi Mapolda Sumatera Barat, Sabtu, 23 November 2024, siang. Tersangka AKP Dadang Iskandar dengan rambut lontos terlihat mengenakan baju tahanan berwarna biru. Saat ditahan, benda di leher AKP Dadang pun jadi perhatian. AKP Dadang Iskandar tega menghabisi nyawa AKP Ulil gegara tidak terima jika tambang ilegal yang dibackinginya diusut. Adapun saat ditahan, benda di leher AKP Dadang pun menjadi perhatian. Saat ditampilkan di hadapan awak media itu, AKP Dadang terlihat telah mengenakan baju tahanan berwarna biru, kepala sudah dicukur plontos, tangannya juga sudah diborgol, sementara di lehernya terlihat melingkar kalung kayu ulin. Dadang pun terlihat pasrah saja digiring oleh anggota Propos Polda Sumatera Barat. Tampilannya Dadang ini berbeda dari sehari saat ia menyerahkan diri ke Mapolda Sumatera Barat. Saat itu Dadang tampak tidak diborgol mulai saat digiring dan saat pemeriksaan usai membunuh Ulil. Kapolda Sumatera Barat Irjen Pol Suharyono sebelumnya memastikan pihaknya akan memecat AKP Dadang lewat mekanisme pemberhentian dengan tidak hormat atau PTDH. Pelaksanaan PTDH itu akan dilaksanakan dalam sepekan ke depan dan akan langsung dilaporkan kepada Kapolri. Tindakan tegas itu dilakukan Kapolda menyikapi perintah Kapolri Jenderal Listio Sigit Prabowo guna mengusut tuntas kasus penembakan yang melibatkan 2 anggota polisi di Polres Solok Selatan itu. Kasat Reskrim Polres Solok Selatan AKP Ulil Rianto diketahui tewas ditembak rekan sejawatnya sendiri. Tanpa disadari, korban ditembak AKP Dadang Iskandar dari belakang. Malangnya korban tewas ditembak karena pelaku yang marah temannya ditangkap dalam kasus pertambangan ilegal atau tambang galian C. Marah permintaannya agar temannya yang diamankan AKP Ulil ini tidak digubris, AKP Dadang pun datang ke Polres menemui korban dan membunuh korban. Penampilan AKP Dadang Iskandar pakai baju tahanan kepala digunduli.
Kabak Ops Polres Solok Selatan AKP Dadang Iskandar tersangka penembakan Kasat Reskrim Polres Solok Selatan AKP Rianto Ulil Ansyar digiring polisi di lobi Mapolda Sumatera Barat, Sabtu, 23 November 2024, siang. Tersangka AKP Dadang Iskandar dengan rambut plontos terlihat mengenakan baju tahanan berwarna biru. Pantauan dari tribunpadang.com, tersangka AKP Dadang Iskandar dijaga anggota Propam Polda Sumbar dan personel kepolisian lainnya saat keluar dari lift pukul 11.04 waktu Indonesia Barat. Dirinya terlihat pasrah saja digiring petugas dengan memakai kalung kayu ulin. Namun, AKP Dadang Iskandar yang merupakan Kabak Ops Polres Solok Selatan tidak dibawa ke lokasi penyampaian update, melainkan dibawa ke ruangan lain, dikarenakan kegiatan penyampaian update kasus penembakan ini belum dimulai. Dikabarkan, Kepolisian Daerah, Polda, Sumatera Barat akan menghadirkan tersangka perwira polisi yang menembak rekannya sendiri saat penyampaian update kasus di lobi Mapolda Sumatera Barat, Sabtu, 23 November 2024. Terlihat petugas kepolisian mengeluarkan barang bukti terkait dalam kasus penembakan AKP Rianto Ulil Ansyar, hingga membuat korban meninggal di tempat. Untuk barang bukti ini terdiri dari 1 unit pistol, selongsong peluru, celana, senjata tajam jenis pisau, jam tangan, dan lainnya. Adapun peristiwa penembakan ini terjadi di parkiran Polres Solok Selatan, Jorong Bukit Malintang Barat, Nagari Lubuk Gadang, Kecamatan Sangir, Kabupaten Solok Selatan, Sumbar, pada Jumat, 22 November 2024, dini hari. Sebelumnya, Kapolda Sumatera Barat, Sumbar, Irjen Suharyono menegaskan Kabak Ops Polres Solok Selatan, AKP Dadang Iskandar bakal disangsi pemberhentian dengan tidak hormat, PTDH. Dipastikan akan rampung dalam pekan ini proses PTDH tersebut. Suharyono mengungkapkan bakal melaporkan hasilnya ke Kapolri, Jenderal Listio Sigit Prabowo setelah proses selesai. Suharyono juga menyebut Kapolri menginginkan adanya tindakan tegas bagi pihak-pihak yang berupaya melakukan perintangan penyidikan atau obstruction of justice. Penampakan kalung jimat AKP Dadang tak dilepas polisi saat ditangkap. Kabak Ops Polres Solok Selatan AKP Dadang Iskandar tersangka penembakan Kasat Reskrim Polres Solok Selatan AKP Rianto Ulil Ansyar digiring polisi di lobi Mapolda Sumatera Barat, Sabtu, 23 November 2024, siang. Tersangka AKP Dadang Iskandar dengan rambut lontos terlihat mengenakan baju tahanan berwarna biru. Saat ditahan, benda di leher AKP Dadang pun jadi perhatian. AKP Dadang Iskandar tega menghabisi nyawa AKP Ulil gegara tidak terima jika tambang ilegal yang dibackinginya diusut. Adapun saat ditahan, benda di leher AKP Dadang pun menjadi perhatian. Saat ditampilkan di hadapan awak media itu, AKP Dadang terlihat telah mengenakan baju tahanan berwarna biru, kepala sudah dicukur plontos, tangannya juga sudah diborgol, sementara di lehernya terlihat melingkar kalung kayu ulin. Dadang pun terlihat pasrah saja digiring oleh anggota Propos Polda Sumatera Barat. Tampilannya Dadang ini berbeda dari sehari saat ia menyerahkan diri ke Mapolda Sumatera Barat. Saat itu Dadang tampak tidak diborgol mulai saat digiring dan saat pemeriksaan usai membunuh Ulil. Kapolda Sumatera Barat Irjen Pol Suharyono sebelumnya memastikan pihaknya akan memecat AKP Dadang lewat mekanisme pemberhentian dengan tidak hormat atau PTDH. Pelaksanaan PTDH itu akan dilaksanakan dalam sepekan ke depan dan akan langsung dilaporkan kepada Kapolri. Tindakan tegas itu dilakukan Kapolda menyikapi perintah Kapolri Jenderal Listio Sigit Prabowo guna mengusut tuntas kasus penembakan yang melibatkan 2 anggota polisi di Polres Solok Selatan itu. Kasat Reskrim Polres Solok Selatan AKP Ulil Rianto diketahui tewas ditembak rekan sejawatnya sendiri. Tanpa disadari, korban ditembak AKP Dadang Iskandar dari belakang. Malangnya korban tewas ditembak karena pelaku yang marah temannya ditangkap dalam kasus pertambangan ilegal atau tambang galian C. Marah permintaannya agar temannya yang diamankan AKP Ulil ini tidak digubris, AKP Dadang pun datang ke Polres menemui korban dan membunuh korban. Penampilan AKP Dadang Iskandar pakai baju tahanan kepala digunduli. Kabak Ops Polres Solok Selatan AKP Dadang Iskandar tersangka penembakan Kasat Reskrim Polres Solok Selatan AKP Rianto Ulil Ansyar digiring polisi di lobi Mapolda Sumatera Barat, Sabtu, 23 November 2024, siang. Tersangka AKP Dadang Iskandar dengan rambut plontos terlihat mengenakan baju tahanan berwarna biru. Pantauan dari tribunpadang.com, tersangka AKP Dadang Iskandar dijaga anggota Propam Polda Sumbar dan personel kepolisian lainnya saat keluar dari lift pukul 11.04 waktu Indonesia Barat. Dirinya terlihat pasrah saja digiring petugas dengan memakai kalung kayu ulin. Namun,
AKP Dadang Iskandar yang merupakan Kabak Ops Polres Solok Selatan tidak dibawa ke lokasi penyampaian update, melainkan dibawa ke ruangan lain, dikarenakan kegiatan penyampaian update kasus penembakan ini belum dimulai. Dikabarkan, Kepolisian Daerah, Polda, Sumatera Barat akan menghadirkan tersangka perwira polisi yang menembak rekannya sendiri saat penyampaian update kasus di lobi Mapolda Sumatera Barat, Sabtu, 23 November 2024. Terlihat petugas kepolisian mengeluarkan barang bukti terkait dalam kasus penembakan AKP Rianto Ulil Ansyar, hingga membuat korban meninggal di tempat. Untuk barang bukti ini terdiri dari 1 unit pistol, selongsong peluru, celana, senjata tajam jenis pisau, jam tangan, dan lainnya. Adapun peristiwa penembakan ini terjadi di parkiran Polres Solok Selatan, Jorong Bukit Malintang Barat, Nagari Lubuk Gadang, Kecamatan Sangir, Kabupaten Solok Selatan, Sumbar, pada Jumat, 22 November 2024, dini hari. Sebelumnya, Kapolda Sumatera Barat, Sumbar, Irjen Suharyono menegaskan Kabak Ops Polres Solok Selatan, AKP Dadang Iskandar bakal disangsi pemberhentian dengan tidak hormat, PTDH. Dipastikan akan rampung dalam pekan ini proses PTDH tersebut. Suharyono mengungkapkan bakal melaporkan hasilnya ke Kapolri, Jenderal Listio Sigit Prabowo setelah proses selesai. Suharyono juga menyebut Kapolri menginginkan adanya tindakan tegas bagi pihak-pihak yang berupaya melakukan perintangan penyidikan atau obstruction of justice. Penampakan kalung jimat AKP Dadang tak dilepas polisi saat ditangkap. Kabak Ops Polres Solok Selatan AKP Dadang Iskandar tersangka penembakan Kasat Reskrim Polres Solok Selatan AKP Rianto Ulil Ansyar digiring polisi di lobi Mapolda Sumatera Barat, Sabtu, 23 November 2024, siang. Tersangka AKP Dadang Iskandar dengan rambut lontos terlihat mengenakan baju tahanan berwarna biru. Saat ditahan, benda di leher AKP Dadang pun jadi perhatian. AKP Dadang Iskandar tega menghabisi nyawa AKP Ulil gegara tidak terima jika tambang ilegal yang dibackinginya diusut. Adapun saat ditahan, benda di leher AKP Dadang pun menjadi perhatian. Saat ditampilkan di hadapan awak media itu, AKP Dadang terlihat telah mengenakan baju tahanan berwarna biru, kepala sudah dicukur pelontos, tangannya juga sudah diborgol, sementara di lehernya terlihat melingkar kalung kayu ulin. Dadang pun terlihat pasrah saja digiring oleh anggota Propos Polda Sumatera Barat. Tampilannya Dadang ini berbeda dari sehari saat ia menyerahkan diri ke Mapolda Sumatera Barat. Saat itu Dadang tampak tidak diborgol mulai saat digiring dan saat pemeriksaan usai membunuh Ulil. Kapolda Sumatera Barat Irjen Pol Suharyono sebelumnya memastikan pihaknya akan memecat AKP Dadang lewat mekanisme pemberhentian dengan tidak hormat atau PTDH. Pelaksanaan PTDH itu akan dilaksanakan dalam sepekan ke depan dan akan langsung dilaporkan kepada Kapolri. Tindakan tegas itu dilakukan Kapolda menyikapi perintah Kapolri Jenderal Listio Sigit Prabowo guna mengusut tuntas kasus penembakan yang melibatkan 2 anggota polisi di Polres Solok Selatan itu. Kasat Reskrim Polres Solok Selatan AKP Ulil Rianto diketahui tewas ditembak rekan sejawatnya sendiri. Tanpa disadari, korban ditembak AKP Dadang Iskandar dari belakang. Malangnya korban tewas ditembak karena pelaku yang marah temannya ditangkap dalam kasus pertambangan ilegal atau tambang galian C. Marah permintaannya agar temannya yang diamankan AKP Ulil ini tidak digubris, AKP Dadang pun datang ke Polres menemui korban dan membunuh korban. Penampilan AKP Dadang Iskandar pakai baju tahanan kepala digunduli. Kabak Ops Polres Solok Selatan AKP Dadang Iskandar tersangka penembakan Kasat Reskrim Polres Solok Selatan AKP Rianto Ulil Ansyar digiring polisi di lobi Mapolda Sumatera Barat, Sabtu, 23 November 2024, siang. Tersangka AKP Dadang Iskandar dengan rambut pelontos terlihat mengenakan baju tahanan berwarna biru. Pantauan dari tribunpadang.com, tersangka AKP Dadang Iskandar dijaga anggota Propam Polda Sumbar dan personel kepolisian lainnya saat keluar dari lift pukul 11.04 waktu Indonesia Barat. Dirinya terlihat pasrah saja digiring petugas dengan memakai kalung kayu ulin. Namun, AKP Dadang Iskandar yang merupakan Kabak Ops Polres Solok Selatan tidak dibawa ke lokasi penyampaian update, melainkan dibawa ke ruangan lain, dikarenakan kegiatan penyampaian update kasus penembakan ini belum dimulai. Dikabarkan, Kepolisian Daerah, Polda, Sumatera Barat akan menghadirkan tersangka perwira polisi yang menembak rekannya sendiri saat penyampaian update kasus di lobi Mapolda Sumatera Barat, Sabtu, 23 November 2024. Terlihat petugas kepolisian mengeluarkan barang bukti terkait dalam kasus penembakan AKP Rianto Ulil Ansyar, hingga membuat korban meninggal di tempat. Untuk barang bukti ini terdiri dari 1 unit pistol, selongsong peluru, celana,
senjata tajam jenis pisau, jam tangan, dan lainnya. Adapun peristiwa penembakan ini terjadi di parkiran Polres Solok Selatan, Jorong Bukit Malintang Barat, Nagari Lubuk Gadang, Kecamatan Sangir, Kabupaten Solok Selatan, Sumbar, pada Jumat, 22 November 2024, dini hari. Sebelumnya, Kapolda Sumatera Barat, Sumbar, Irjen Suharyono menegaskan Kabak Ops Polres Solok Selatan, AKP Dadang Iskandar bakal disangsi pemberhentian dengan tidak hormat, PTDH. Dipastikan akan rampung dalam pekan ini proses PTDH tersebut. Suharyono mengungkapkan bakal melaporkan hasilnya ke Kapolri, Jenderal Listio Sigit Prabowo setelah proses selesai. Suharyono juga menyebut Kapolri menginginkan adanya tindakan tegas bagi pihak-pihak yang berupaya melakukan perintangan penyidikan atau obstruction of justice. Penampakan kalung jimat AKP Dadang tak dilepas polisi saat ditangkap. Kabak Ops Polres Solok Selatan AKP Dadang Iskandar tersangka penembakan Kasat Reskrim Polres Solok Selatan AKP Rianto Ulil Ansyar digiring polisi di lobi Mapolda Sumatera Barat, Sabtu, 23 November 2024, siang. Tersangka AKP Dadang Iskandar dengan rambut lontos terlihat mengenakan baju tahanan berwarna biru. Saat ditahan, benda di leher AKP Dadang pun jadi perhatian. AKP Dadang Iskandar tega menghabisi nyawa AKP Ulil gegara tidak terima jika tambang ilegal yang dibackinginya diusut. Adapun saat ditahan, benda di leher AKP Dadang pun menjadi perhatian. Saat ditampilkan di hadapan awak media itu, AKP Dadang terlihat telah mengenakan baju tahanan berwarna biru, kepala sudah dicukur pelontos, tangannya juga sudah diborgol, sementara di lehernya terlihat melingkar kalung kayu ulin. Dadang pun terlihat pasrah saja digiring oleh anggota Propos Polda Sumatera Barat. Tampilannya Dadang ini berbeda dari sehari saat ia menyerahkan diri ke Mapolda Sumatera Barat. Saat itu Dadang tampak tidak diborgol mulai saat digiring dan saat pemeriksaan usai membunuh Ulil. Kapolda Sumatera Barat Irjen Pol Suharyono sebelumnya memastikan pihaknya akan memecat AKP Dadang lewat mekanisme pemberhentian dengan tidak hormat atau PTDH. Pelaksanaan PTDH itu akan dilaksanakan dalam sepekan ke depan dan akan langsung dilaporkan kepada Kapolri. Tindakan tegas itu dilakukan Kapolda menyikapi perintah Kapolri Jenderal Listio Sigit Prabowo guna mengusut tuntas kasus penembakan yang melibatkan dua anggota polisi di Polres Solok Selatan itu. Kasat Reskrim Polres Solok Selatan AKP Ulil Rianto diketahui tewas ditembak rekan sejawatnya sendiri. Tanpa disadari, korban ditembak AKP Dadang Iskandar dari belakang. Malangnya korban tewas ditembak karena pelaku yang marah temannya ditangkap dalam kasus pertambangan ilegal atau tambang galian C. Marah permintaannya agar temannya yang diamankan AKP Ulil ini tidak digubris, AKP Dadang pun datang ke Polres menemui korban dan membunuh korban. Penampilan AKP Dadang Iskandar pakai baju tahanan kepala digunduli. Kabak Ops Polres Solok Selatan AKP Dadang Iskandar tersangka penembakan Kasat Reskrim Polres Solok Selatan AKP Rianto Ulil Ansyar digiring polisi di lobi Mapolda Sumatera Barat, Sabtu, 23 November 2024, siang. Tersangka AKP Dadang Iskandar dengan rambut pelontos terlihat mengenakan baju tahanan berwarna biru. Pantauan dari tribunpadang.com, tersangka AKP Dadang Iskandar dijaga anggota Propam Polda Sumbar dan personel kepolisian lainnya saat keluar dari lift pukul 11.04 waktu Indonesia Barat. Dirinya terlihat pasrah saja digiring petugas dengan memakai kalung kayu ulin. Namun, AKP Dadang Iskandar yang merupakan Kabak Ops Polres Solok Selatan tidak dibawa ke lokasi penyampaian update, melainkan dibawa ke ruangan lain, dikarenakan kegiatan penyampaian update kasus penembakan ini belum dimulai. Dikabarkan, Kepolisian Daerah, Polda, Sumatera Barat akan menghadirkan tersangka perwira polisi yang menembak rekannya sendiri saat penyampaian update kasus di lobi Mapolda Sumatera Barat, Sabtu, 23 November 2024. Terlihat petugas kepolisian mengeluarkan barang bukti terkait dalam kasus penembakan AKP Rianto Ulil Ansyar, hingga membuat korban meninggal di tempat. Untuk barang bukti ini terdiri dari 1 unit pistol, selongsong peluru, celana, senjata tajam jenis pisau, jam tangan, dan lainnya. Adapun peristiwa penembakan ini terjadi di parkiran Polres Solok Selatan, Jorong Bukit Malintang Barat, Nagari Lubuk Gadang, Kecamatan Sangir, Kabupaten Solok Selatan, Sumbar, pada Jumat, 22 November 2024, dini hari. Sebelumnya, Kapolda Sumatera Barat, Sumbar, Irjen Suharyono menegaskan Kabak Ops Polres Solok Selatan, AKP Dadang Iskandar bakal disangsi pemberhentian dengan tidak hormat, PTDH. Dipastikan akan rampung dalam pekan ini proses PTDH tersebut. Suharyono mengungkapkan bakal melaporkan hasilnya ke Kapolri,
Jenderal Listio Sigit Prabowo setelah proses selesai. Suharyono juga menyebut Kapolri menginginkan adanya tindakan tegas bagi pihak-pihak yang berupaya melakukan perintangan penyidikan atau obstruction of justice. Penampakan kalung jimat AKP Dadang tak dilepas polisi saat ditangkap. Kabaops Polres Solok Selatan AKP Dadang Iskandar tersangka penembakan Kasat Reskrim Polres Solok Selatan AKP Rianto Ulil Ansyar digiring polisi di lobi Mapolda Sumatera Barat, Sabtu, 23 November 2024, siang. Tersangka AKP Dadang Iskandar dengan rambut lontos terlihat mengenakan baju tahanan berwarna biru. Saat ditahan, benda di leher AKP Dadang pun jadi perhatian. AKP Dadang Iskandar tega menghabisi nyawa AKP Ulil gegara tidak terima jika tambang ilegal yang dibekinginya diusut. Adapun saat ditahan, benda di leher AKP Dadang pun menjadi perhatian. Saat ditampilkan di hadapan awak media itu, AKP Dadang terlihat telah mengenakan baju tahanan berwarna biru, kepala sudah dicukur pelontos, tangannya juga sudah diborgol, sementara di lehernya terlihat melingkar kalung kayu ulin. Dadang pun terlihat pasrah saja digiring oleh anggota Propos Polda Sumatera Barat. Tampilannya Dadang ini berbeda dari sehari saat ia menyerahkan diri ke Mapolda Sumatera Barat. Saat itu Dadang tampak tidak diborgol mulai saat digiring dan saat pemeriksaan usai membunuh Ulil. Kapolda Sumatera Barat Irjen Pol Suharyono sebelumnya memastikan pihaknya akan memecat AKP Dadang lewat mekanisme pemberhentian dengan tidak hormat atau PTDH. Pelaksanaan PTDH itu akan dilaksanakan dalam sepekan ke depan dan akan langsung dilaporkan kepada Kapolri. Tindakan tegas itu dilakukan Kapolda menyikapi perintah Kapolri Jenderal Listio Sigit Prabowo guna mengusut tuntas kasus penembakan yang melibatkan dua anggota polisi di Polres Solok Selatan itu. Kasat Reskrim Polres Solok Selatan AKP Ulil Rianto diketahui tewas ditembak rekan sejawatnya sendiri. Tanpa disadari, korban ditembak AKP Dadang Iskandar dari belakang. Malangnya korban tewas ditembak karena pelaku yang marah temannya ditangkap dalam kasus pertambangan ilegal atau tambang galian C. Marah permintaannya agar temannya yang diamankan AKP Ulil ini tidak digubris, AKP Dadang pun datang ke Polres menemui korban dan membunuh korban. Penampilan AKP Dadang Iskandar pakai baju tahanan kepala digunduli. Kabak Ops Polres Solok Selatan AKP Dadang Iskandar tersangka penembakan Kasat Reskrim Polres Solok Selatan AKP Rianto Ulil Ansyar digiring polisi di lobi Mapolda Sumatera Barat, Sabtu, 23 November 2024, siang. Tersangka AKP Dadang Iskandar dengan rambut pelontos terlihat mengenakan baju tahanan berwarna biru. Pantauan dari tribunpadang.com, tersangka AKP Dadang Iskandar dijaga anggota Propam Polda Sumbar dan personel kepolisian lainnya saat keluar dari lift pukul 11.04 waktu Indonesia Barat. Dirinya terlihat pasrah saja digiring petugas dengan memakai kalung kayu ulin. Namun, AKP Dadang Iskandar yang merupakan Kabak Ops Polres Solok Selatan tidak dibawa ke lokasi penyampaian update, melainkan dibawa ke ruangan lain, dikarenakan kegiatan penyampaian update kasus penembakan ini belum dimulai. Dikabarkan, Kepolisian Daerah, Polda, Sumatera Barat akan menghadirkan tersangka perwira polisi yang menembak rekannya sendiri saat penyampaian update kasus di lobi Mapolda Sumatera Barat, Sabtu, 23 November 2024. Terlihat petugas kepolisian mengeluarkan barang bukti terkait dalam kasus penembakan AKP Rianto Ulil Ansyar, hingga membuat korban meninggal di tempat. Untuk barang bukti ini terdiri dari 1 unit pistol, selongsong peluru, celana, senjata tajam jenis pisau, jam tangan, dan lainnya. Adapun peristiwa penembakan ini terjadi di parkiran Polres Solok Selatan, Jorong Bukit Malintang Barat, Nagari Lubuk Gadang, Kecamatan Sangir, Kabupaten Solok Selatan, Sumbar, pada Jumat, 22 November 2024, dini hari. Sebelumnya, Kapolda Sumatera Barat, Sumbar, Irjen Suharyono menegaskan Kabak Ops Polres Solok Selatan, AKP Dadang Iskandar bakal disangsi pemberhentian dengan tidak hormat, PTDH. Dipastikan akan rampung dalam pekan ini proses PTDH tersebut. Suharyono mengungkapkan bakal melaporkan hasilnya ke Kapolri, Jenderal Listio Sigit Prabowo setelah proses selesai. Suharyono juga menyebut Kapolri menginginkan adanya tindakan tegas bagi pihak-pihak yang berupaya melakukan perintangan penyidikan atau obstruction of justice. Penampakan kalung jimat AKP Dadang tak dilepas polisi saat ditangkap. Kabaops Polres Solok Selatan AKP Dadang Iskandar tersangka penembakan Kasat Reskrim Polres Solok Selatan AKP Rianto Ulil Ansyar digiring polisi di lobi Mapolda Sumatera Barat, Sabtu, 23 November 2024, siang. Tersangka AKP Dadang Iskandar dengan rambut lontos terlihat mengenakan baju tahanan berwarna biru. Saat ditahan, benda di leher AKP Dadang pun jadi perhatian.
AKP Dadang Iskandar tega menghabisi nyawa AKP Ulil gegara tidak terima jika tambang ilegal yang dibackinginya diusut. Adapun saat ditahan, benda di leher AKP Dadang pun menjadi perhatian. Saat ditampilkan di hadapan awak media itu, AKP Dadang terlihat telah mengenakan baju tahanan berwarna biru, kepala sudah dicukur pelontos, tangannya juga sudah diborgol, sementara di lehernya terlihat melingkar kalung kayu ulin. Dadang pun terlihat pasrah saja digiring oleh anggota Provos Polda Sumatera Barat. Tampilannya Dadang ini berbeda dari sehari saat ia menyerahkan diri ke Mapolda Sumatera Barat. Saat itu Dadang tampak tidak diborgol mulai saat digiring dan saat pemeriksaan usai membunuh Ulil. Kapolda Sumatera Barat Irjen Pol Suharyono sebelumnya memastikan pihaknya akan memecat AKP Dadang lewat mekanisme pemberhentian dengan tidak hormat atau PTDH. Pelaksanaan PTDH itu akan dilaksanakan dalam sepekan ke depan dan akan langsung dilaporkan kepada Kapolri. Tindakan tegas itu dilakukan Kapolda menyikapi perintah Kapolri Jenderal Listio Sigit Prabowo guna mengusut tuntas kasus penembakan yang melibatkan 2 anggota polisi di Polres Solok Selatan itu. Kasat Reskrim Polres Solok Selatan AKP Ulil Rianto diketahui tewas ditembak rekan sejawatnya sendiri. Tanpa disadari, korban ditembak AKP Dadang Iskandar dari belakang. Malangnya korban tewas ditembak karena pelaku yang marah temannya ditangkap dalam kasus pertambangan ilegal atau tambang galian C. Marah permintaannya agar temannya yang diamankan AKP Ulil ini tidak digubris, AKP Dadang pun datang ke Polres menemui korban dan